Ya, berarti kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu no. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong dikartu majelis kita ini tertib dong. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, Ya sebentar. kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya Oke. silakan tertulis catat. Baik. Informasi lain, saudara, sidang kasus Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya diwarnai aksi intimidasi terhadap jaksa penuntut umum. Dugaan intimidasi dilakukan oleh anggota BRIMOB. Teriakan yel-yel dilakukan oknum anggota BRIMOB Polda Jawa Timur saat 3 terdakwa dari anggota kepolisian hendak memasuki ruang persidangan. Aksi ini diduga bentuk intimidasi kepada jaksa penuntut umum saat mengawal persidangan kasus Kanjuruhan. Peristiwa ini membuat Polrestabes Surabaya angkat bicara dan menganggap sebagai aksi spontanitas tanpa adanya perintah. Meski demikian, pihaknya meminta maaf dan akan melakukan evaluasi pengamanan karena aksi tersebut mengganggu jalannya persidangan. Ya namanya di situ banyak rekannya ya spontanitas, ya nggak ada perintah untuk kamu nanti begini, tidak ada, cuma spontanitas. Ya, kami di sini juga menyampaikan permohonan maaf apabila nanti ada pada saat itu ada yang terganggu terkait adanya yel-yel kemarin. Ke depan insya Allah akan kami perbaiki kembali sistemnya, nanti kami akan tetap mematuhi jalannya persidangan. Selanjutnya, saudara, Kongres Luar Biasa PSSI menghasilkan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir unggul atas Lanyala dengan jumlah voter 64 dan 22. Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI terpilih untuk periode 2023-2027. Erick Thohir menjadi Ketua PSSI usai mendapatkan 64 suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La. Erick Thohir juga mengalahkan 3 pesaing lainnya dalam perburuan kursi nomor 1 di PSSI. Erick Thohir mendapatkan 64 suara, sedangkan Lanyala Mataliti mendapatkan 22 suara. Tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog, ya, watchdog sepak bola yang bersih, ya, di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama, baru kita bicara prestasi. Lanyala tetap menerima kekalahannya dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Lanyala Mataliti ini mendukung kepemimpinan Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir. Namun Lanyala berharap Erick Thohir tak melibatkan pengurus lama PSSI yang disebut sebagai mafia bola. Untuk pendukung semangat semuanya di belakang ya Bang. Saya tetap akan mendukung. Saya tetap akan mendukung Mas Erick Thohir sebagai Ketua Umum, ya. Oke. Tapi dengan ini Bapak legowo ya? Oh iya, pasti legowo. Ini semua takdir. Saya kan sudah bilang, kita boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita tidak dicapai itu, berarti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pertarungan itu. Ini yang terbaik menurut Allah. Pak, ya. mungkin nggak kolaborasi sama Pak Erick, Pak? Oh pastilah. Bisa majukan. Pasti. Saya tetap bantu sepak bola. Ada drama dalam pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Ada suara yang hilang sehingga pemilihan Waketum diulang. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Valencia Triksi, untuk informasinya. Selamat sore Triksi, Erick Thohir jadi Ketum PSSI. Lalu siapa wakilnya? Sudah diketahuikah?
Ya, selamat sore Reza dan juga saudara. Dari pemilihan wakil ketua umum PSSI periode 2023 hingga 2027 yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam, sudah keluar sebenarnya ada 2 nama yang mendapatkan suara tertinggi. Yang pertama adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, yakni Zainuddin Amali dengan 66 suara. Lalu kemudian juga ada Yunus Nusi, Sekjen PSSI saat ini dengan 63 suara. Kalau melihat dari keduanya, Yunus Nusi lah yang memang sudah berkecimpung lama di dunia sepak bola. Kita melihat bagaimana saat ini sedang menjabat sebagai Sekjen PSSI, kemudian juga sebagai orang yang aktif di klub dan sebagai exco PSSI tahun 2016. Jadi kalau dikatakan ini sudah kurang lebih selama 10 tahun aktif dalam dunia sepak bola, sehingga ini sudah tidak diragukan lagi ketika memang dipercayai oleh para voters untuk kemudian menjadi wakil ketua umum yang akan mendampingi Erick Thohir. Selain dari Yunus Nusi, tadi ada Zainuddin Amali juga yang mendapatkan suara tertinggi, yakni 66 suara. Dimana kalau kita melihat kiprahnya ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali juga pernah sebagai Asosiasi Provinsi Gorontalo dan juga Asosiasi Kabupaten Bualemo sebelum menjabat sebagai Menpora sejak tahun 2019 lalu. Berikut kita dengarkan secara langsung Reza dan juga saudara keterangan yang disampaikan oleh Zainuddin Amali usai pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI 2023-2027. Apa yang menjadi visi dan misinya Ketua Umum? Wakil Ketua Umum dan Esko tidak ada visi misi. Ya, jadi satu, hanya membantu Ketua Umum untuk menjalankan visi dan misinya. Pak, berarti dua fungsi dong Pak? Apa? Nah, kita segera melapor kepada Pak Presiden. Udah tunggu aja nanti itu. Jangan cepat-cepat. Oke? Nanti jabatannya gimana? Iya kan saya bilang melapor ke Pak Presiden. Pak Presiden saya sudah terpilih jadi Wakil Ketua Umum PSSI. Nah, tunggu aja 1-2 hari ini. Berarti jalan 2 perahu atau salah satu? Tunggu saja keputusan Presiden. Kalau Bapak sendiri milihnya apa? Saya akan menyerahkan pada Presiden karena saya sebagai pembantu Presiden. Ya Reza, sebenarnya setelah keluar 2 nama yang kemudian menjadi Wakil Ketua Umum PSSI ini harusnya melanjutkan pemilihan terhadap Komite Eksekutif dengan memilih 12 calon. Akan tetapi tadi disampaikan informasi terbaru adalah yakni Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI sebelumnya ini meminta untuk melakukan pemilihan Wakil Ketua Umum ulang karena diduga ada manipulasi suara yang terjadi pada saat penghitungan suara Wakil Ketua Umum. Sehingga saat ini Reza dan juga saudara sedang dilakukan persiapan untuk kemudian akhirnya melakukan pemilihan ulang terhadap Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Jadi yang kita harus nantikan saat ini adalah sebelum menunggu 12 calon exco, siapa kemudian nama Wakil Ketua Umum yang terpilih atau mendapatkan suara terbanyak setelah melakukan pemilihan ulang yang akan dimulai sebentar lagi atau saat ini sedikit lagi dikatakan akan dilakukan pemilihan ulang terhadap nama Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027 yang secara sah dan kemudian nanti akan mendampingi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terpilih pada periode PSSI tahun 2023 hingga 2027. Reza. Baik, terima kasih Valencia Triksi melaporkan langsung dari Hotel Shangri-La, Jakarta. Saudara, tak ajukan banding, Kejaksaan Agung tetap menghormati vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Richard Eliezer. Informasi lengkapnya di Indonesia Update untuk Anda usai jeda. Bukan gini katakan saya, ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada, pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne redakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui,
atasi gejala flu. Inza Baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren asli, mantap kopi susunya. Kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah mengalah. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. Ke Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Benar-benar bertobat. Penasihat hukum Richard Eliezer berharap jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding atas vonis yang telah diputuskan hakim kepada Eliezer, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Status sebagai justice collaborator ini menjadi salah satu pertimbangan hakim memvonis ringan Eliezer. Turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Eliezer dinyatakan terbukti bersalah, turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat.
Atas putusan hakim, penasihat hukum Richard Eliezer berharap jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Namun jika nanti jaksa penuntut umum mengajukan banding, Roni akan menghormatinya dan bersiap menghadapi prosesnya. Kalau kami sih berharap bahwa jaksa tidak melakukan banding ya, tetapi itu kan keputusan dari jaksa, kami hormati, kami hargai. Tapi semua kemungkinan kita akan hadapi, kita akan lewati. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD dalam program Satu Meja The Forum menyebut, selisih antara vonis dan tuntutan bukan menjadikan keharusan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding. Menurut Mahfud, dalam undang-undang tidak ada aturan yang mengharuskan banding atau tidak mengajukan. Tidak harus ya, tidak ada keharusan itu. Mungkin ada tradisi aja. Kalau di dalam undang-undang kan tidak ada keharusan naik banding atau tidak naik banding. Cuma memang ada tradisinya. Tradisinya itu ya kalau dari tuntutan hanya sekian, banding biasanya. Tapi itu pun bisa tidak, tergantung pada Jaksa Agung. Setidaknya ada 6 poin yang meringankan hukuman Richard Eliezer. 6 hal itu antara lain, status Eliezer sebagai justice kolaborator. Selanjutnya, Eliezer juga dinilai hakim telah bersikap sopan selama persidangan. Eliezer belum pernah dihukum. Usia yang masih muda sehingga masih bisa memperbaiki kesalahannya. Hakim juga menganggap Eliezer telah menyesali perbuatannya. Kemudian hakim sebut keluarga Yosua telah memaafkan Eliezer. Menurut hakim, Eliezer bukan merupakan pelaku utama, meskipun berperan sebagai eksekutor yang menembak Yosua Huta Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil langkah berbeda dalam menjatuhkan vonis kepada 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Keputusan hakim tak hanya mendapat apresiasi dari masyarakat, melainkan dari Menko Polhukam serta Kejagung. Majelis Hakim sidang kasus Sambo memutus kelima terdakwa dengan putusan yang jauh berbeda dengan tuntutan jaksa. 4 terdakwa diputus lebih berat, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Dituntut jaksa seumur hidup, hakim menjatuhkan vonis mati untuk Ferdi Sambo. Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun divonis 20 tahun penjara. Selain Sambo dan Putri, hakim juga menambah hukuman kepada Ricky Rizal dan Kuatmaruf, yaitu 13 tahun penjara dan 15 tahun penjara. Vonis hukuman ini merupakan ultra petita, di mana sebuah hukuman melebihi dari tuntutan jaksa. Berbeda dengan 4 terdakwa yang dihukum berat, vonis Eliezer yang berani menjadi penguak fakta kejahatan Sambo diputus lebih ringan. Eliezer yang dituntut 12 tahun divonis 1,5 tahun penjara. Mengapresiasi vonis Majelis Hakim Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Namun demikian kami juga mengapresiasi terhadap penuntut umum karena semua pertimbangan hukum dan fakta hukum dalam surat tuntutan diakomodir dalam surat putusan pengadilan. Ya. Jadi penuntut umum telah berhasil meyakinkan hakim ya, dakwaan pasal pembunuhan berencana. Tak hanya Kejagung serta masyarakat pendukung Eliezer, Menko Polhukam yang turun menyaksikan sidang vonis mengapresiasi putusan hakim. Biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus, tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense. Richard Eliezer sangat berperan penting dalam kasus pembunuhan Yosua. Ia berani membongkar peran sentral Sambo sebagai otak pembunuhan. Lewat kesaksian Eliezer pula, terungkap peran Sambo lainnya yang merusak bukti kejahatannya dengan menyeret dan menjerumuskan banyak anak buahnya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui lebih jelas langkah yang akan diambil Kejaksaan Agung, sudah ada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di sana. Nanda, poin apa saja yang disampaikan Kejagung dalam menanggapi putusan hakim terhadap terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat?
Selamat sore Reja dan juga saudara. Tampaknya sore hari ini menjawab semua harapan yang disampaikan oleh keluarga dari Richard Eliezer, yang disampaikan oleh Roni Talapesi, bahwa harapannya jaksa penuntut umum tidak melakukan banding. Dan tadi disampaikan dalam pressconnya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, disampaikan tadi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Fadil Zumhana menegaskan bahwa Kejagung tidak melakukan banding terkait dengan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap hukuman yang dijatuhi kepada Richard Eliezer. Jika kita sebenarnya menarik mundur ke belakang, kita bisa melihat sebenarnya bisa saja jaksa penuntut umum ini melakukan banding terhadap putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap putusan atau hukuman Richard Eliezer, yang dimana sebelumnya tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini adalah 12 tahun, jauh lebih tinggi, dan putusannya jauh lebih rendah, maksud kami, yang dimana putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim adalah 1 tahun 6 bulan. Nah, sebenarnya dari hal tersebut ada beberapa pertimbangan yang akhirnya membuat Kejagung ini tidak melakukan banding. Namun sebelumnya berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh Jampidum penegasan bahwa Kejagung tidak melakukan banding untuk putusan Richard Eliezer. Sehingga putusan ini, dengan kemarin saya mendengar penasihat hukum daripada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini, sehingga mempunyai kekuatan tetap dengan pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata maaf, saya ulangin, korban ikhlas, dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada almarhum Yosua. Dan juga saudara, jika pertimbangan yang disampaikan oleh Jampidum Fadil Zumhana, jika bisa saya simpulkan tadi ada beberapa poin sebenarnya, baik dari sisi Majelis Hakim yang menjadi penilaian dan juga Richard Eliezer sendiri. Untuk Majelis Hakim ini ada beberapa poin yang pertimbangan yang membuat Kejagung memutuskan untuk tidak melakukan banding. Yang pertama adalah melihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimana dalam kasus ini dipimpin oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso, yang dimana menilai bahwa Majelis Hakim ini sudah dirasa substansif secara hukum. Dan hal tersebut disampaikan bahwa melihat dari segala dakwaan dan tuntutan di putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin dalam putusannya, bahwa memasukkan dakwaan terkait dengan pasal 340 terkait pembunuhan berencana, dan semua dakwaan tersebut pun disematkan dari putusan yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Kemudian yang kedua yang menjadi poin pentingnya adalah terkait dengan maaf yang sudah disampaikan oleh Richard Eliezer dan berbalas dari keluarga Yosua Huta Barat, yang dimana di sini adalah menjadi korban. Itu adalah hal penting yang disampaikan oleh Jampidum Fadil Zumhana yang menjadi pertimbangan kuat juga tentunya. Dan untuk faktor dari Richard Eliezer sendiri, jaksa menilai bahwa Richard Eliezer selama persidangan ini berlangsung dari Oktober 2022 kemarin hingga kemarin putusan dirasa memang tidak berbelit-belit dan kooperatif. Reza. Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat kembali bertugas Nanda. Dan saudara, keluarga Yosua bersama kuasa hukumnya membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan untuk meminta barang-barang milik Yosua dikembalikan. Informasi lengkapnya usai jeda di Indonesia Update untuk Anda. Create a statement and praise the Lord. We'll never colorful live, we'll love for all, no room to strive. We'll never colorful live, cause flying never gonna style. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir, yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. We'll create a statement and raise the world. We'll live a colorful life. We'll love for all, no room to strive. We'll live a colorful life, 'cause flying never gonna stop style. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Keluarga almarhum Yosua Huta Barat yang didampingi penasihat hukum mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk membuat laporan soal barang milik Yosua yang hilang. Sejumlah barang milik Yosua seperti handphone, laptop, pin emas serta uang sebesar 200 juta rupiah belum dikembalikan kepada keluarga hingga kini. Penasihat hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya ingin kepolisian serius dan tidak main-main dalam membuka kasus ini, serta memberikan seluruhnya kepada keluarga. Uang almarhum hilang 200 juta pasca dia dikubur tanggal 10, tanggal 11 dari dalam kuburnya dalam tanda petik masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Joshua melakukan itu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku Ricky Rijal, baik itu atas inisiatif sendiri
maupun atas perintah daripada Nenek Putri Chandrawati. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah menjadwalkan sidang kode etik untuk Barada Richard Eliezer. Jadi menurut Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, sidang bisa digelar ketika Eliezer masih dalam tahanan. Namun, Dedi tidak merinci mengenai waktu pasti pelaksanaan sidang kode etik. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Richard Eliezer. Sudah dijadwalkan oleh Propam, jadi apabila jadwal pastinya sudah ada, demikian proses sidangnya dan hasilnya juga sudah ada, insya Allah akan segera mungkin saya sampaikan kepada teman-teman. Sementara itu, Saudara Penasihat Hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi, berharap kliennya dapat kembali bertugas di Brimob Polri usai menjalani hukuman. Roni menyebut Eliezer memiliki asa yang sangat besar untuk kembali ke Brimob usai jalani masa hukuman. Richard kan sampaikan bahwa di dalam pledoi pribadinya Mbak, bahwa dia bangga menjadi anggota Brimob. Itu adalah kebanggaannya dia. Dan Richard ini adalah tulang punggung keluarga. Harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi kita harapkan adalah Richard kembali menjadi anggota Polri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakui status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator di kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Hakim menilai Eliezer dapat diajak bekerja sama sebagai saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK akan memberikan perlindungan kepada Eliezer hingga Eliezer sudah dirasa aman. Kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakui status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator di kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan hakim dalam sidang vonis Eliezer pada Rabu 15 Februari kemarin. Hakim menilai mantan ajudan Ferdy Sambo itu dapat diajak bekerja sama sebagai saksi. Menurut hakim, selama persidangan Eliezer memberikan keterangan yang jujur dan konsisten hingga membuat terang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK terhadap Eliezer. Dalam pertimbangannya, hakim juga menyebut Eliezer bukan sebagai pelaku utama meski menjadi eksekutor pembunuhan Yosua. Fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer. Pada Eliezer tidak hanya sampai kasus selesai disidangkan. Selama masih ada potensi yang membahayakan jiwa Eliezer. Wakil Ketua LPSK, Susi Laningtias menyebut LPSK akan tetap memberikan perlindungan hingga Eliezer dirasa sudah aman. Susi Laningtias menilai potensi ancaman terhadap Eliezer masih ada. Pasca hakim memvonis mantan ajudan Ferdy Sambo itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ya, kami tetap memberikan perlindungan secara fisik ya kepada Richard karena ada kekhawatiran, ada potensi ancaman yang mungkin ada ya. Memang sejauh kami memberikan perlindungan tidak ada ancaman nyata, tetapi potensi itu pasti ada gitu ya. Dan kami mengantisipasi aja supaya keselamatan dan keamanan Richard ini terjamin. Yang kedua, sebagai JC, Justice Collaborator, Richard ini berhak dua hal. Yang pertama itu berkait dengan perlakuan khusus. Nah, yang itu sudah dilakukan sebenarnya prosesnya, tetapi kami akan tetap ya seperti satu soal pemisahan tahanan. Susi Laningtias menilai potensi ancaman terhadap Eliezer masih ada. Pasca hakim memvonis mantan ajudan Ferdy Sambo itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Penetapan Eliezer sebagai justice kolaborator membuat hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Eliezer. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang perempuan korban tabrak lari tewas usai dibuang oleh pelaku di sebuah kebun kosong di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usai jeda di Indonesia Update untuk Anda.
saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta. Cepat sikat sakit mah. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Seorang perempuan diduga korban tabrak lari dibuang oleh pelaku di sebuah kebun kosong di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat. Nyawa korban tak tertolong usai dibawa warga ke Rumah Sakit Umum Depok. Warga digegerkan dengan penemuan seorang perempuan korban kecelakaan yang dibuang di sebuah kebun kosong oleh pelaku di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat. Korban ditemukan warga mengalami luka parah di kaki dan langsung dibawa ke RSUD Depok. Nyawa korban tak tertolong saat mendapat perawatan di RSUD Depok. Kasus ini masih diselidiki polisi dari Satreskrim Polres Depok dengan memintai keterangan saksi dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mengungkap identitas pelaku tabrak lari. Dan saudara, kini saatnya kita melihat kondisi lalu lintas di sore hari ini bersama petugas NTMC Polri. Ada Bribtu Ade Sintia. Bribtu Ade Sintia, silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih Reza dan selamat sore Reza dan saudara. Saatnya kita akan melihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ada sejumlah titik yang akan kita pantau berdasarkan pertanyaan dari sahabat Kompas TV di Instagram. Baik, langsung saja yang pertama ada pertanyaan dari akun @febrinaquest, info lalu lintas di wilayah Bekasi Barat. Baik, langsung saja kita pantau dari kawasan 13.200 Bekasi Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini? Dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta, arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya juga masih terpantau kondusif lancar. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan memasuki jalan tol, terutama untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya yang kedua ada pertanyaan dari akun @juliantanurfiani. Mohon info lalu lintas arah Puncak Min, terima kasih. Kita langsung saja pantau dari CCTV kami di kawasan Tol Gate Ciawi. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta juga masih terpantau kondusif lancar. Dan kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari akun @radelas_syafei. Wilayah Ledeng Bandung, situasi arus lalu lintasnya sore ini gimana Min? Kita langsung pantau CCTV di kawasan Pos Pol Ledeng Bandung, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintasnya pada sore hari ini dari arah Lembang yang akan menuju ke arah Setiabudi, terpantau sudah adanya peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini, begitupun dari Jalan Sersan Bajuri juga terpantau sudah adanya peningkatan volume kendaraan. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini, untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan yang terakhir ada pertanyaan dari akun @dianfebriana, di jalan menuju terminal Tirtonadi Solo, kondisinya gimana Min? Baik, kita langsung pantau dari CCTV kami yang berada di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Di mana kondisi arus lalu lintasnya pada sore hari ini dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke arah jalan alternatif Purwodadi atau Grobogan. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat di kawasan ini sedang diguyur hujan, dan kami menghimbau khususnya kendaraan roda 2 pastikan untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan perlu kami informasikan, operasi keselamatan sudah dimulai dari tanggal 7 dan akan berlangsung hingga tanggal 20 Februari 2023. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu cek perlengkapan kendaraan Anda dan kelengkapan surat kendaraan Anda, dan selalu gunakan helm yang berstandar SNI. Dan demikian beberapa pertanyaan dari sahabat Kompas TV yang telah kami jawab. Bagi sahabat Kompas TV yang ingin mengetahui beragam informasi tentang arus lalu lintas, silahkan kirimkan pertanyaan melalui Twitter dan juga Instagram dengan mention ke @KompasTV, gunakan tagar info lalu lintas serta tagar NTMC menjawab. Dan demikian Bribtu Adi Sintia melaporkan dari NTMC Polri. Selanjutnya kembali kepada Anda Reza di studio. Baik, terima kasih Bribtu Adi Sintia, petugas NTMC Polri atas informasinya. Dan saudara, usai jeda, Indonesia Update masih akan kembali dengan sejumlah informasi, salah satunya soal diduga akibat kebocoran tabung gas sebuah warung makan ludes terbakar di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 series 5G. Pre-order now. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ni kamu sedap selection. Singapore spicy laksa. Sedapnya rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh.
Korean cheeseburger, ni favoritnya Korea, cheesy and chewy noodle, omostamnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Ketas, 맛있다. Misadap selection, dirty wings food. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Coklat Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Misadap selection, Singapore spicy laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinjak pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Omostamnya. Misadap selection, dirty wings food. Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Coklat Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no abang. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Terima kasih saudara yang masih menyaksikan Indonesia Update bersama saya Muhammad Syahreza. Dan saudara, diduga akibat kebocoran tabung gas, ada sebuah warung makan yang ludes terbakar di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kebakaran sempat membuat panik warga sekitar. Warteg kebakaran warteg. Tapi udah mulai kecil. Api membakar sebuah warung makan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur pagi tadi. Petugas damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan yang lain. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang bocor. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran kini diselidiki oleh polisi. Jadi dia cium bau gas, tapi dia tidak mengantisipasi untuk mencabutnya regulator. Jadi pada saat itu kondisi dia lagi ada di belakang. Nah, di situ tiba-tiba dia melihat api, terus langsung terjadi penyalaan. 1 jam sudah Indonesia Update hadir menemani Anda hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Indonesia Update setiap hari Senin hingga Jumat sejak pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Syahreza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Menjatuhkan pidana kepada Ferdi Sambo, pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer, pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Putusan hakim mengakhiri kemarahan publik. Biarlah almarhum Yosua melihat Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Simak selengkapnya dalam Rozi, Kejutan Vonis Hakim, Kamis 16 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Petang, didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Kejaksaan Agung tak mengajukan banding atas vonis 18 bulan Richard Eliezer dengan tuntutan 12 tahun oleh jaksa. Setelah divonis 18 bulan penjara, Richard Eliezer berpeluang kembali berdinas di Satuan Brimopolri. Sebelum dinyatakan kembali, Eliezer akan hadapi sidang Komisi Etik. Presiden Joko Widodo menyebut putusan hakim untuk Eliezer didasarkan pada bukti dan saksi di persidangan. Halo, selamat sore saudara. Anda sekarang menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Audrey Chandra dan rekan Ihsan Sitorus di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami akan disampaikan Ihsan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini. Saudara, Kejaksaan Agung memastikan tak mengajukan banding atas vonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara kepada terpidana Richard Eliezer. Kepastian tak mengajukan banding disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Jampidum menyebut menghormati keputusan hakim yang dapat diterima masyarakat terhadap Eliezer. Sikap Eliezer yang jujur dan bekerja sama membongkar kasus ini sebagai status justice kolaborator atau penguak fakta disebut Jampidum jadi salah satu pertimbangan jaksa tidak mengajukan banding. Saudara Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah berterus terang, kooperatif dari awal, jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Tidak menyatakan banding dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini. Sementara Presiden Joko Widodo ikut angkat bicara soal Richard Eliezer yang divonis 1 tahun 6 bulan dan Ferdi Sambo yang divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski mengikuti perkembangan persidangan para terdakwa pembunuhan Yosua, Jokowi tak mau intervensi kewenangan lembaga yudikatif. Menurutnya, hakim sudah mempertimbangkan banyak bukti dan kesaksian sebelum menjatuhkan vonis. Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang
ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sementara Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menghargai vonis hakim terhadap terdakwa pembunuhan berencana Yosua yang juga penguak fakta Richard Eliezer. Soal peluang Eliezer kembali bertugas di kepolisian, Dedi menyebut masih menunggu sidang komisi etik. Menurutnya sidang etik akan mempertimbangkan sejumlah hal, salah satunya status Eliezer sebagai penguak fakta kasus Sambo yang diakui oleh hakim. Tentunya berdasarkan PP 1 tahun 2003, kemudian juga peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, nanti ada mekanismenya sidang komisi kode etik. Dari sidang komisi kode etik tentunya akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, kemudian pendapat para ahli, dan juga tentunya salah satu referensi yang penting dari keputusan pengadilan kemarin adalah Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator. Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk Polri mendengarkan seluruh saran masukan dari masyarakat. Karena yang terpenting adalah rasa keadilan masyarakat harus dapat terpenuhi terkait kasus ini. Riuh, inilah reaksi yang tampak saat hakim membacakan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer. Sementara Eliezer berlinang air mata, seraya tak henti mengucap syukur atas vonis yang diterimanya. Vonis ringan terhadap Eliezer membuat harapan keluarga agar Eliezer tetap menjadi anggota Polri terbuka. Ibunda Eliezer, Rineke Pudihang pun menyebut anaknya punya harapan besar untuk tetap jadi polisi. Kalau bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau Brimob, sudah pasti itu memang keinginannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi. Enggak, tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya. Sementara Ibunda Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, yang hadir dalam persidangan juga bisa menerima vonis hakim terhadap Eliezer. Orang tua Yosua juga telah memaafkan Eliezer. Memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah, Tuhan yang menghakimin. Tuhan yang melihat. Dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, hakim telah menjatuhkan vonis kepada seluruh terdakwa. Ferdi Sambo dijatuhi hukuman pidana mati. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Ricky Rizal 13 tahun penjara. Dan yang terakhir, berkat kejujurannya membongkar kasus pembunuhan berencana Yosua, sang penguak fakta Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih lengkap soal peluang Eliezer kembali tetap jadi polisi setelah mendapat vonis ringan dari hakim, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Mabes Polri Jakarta. Selamat sore, Valen. Setelah vonis, adakah rencana orang tua Richard Eliezer untuk menjenguk anaknya di rutan Bareskrim hari ini? Iya, Ihsan, baru saja kami konfirmasi kepada kuasa hukum Richard Eliezer, dalam hal ini adalah Roni Talapesi, yang memang menyampaikan bahwa memang sore ini dirinya bersama pihak keluarga orang tua Eliezer ini berencana akan menjenguk sang putra Eliezer begitu di rutan cabang Salemba Bareskrim
Polri begitu. Hanya saja memang hingga saat ini kami menunggu belum ada tanda-tanda kedatangan dari keluarga begitu, termasuk juga kuasa hukumnya. Tapi jika kami konfirmasi dari pihak Barreskrim Polri, memang untuk jam besuk terhadap tahanan Rutan Cabang Salemba Barreskrim Polri ini memang dibuka pada hari Senin dan Kamis. Artinya hari ini jam besuk ini masih dibuka kebijakannya hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tapi memang ada sejumlah hal yang perlu dikoordinasikan dari pihak atau pembesuk begitu maksud kami terhadap dengan tim penjagaan daripada waktu penjengukan terhadap tahanan yang ada di sini, yakni ada sejumlah hal yang perlu dilengkapi. Selain nantinya ada pemberkasan begitu ya, pencatatan dan juga berdasarkan persetujuan dari pihak tim penyidik boleh atau tidaknya dibesuk, tapi juga ada persyaratan lainnya terkait juga perlu patuh pada pemeriksaan terkait dengan barang bawaan apa saja nanti yang dibawa orang tua, kemudian juga terhadap kesiapan administrasi. Tapi yang jelas jika memang benar hari ini keluarga Richard Eliezer akan mengunjungi anaknya di Rutan Cabang Salemba Barreskrim Mabes Polri, tentu ini bukan kali pertama Ihsan dan juga saudara. Sebelumnya jika kami melihat dari proses yang sudah terjadi, ini keluarga dari Richard Eliezer pernah mengunjungi sang putra saat dirinya masih ditahan sebelum vonis ini dijatuhkan pada momen Natal tahun lalu atau tahun 2022, di mana saat itu memang ada jadwal kekhususan yang diberikan oleh Rutan Barreskrim Polri saat momen hari raya, dan itu dilakukan pada malam hari, dan Richard Eliezer di situ melakukan ibadah bersama dengan keluarga. Nanti tentu kami akan masih menunggu ini kedatangan dari Roni Talapesi dan pihak keluarga. Yang jelas tadi Roni sudah mengonfirmasi bahwa memang sore ini dirinya akan merapat ke Rutan Barreskrim Mabes Polri. Ihsan. Lalu bagaimana Valen, peluang Eliezer kembali tetap jadi polisi setelah mendapat vonis ringan dari hakim? Iya, tentu ini masih dalam koordinasi ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, dalam hal ini adalah Irjen Pol Dedi Prasetyo, untuk terkait dengan sidang kode etik yang nantinya akan diterimakan oleh Richard Eliezer, hingga saat ini masih dalam koordinasi dari pihak Propam Polri begitu. Nah, tentu kalau kita melihat dari proses sidang kode etik yang sebelumnya sudah dilakukan begitu ya, ini biasanya nanti akan dilakukan di TNCC Prof Div Propam Polri yang ada di area Barreskrim Polri juga, tapi memang untuk kapan waktunya itu masih perlu dikonfirmasi. Sekali lagi masih dalam koordinasi dari Divisi Propam Polri, dan juga kami tentu akan menunggu siapa juga ketua dari Komisi Sidang Kode Etik terhadap Richard Eliezer. Tapi kalau boleh tadi saya ulang lagi, ini sebenarnya Dedi Prasetyo ini menyebut bahwa nasib profesi Barada Eliezer ini bisa saja kembali ke Korps Brimob Polri begitu apabila nanti dalam sidang kode etik ini tentu ada sejumlah hal putusan yang tentu ada pertimbangan di dalamnya, di mana selain pertimbangan bahwa dalam hasil vonis yang kemarin disampaikan oleh majelis hakim yang menyebut bahwa peran Eliezer ini sebagai saksi pelaku yang membantu jalannya proses persidangan, mengungkap kejujuran alias menjadi justice collaborator, tapi nanti sidang KKEP ini tentunya akan mempertimbangkan masukan dari berbagai masyarakat, utamanya juga pendapat para ahli, dan juga tentunya salah satu referensi yang paling penting adalah putusan kemarin, yakni perannya Eliezer menjadi justice collaborator. Memang sampai saat ini Dedi Prasetyo tidak akan menyimpulkan begitu ya seperti apa nanti sanksi yang akan diterimakan oleh Richard Eliezer, baik itu sanksi etik maupun juga sanksi administratif, termasuk juga tidak jadinya ataupun jadi Richard Eliezer bakal dipecat oleh Polri begitu. Tapi yang jelas hingga vonis pidana dijatuhkan, memang Richard Eliezer ini belum sama sekali menjalani sidang Komisi Kode Etik, sehingga belum bisa dipastikan apakah Richard Eliezer ini akan dipecat secara tidak hormat ataupun juga tetap menjadi anggota Polri. Yang jelas berdasarkan surat telegram yang tertuang pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu, berada Richard Eliezer ini telah dicopot dari jabatan anggota TON 2 KI1 Yonce Resimen, yang kemudian ia dimutasi ke pelayanan Markas Yanma Mabes Polri. Jadi nanti kami akan kembali informasikan pada Anda, Ihsan dan juga saudara, seperti apa nanti teknis daripada proses persidangan apabila memang sudah diketok palu oleh Divisi Propam Polri. Ihsan. Valentina Sitorus langsung dari Mabes Polri Jakarta. Terima kasih Valen. Saudara diputus bersalah dan divonis 18 bulan penjara, Eliezer tidak kapok menjadi polisi. Eliezer ingin tetap melanjutkan karirnya sebagai anggota Brimob.
perbincangannya usai jeda. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. makin enak ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Kemanisan mantap.
Saudara, setelah divonis 18 bulan penjara, dalam waktu dekat Polri akan menggelar sidang kode etik untuk Richard Eliezer. Sidang etik ini juga akan menentukan apakah Eliezer tetap bisa melanjutkan karirnya sebagai anggota BRIMOB atau tidak. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Divonis 18 bulan penjara oleh majelis hakim karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta di pembunuhan berencana Yosua, Richard Eliezer ternyata masih semangat melanjutkan karirnya sebagai anggota BRIMOB. Tidak pernah ada kata dari Eliezer akan berhenti, apalagi kapok jadi polisi. Jadi kalau bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau BRIMOB, sudah pasti itu memang keinginannya yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi. Enggak, tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya. Dalam waktu dekat akan digelar sidang kode etik Polri bagi Eliezer. Menentukan nasib Eliezer apakah tetap bisa menjadi polisi atau tidak dengan mempertimbangkan masukan dari ahli, masyarakat, termasuk referensi dari pengadilan jika Richard Eliezer adalah justice kolaborator atau penguak fakta. Tentunya nanti dari Hakim Komisi Kode Etik Polri akan mendengarkan juga apa yang menjadi keinginan Bu Rina, ya. Fakta-fakta itu tentunya akan disampaikan dalam proses persidangan dan itu akan diuji. Tapi saran, masukan, sekali lagi, ini merupakan bagian yang terpenting sebelum Hakim Komisi Kode Etik akan memutuskan dengan sangat bijaksana. Sejak kasus pembunuhan Yosua dan Eliezer menjadi terdakwa, nasib Eliezer memang belum diputus Komisi Kode Etik Polri. Eliezer masih menjadi anggota Polri dengan pangkat Barada. Tim Liputan, Kompas TV. Menko Polhukam Mahfud MD dalam program Satu Meja pada Rabu malam di Kompas TV menceritakan bagaimana besarnya peran Eliezer dalam membongkar skenario Sambo di kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Mahfud juga menyinggung peran pengacara keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Teguh Iman, Teguh Sugeng Santoso dan Kamarudin Simanjuntak. Kalau itu yang paling getol di awal ketika orang nggak percaya, udahlah polisi mati kan biasa. Tapi orang itu terus berteriak. Sampai saya yang ada di Mekah juga, loh, ini nampaknya ada sesuatu. Saya ngomong dari Mekah, ini tidak wajar kematiannya. Karena saya mengikuti itu. Apa-apa yang dikatakan oleh Kamarudin dan Teguh. Ini pasti ada sesuatu. Maka saya ngomong dari Mekah. Pokoknya kita ganti perspektif. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya panggil Kompolnas. Apa perspektifmu? Kok ini begini? Kira-kira percayalah pada skenario Sambo bahwa ini. Nggak bisa, itu perspektifnya salah, saya bilang. Harus balik. Sekarang ini pembunuhan, bukan tembak-menembak. Bagaimana? Saya tunjukkan soalnya kejanggalan-kejanggalan mulai dari jumpa pers, mulai dari pengungkapannya terlambat 2 hari dari hari kejadiannya karena katanya hari libur. Saya tanya, sejak kapan kalau hari libur lalu penyidikan pidana itu lalu ditutup? Kan gitu, itu tidak ada liburnya. Kemudian penjelasannya juga tidak jelas. Kemudian saya dengar, gimana? Kamu sudah ke TKP udah berubah semua, ubah perspektifnya. Mari kita kerja sama ini. Pokoknya harus diulang ekshumasi, diadakan ekshumasi. Kemudian ini tidak akan terbuka kalau di Propam itu tidak diangkat, tidak dipindai semua. Karena di situ ditutup, orang mau masuk itu dilarang. Sementara TKP-nya udah hilang. Baru Pak Kapolri kan dipindah malam itu juga, besoknya ngaku. Karena dipisahkan satu sama lain. Nah di situ kemudian muncul semua. Nah dari sudut ini, maka sebenarnya putusan hakim ini menurut saya sudah tepat ya. Ketika dia memberi keringanan kepada Eliezer. Karena dia orang ini sebenarnya kalau dia tidak bicara, tetap ngaku saya yang membunuh, bahkan Komnas HAM percaya kan itu. Ketika meriksa lalu datang ke tempat saya, enggak Pak, yang bunuh Eliezer sudah ngaku. Begitu ke tempat saya tetap tidak percaya. Besoknya ngaku kan bahwa bukan saya yang membunuh, tapi ini pembunuhan, ini skenario. Nah di situ lalu terbuka semua, dan ini yang menyebabkan kita lalu menjadi kompak. Ini harus lawan rame-rame gitu.
Usai vonis oleh majelis hakim, dalam waktu dekat akan digelar sidang kode etik Polri untuk Eliezer. Apakah Eliezer tetap bisa menjadi anggota BRIMOB? Kita tanyakan kepada mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, Mas Izam. Salam sehat, Pak Ito. Pak Ito, setelah divonis 18 bulan penjara, apakah memungkinkan secara aturan Polri, Eliezer kembali aktif sebagai anggota? Ya, kalau mengacu kepada Perkap nomor 7 ya tahun 2022, di sana disebutkan bahwa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bisa dilakukan apabila personil yang mendapatkan ancaman hukuman pidana 5 tahun atau vonis 3 tahun yang sifatnya sudah berketetapan hukum yang tetap atau inkrah. Ya. Di sana jelas disebutkan kalau dilihat daripada sanksi hukuman terhadap Barada Eliezer itu hanya 1 tahun 6 bulan, maka norma daripada pasal atau Perkap nomor 7 nomor tahun 2022 ini adalah tidak memenuhi ya, sehingga yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Karena di sana disebutkan juga bahwa semua tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun ataupun divonis 3 tahun itu memang harus di PTDH. Kecuali untuk kasus-kasus yang sifatnya adalah khusus ya, tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotik, kemudian pencucian uang, perdagangan orang, ya itu tentunya dikecualikan. Nah kalau lihat daripada Barada Eliezer ini kan yang bersangkutan sudah bertindak sebagai justice kolaborator sehingga telah mengungkap secara seterang-terangnya kasus Duren 3. Semua masyarakat merasa puas, ditambah lagi dengan keputusan jaksa untuk tidak mengajukan banding. Berarti sesuai dengan norma hukum ini adalah sifatnya sudah inkrah. Ya, tentunya setelah ini harus segera diikuti dengan sidang komisi kode etik. Nah nanti hasil daripada sidang komisi kode etik ini tentunya juga menunggu ya keputusan atau yang bersangkutan meskipun dia tidak di PTDH atau masih mendapatkan kesempatan menjadi anggota Polri, tetapi tetap hukuman yang pidana umumnya harus dijalani dulu. Jadi setelah 1,5 tahun, apapun keputusannya, kalau memang tidak di PTDH, maka yang bersangkutan bisa kembali. Nah, tentunya nanti di sana ada juga sanksi-sanksi yang pasti dikenakan, ya mungkin demosi dan lain sebagainya. Tentunya harus dibedakan dengan anggota yang lain yang memang tidak melakukan pelanggaran. Saya kira normanya demikian, Mas Izam. Kadif Humas Polri bilang hakim akan mempertimbangkan suara rakyat, termasuk status justice kolaborator Eliezer yang diterima hakim. Ini bagaimana, Pak Ito? Ya, saya kira itu satu hal yang wajar ya. Tidak mungkin Polri ini mengambil satu keputusan dengan mengabaikan suara masyarakat. Ya, kemudian juga Bapak Presiden sudah menyampaikan, kemudian Pak Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas juga sudah menyampaikan pendapatnya. Saya kira mungkin juga pimpinan Polri harus mengambil tindakan yang bijaksana ya. Nah, soal nanti yang bersangkutan itu tidak ditempatkan di BRIMOB atau tetap di BRIMOB itu adalah keputusan internal Polri. Namun demikian perlu kita juga harus perhatikan dari aspek psikologis ya. Karena bagaimanapun juga kalau yang bersangkutan masih menjadi anggota Polri, ini menjadi tanggung jawab daripada pimpinan Polri dan komandan kesatuannya untuk menjaga keselamatan yang bersangkutan ataupun dari intervensi ya ataupun intimidasi pihak-pihak tertentu yang pasti mungkin ada kaitannya dengan pihak lain. Tentunya tanggung jawab. Pak Ito, mekanismenya seperti apa? Apakah Eliezer harus menjalani pidana dulu selama 18 bulan dikurangi masa tahanan, baru sidang etik, atau sidang etik bisa berjalan, beriringan? Sidang etik bisa berjalan, Mas. Mekanismenya memang demikian ya. Jadi kita tidak harus menunggu selesainya masa hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh keputusan hakim ya. Saya kira sidang etiknya bisa berjalan mungkin dalam waktu dekat. Nah, namun yang bersangkutan apabila diputuskan tetap menjadi anggota Polri, maka yang bersangkutan harus menunggu sampai menjalani sidang atau menjalani masa tahanan daripada sidang pidana umumnya. Kalau dari pandangan pribadi Pak Ito, jika tidak di PTDH, sidang etik nanti akan memberikan sanksi apa kepada Eliezer? Ya pasti ya, kalau namanya sidang kode etik kan pasti ada sanksinya, tidak mungkin membebaskan. Apalagi kan sudah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Ada kemungkinan demosi Pak Ito? Ya itu adalah keputusan yang paling
sangat paling memungkinkan adalah demosi. Dan demosi kan juga tergantung daripada berapa lama. Tapi kan kita juga di dalam harus menjaga harmonisasi ya daripada anggota-anggota yang mungkin tidak melakukan pelanggaran. Tentunya juga ini juga akan menjadi pertimbangan daripada pimpinan sidang kode etik ya. Pak Ito, kira-kira demosinya berapa lama? Saya nggak tahu ya, kalau itu kan itu nanti keputusan dari sidang pimpinan sidang kode etik ya. Kalau untuk masalah berapa lamanya, tapi yang jelas ada beberapa kemungkinan ya. Kalau memang yang bersangkutan Eliezer itu tidak nyaman di kepolisian, dia bisa mengajukan pengunduran diri ya, sehingga nanti akan diputuskan dengan sidangnya itu keputusannya adalah pemberhentian dengan hormat. Tentunya hak-hak yang bersangkutan masih tetap melekat. Kecuali kalau diperhentikan dengan tidak hormat, maka hak-haknya hilang. Nah, di sini semua kembali kepada Eliezer. Kalau memang dia bertekad masih ingin mengabdi di kepolisian, tentu ada konsekuensinya ya, bahwa sanksi daripada sidang kode etik harus dijalankan. Nah, masalah namanya PTDH ini kan sangat ditentukan daripada pertimbangan Ketua Komisi Kode Etik dari keputusan hakim dan juga aspirasi masyarakat maupun hasil daripada kajian ahli-ahli yang akan dilibatkan. Karena di Polri itu ada penasihat ahli Kapolri kan. Beliau-beliau itulah yang nanti akan memberikan pertimbangan pada pimpinan Polri untuk disampaikan kepada Ketua Komisi Etik. Pak Ito, terakhir dari pengalaman Anda, apakah ada kasus serupa seperti ini sebelumnya? Saya kira belum ada ya, belum ada Mas Izam. Ini baru pertama kali, apalagi kasusnya sangat menyedot perhatian masyarakat dan hasilnya kita semua tahu ya. Mudah-mudahan pimpinan Polri pun pasti akan bijak untuk menentukan keputusan daripada sidang Komite Kode Etik ya. Baik, terima kasih Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Pak Ito. Saudara, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Presiden. Setelah mencabut dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, relawan Jokowi Mania mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now.
Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Chocolate Softener Twilight dengan romantis parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Kemanisan mantap. Saudara Presiden Jokowi akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta hari ini. Kabar pertemuan Jokowi dan Prabowo berkembang di lingkungan istana sejak pagi. Namun belum jelas apa agenda yang dibahas keduanya. Kedua tokoh kerap bertemu dalam berbagai kesempatan, termasuk di istana. Namun kali ini pertemuan keduanya jadi sorotan. Setelah salah satu relawan Jokowi, Joman, menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk maju Pilpres 2024. Soal apakah agenda politik dibahas bersama Prabowo, Jokowi menjawab dengan bercanda. Tiap hari bertemu Prabowo. Tiap hari ketemu Pak Prabowo. Hari ini dengan Pak Erlangga. Ini ketemu dengan Pak Erlangga nggak ditanyakan. Tiap hari ketemu Pak Erlangga, ketemu Pak Prabowo. Ya. Setelah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, pengurus relawan Jokowi Mania atau Joman bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan sore ini. Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer, akan menyerahkan hasil kesepakatan DPP Joman yang resmi mendukung Prabowo sebagai Capres. Joman juga akan segera mendeklarasikan ormas pendukung Prabowo yang dinamakan Prabowo Mania 08. Terkait pertemuannya dengan Prabowo sore ini, Noel membantah ada arahan dari Jokowi. Ya, kita akan mendeklarkan Prabowo Mania 08. Jadi bukan relawan, tapi pendukung atau tim suksesnya Pak Prabowo untuk 2024. Ormas kan? Ormas. Kita tidak mau lagi jadi relawan. Kenapa tuh? Ya pertimbangannya ormas itu lebih strategis, relawan kan nggak rela ngelawan. Saya nggak mau ngejawab itu ya. Terus nanti
dikait-kaitkan dengan kemarin kita dukung, kemudian Pak Prabowo dipanggil Jokowi, kemudian hari ini saya nemuin Pak Prabowo, sangkain kita dapat arahan dari Pak Presiden, gak enak, saya nggak mau. Kenapa? Jawabannya udah pasti enggak lah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, menyambut baik dukungan Joman terhadap pencapresan Prabowo Subianto. Menurut Budi Satrio, dukungan Joman kepada Prabowo merupakan dukungan yang objektif. Sebelumnya, Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer, beberapa kali pernah menyerang Prabowo, namun kini justru mendukung. Ya, seperti saya katakan tadi kan, kami menyambut baik semua insan, semua dukungan yang secara tulus benar-benar melihat tawaran dari Partai Gerindra maupun Pak Prabowo sebagai calon presiden kami. Dan saya rasa teman-teman dari Joman, apakah itu Bang Noel, bisa menilai secara objektif kenapa beliau sekarang mendukung Pak Prabowo. Jadi sekali lagi kami berharap dukungan itu secara objektif dan juga secara tulus. Joman memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Setelah mencabut dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, relawan Jokowi Mania mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Ketua relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menilai sosok Prabowo adalah sosok yang tangguh. Kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan juga dinilai sangat loyal pada Jokowi. Jadi misalnya kalau saya mendukung Pak Prabowo, saya rasa itu nggak menjadi masalah buat Pak Jokowi. Apalagi yang saya dukung adalah orang yang dekat beliau. Pak Jokowi juga tahu totalitas, loyalitasnya Pak Prabowo. Dulu kan Pak Prabowo pernah dinarasikan ketika masuk dalam pemerintahan Jokowi akan melakukan kudeta. Ternyata sampai detik ini Pak Prabowo menurut kacamata kita justru beliau yang paling loyalitasnya luar biasa dan totalitasnya dalam menjaga pemerintahan Jokowi. Karena dibarengi oleh integritas sosok Pak Prabowo itu sendiri. Karena Pak Prabowo ini kan bukan sosok yang kita lihat gimana ya, udah berkali-kali bertarung, dia punya ketangguhan itu. Kita butuh pemimpin yang tangguh, kita butuh pemimpin yang punya nyali, kita tidak butuh pemimpin yang punya dendam. Saya ini dulu orang yang minta. Sementara Ketua Relawan Ganjaris, Mas Jo Prai, mengingatkan agar relawan Jokowi Mania komitmen untuk mendukung Prabowo, bukan sekadar menjadi kutu loncat. Hari ini katanya Noel merapat ke kubunya Pak Prabowo, ya saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman di relawannya Pak Prabowo, ya terimalah anugerah ini. Kalau kemarin sempat saya bilang sebenarnya Noel ini daripada sebagai relawan dia jauh lebih mumpuni sebagai karyawan. Ya mudah-mudahan di tempat yang baru ini Noel tidak mengulangi lagi seperti yang kemarin ya, pindah dukungan. Mudah-mudahan awet. Sebelumnya relawan Jokowi Mania pimpinan Immanuel Ebenezer sempat membentuk Ganjar Pranowo Mania untuk mendukung Ganjar, namun belakangan membubarkan diri dan mengkritisi visi Ganjar. Relawan dan Ganjar Pranowo sempat merespons dan menyatakan tidak terpengaruh dengan langkah relawan bentukan Ebenezer. Tim Liputan Kompas TV. Senin lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sebuah restoran di Surabaya. Pertemuannya dengan Khofifah untuk silaturahmi. Ditanya peluangnya berduet dengan Khofifah dalam Pilpres 2024, Prabowo menjawab dengan memuji Khofifah sebagai tokoh berkemampuan level nasional. Dalam rangka silaturahmi, dalam rangka kita melanjutkan komunikasi kita ya, sebagai beliau sebagai pimpinan daerah, saya sering datang ke Jawa Timur. Beliau salah satu tokoh yang punya kemampuan di bidang di tingkat negara dan bangsa. Artinya tepat.
banyak perkembangan yang harus kita bahas nanti. Artinya tepat untuk di Pilpres nanti ya Bapak berpasangan. Jangan salahkan dong. Bu, dikit aja Bu. Ibu, Sehari berselang, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak tahu pertemuan antara Prabowo dan Khofifah di Surabaya. Soal kemungkinan Khofifah didorong maju Pilpres, Caimin menyebut belum pernah dibahas di internal PKB. Belum tahu saya malah baru dengar tadi pagi. Kalau dari PKB sendiri, apakah memang Khofifah punya kapasitas untuk dicalonkan sebagai? Belum pernah dibahas ya, belum pernah dibahas. Kalau misalnya itu sudah menjadi bahasan, lalu posisi Gus Imin sendiri gimana? Belum pernah dibahas. Capres senyap gimana Pak? Capres apa ki panen kok capres itu. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mau berkomentar soal pencapresan, termasuk pergerakan di kelompok relawannya yang sekarang mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dalam kunjungan kerja memantau panen raya di Grobogan, Ganjar mengaku fokus bekerja di Jawa Tengah. Setelah mendeklarasikan dukungannya hari ini, relawan Jokowi Mania akan menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia di kediaman Prabowo Subianto. Selamat sore, Dipo. Setelah deklarasi dukungan, Joman langsung menemui Prabowo Subianto. Apa yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini? Pertanyaan tersebut yang juga tadi kami langsung tanyakan kepada Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, pada saat tiba di kawasan ataupun di Jalan Kertanegara, tepatnya di depan dari kediaman ataupun rumah Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Selatan. Tadi Immanuel Ebenezer ataupun yang kerap disapa Noel menyebutkan bahwa ini adalah tindak lanjut dari hari kemarin, karena pada hari kemarin kita tahu relawan Jokowi Mania sudah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Nah, ini adalah tindak lanjutnya, Ihsan. Artinya relawan Jokowi Mania yang tadi juga datang tidak hanya dari tingkat DPP, tetapi juga dari tingkat DPD dan juga DPC. Artinya perwakilan Jokowi Mania dari tiap daerah ini juga hadir untuk menyampaikan secara langsung dukungan tersebut kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang nantinya akan didukung oleh Jokowi Mania untuk maju pada kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Tidak hanya itu, tadi juga sempat dijabarkan karena nanti setelah ini Immanuel Ebenezer dan juga rekan-rekannya akan membentuk organisasi masyarakat yang juga nanti akan sekaligus menjadi tim ses Prabowo Subianto bernama Prabowo Mania 08. Artinya selain menyampaikan deklarasi secara langsung ataupun dukungan secara langsung kepada Prabowo, tetapi juga nanti akan dibahas, walaupun mungkin tentu hanya sedikit begitu ya, akan dibahas bagaimana kemudian strategi pemenangan untuk Prabowo Subianto di tiap-tiap daerah. Karena tadi seperti yang kami sebutkan ada perwakilan dari tiap-tiap daerah relawan Jokowi Mania yang juga hadir di rumah Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Selatan. Menarik untuk ditunggu bagaimana kemudian nanti hasil dari pertemuan ini yang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Tadi pun kami sempat menanyakan apa sebenarnya alasan yang membuat begitu yakinnya Jokowi Mania ini mengalihkan dukungan dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Tadi Immanuel Ebenezer ataupun Noel menyebut bahwa kemiripan ataupun kesamaan karakter dari Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto ini menjadi alasan kenapa pada akhirnya Jokowi Mania mendukung Prabowo Subianto. Prabowo dinilai memiliki nyali dan juga memiliki gagasan untuk membawa bangsa Indonesia ke depan lebih baik dan juga tentu memiliki potensi yang lebih baik untuk melanjutkan kinerja ataupun program-program dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar lebih berjalan dengan maksimal di tahun-tahun ke depan. Menariknya lagi bahwa pertemuan ini juga bertepatan dengan pada siang hari tadi, seperti yang juga tadi Anda sudah sebut, bahwa ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo. Apakah ada pengalihan dukungan yang diinstruksikan secara langsung oleh Presiden? Noel membantah hal tersebut, tetapi tentu hal ini tidak dapat dikesampingkan diskursusnya, Ihsan. Artinya kita sampai saat ini masih akan menunggu apa yang kemudian nanti akan disampaikan baik oleh Jokowi Mania ataupun mungkin oleh Prabowo Subianto secara langsung pada saat pertemuan nanti selesai, Ihsan. Baik, kami nantikan update pertemuan antara Joman dan Prabowo Subianto dari Anda, Dipo Nurbahagia, langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Terima kasih, Dipo. Saudara, sementara itu di Kalimantan Selatan, bakal calon Presiden Anies Baswedan meninjau dapur umum tradisi Mengawah. Setelah menyapa masyarakat di sekitar Bandara Samsudin Nur, Banjarbaru, Anies Baswedan menuju Jalan Himalaya untuk meninjau langsung dapur umum Anies, menyampaikan
rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan sambutan yang begitu antusias. Banyak bentuknya silaturahmi untuk bertemu dengan masyarakat. Tentu dalam pertemuan-pertemuan itu ada yang disampaikan, tapi juga lebih banyak kita membaca, mendengarkan, observasi. Dan harapannya nanti bisa memperkuat perasaan kebersamaan. Informasi lain di Kompas Petang akan disampaikan rekan kami Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ihsan. Saudara Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI setelah unggul suara dari Lanyala. Erick bertekad Indonesia tak hanya sukses sebagai tuan rumah, namun timnas harus berprestasi di Piala Dunia U20. Kemanisan mantap. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Guru. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Nih buat kamu, Misadap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese burger. 니 바버린nya Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost done. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Das 맛있다. Misadap Selection. Dirty Wings Food. Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru
Bantu Softless Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Softless Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Gerak kemanisan, mantap. Gerak kemanisan, mantap. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi, tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI terpilih periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Dalam Kongres PSSI yang digelar di Jakarta, Erick Thohir mengalahkan 3 kandidat lain, salah satunya Lanyala Mataliti. Usai terpilih jadi Ketua Umum PSSI, Erick menegaskan kembali komitmennya untuk membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Erick Thohir mengalahkan 3 kandidat ketua umum lainnya. Dengan jumlah pemilik suara atau voter sebanyak 86, Erick Thohir mendulang 64 suara, sedangkan untuk Lanyala Mataliti meraih 22 suara. Keunggulan telak menempatkan Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI menggantikan Muhammad Iryawan. Sebelumnya saat mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memiliki 5 janji yang akan ia tuntaskan di kepemimpinannya. Kami rangkum untuk Anda, diantaranya adalah soal janji melanjutkan Liga 2 dan 3, kemudian berjanji membenahi kualitas wasit dan menggunakan VAR di Liga. Sementara pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI harus diulang karena adanya dugaan manipulasi saat penghitungan suara. Sebelumnya Menpora Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI Yunus Nusi terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Kami ajak Anda langsung menuju tempat berlangsungnya Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV, Intan Azhar. Intan, jadi setelah Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, kapan Erick Thohir langsung bertugas dan apa saja prioritas yang harus dituntaskan segera? Ya, selamat sore. Baik, benar sekali memang tadi sudah berlangsung juga pemilihan suara begitu yang mana dimenangkan oleh Erick Thohir sebanyak 64 suara dan juga suara-suara ini telah
maksud kami adalah di mana terkait dari 64 suara ini, di mana Erick Thohir sendiri memang sudah resmi menjadi Ketua Umum PSSI. Namun terkait dari sertijab ini, saudara, kita masih akan menantikan kembali begitu. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, nantinya pada sekitar nanti malam akan adanya sertijab daripada Erick Thohir begitu. Dan juga ya, baik, terkait dari pemilihan, terkait dari Erick Thohir sendiri sebagai Ketua Umum PSSI ini, kita masih akan menantikan kembali. Namun kalau informasi yang kita dapatkan, saudara, di mana nantinya setelah adanya sertijab ini, maka Erick Thohir sendiri akan diresmikan sebagai sebagai Ketua Umum PSSI. Dan juga terkait dari, tadi kami juga sudah konferensi pers secara langsung dengan Erick Thohir, di mana Erick Thohir juga di sini menegaskan bahwa saya nantinya di mana citra dari sepak bola Indonesia ini akan ditingkatkan kembali. Kemudian juga di sini akan menghapus terkait dari mafia bola seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa prosedur ataupun regulasi-regulasi dan juga ada gebrakan terbaru, di mana memang di sini sebelumnya kalau kita mengetahui bahwasanya wasit-wasit di Indonesia itu adalah kebanyakan laki-laki begitu. Tapi tadi Erick Thohir juga mengatakan di sini kemungkinan nantinya adanya wasit-wasit perempuan yang akan tampil di lapangan sepak bola seperti itu, saudara. Dan juga di sini di mana tadi Erick Thohir juga menyebutkan bahwasanya pada sekitar 94 hari lagi di mana Indonesia di sini akan melakukan turnamen ataupun FIFA World Cup untuk U20 begitu, di mana memang hal ini merupakan momentum yang sangat luar biasa yang memang dalam kurun waktu 10 tahun ini Indonesia belum tentu untuk mendapatkan momentum seperti ini. Sehingga memang dalam hal ini Erick Thohir masih akan menekankan terkait dari beberapa proses perubahan-perubahan yang nantinya akan menjadi lebih baik untuk persepak bolaan di Indonesia. Kembali ke studio. Pembedahan untuk sepak bola Indonesia sesegera mungkin oleh Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir. Terima kasih laporannya, Intan. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya dari Kejaksaan Agung yang menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan 18 bulan penjara Majelis Hakim. Apakah ini artinya putusan Eliezer menjalani masa hukuman 18 bulan penjara berkekuatan hukum tetap? Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatkan counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gerak kemanisan, mantap. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas.
Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gerak kemanisan, mantap. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Posh-on hijab chic baru. Active Burst Fragrance, makin aktif, makin wangi. Udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Posh roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Kejaksaan Agung memastikan tak mengajukan banding atas vonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara kepada terpidana Richard Eliezer. Kepastian ini disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Jampidu menyebutkan menghormati keputusan hakim yang dapat diterima masyarakat terhadap Eliezer. Sikap Eliezer yang jujur dan bekerja sama membongkar kasus ini sebagai status justice kolaborator atau penguak fakta disebut Jampidu jadi salah satu pertimbangan jaksa tidak mengajukan banding. Saudara Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah berterus terang, kooperatif dari awal, jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini, tidak menyatakan banding. Dan kami tidak banding, ingkrahlah putusan ini. Kejaksaan Agung menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim. Apakah ini artinya putusan Eliezer menjalani masa hukuman 18 bulan penjara berkekuatan hukum tetap? Kita bahas bersama dengan Roni Talapesi, pengacara Eliezer dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Audrey. Ya, saya mau ke Pak Kapus Penkum dulu. Pak Kapus Penkum, jadi kalau sudah tidak mengajukan banding lagi, artinya ini sudah bisa dibilang berkekuatan hukum tetap ya Pak? Kami dalam statement terakhir Bapak Jampidum tadi sudah menyatakan secara tegas bahwa hari ini kami menyatakan secara terhormat ya untuk tidak menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara ini. Ya, ketika nanti disambut baik oleh teman-teman penasihat hukum atau terdakwa dalam hal ini juga tidak menyatakan banding, maka sudah barang tentu putusan itu akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ingkrah, seperti itu Mbak. Dan artinya tidak ada upaya-upaya lagi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ya untuk vonis ini bagi Eliezer? Sudah nggak ada lagi ya, berbagai pertimbangan yang memang tadi disampaikan oleh Pak Jampidum ya, salah satunya yaitu adanya alasan atau pemaaf dari keluarga korban ya. Yang kedua, kita menyadari bahwa perkembangan hukum ini harus kita mengakomodir, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Bagaimana antusias masyarakat terhadap menyambut putusan Eliezer itu menjadi satu bahan pertimbangan. Dan kemudian juga yang paling terpenting, sejak awal terdakwa Eliezer ini sudah kooperatif, komunikatif dalam berupaya bersama-sama mengungkap perkara ini di persidangan, seperti itu. Oke, saya ke Bang Roni. Bang Roni, ini ada di rutan Bareskrim ya, Bang? Iya, Mbak Audrey. Ya. Saya sedang besok kita.
Jadi Bang Roni sore hari ini sudah bertemu bersama dengan orang tua Eliezer, bertemu Icat ya? Sudah tahu Icat ini bahwa jaksa ini tidak mengajukan banding atas vonis? Ya, berita baik ini mau kita sampaikan kepada Richard Eliezer, Mbak Otri. Cuma memang kita sedang ngantri ya. Tapi yang mau kita sampaikan adalah kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mengapresiasi atas keputusan dari jaksa penuntut umum yang paling tertinggi jaksa buat Bapak Jaksa Agung, buat Bapak Jampido, dan seluruh rekan-rekan jaksa penuntut umum yang sudah bekerja secara maksimal dalam proses persidangan ini. Bahwa kalau kita lihat persidangannya kan maraton. Jadi jaksa penuntut umum yang setiap hari, setiap menit, bagaimana mereka melaksanakan tugas tersebut, kami sangat mengapresiasi. Kami bersyukur bahwa hari ini kami mendapatkan berita baik. Saya tadi sudah bicara dengan keluarga, dan nanti sebentar kita akan sampaikan kepada Richard Eliezer. Kami berterima kasih banyak untuk Kejaksaan Agung, terutama untuk Bapak selaku jaksa penuntut umum tertinggi. Kami sangat berterima kasih. Kalau Papa Mama Icat pada saat tahu tidak ada lagi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk kemudian mengajukan banding, itu bagaimana, Bang Roni? Tadi Ibu Mamanya Icat sudah sampaikan, tolong sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung bahwa dari keluarga bersyukur sekali bahwa Kejaksaan dalam hal ini memberikan keadilan untuk anaknya dengan tidak mengajukan banding. Kami menghormati semua proses yang sudah berjalan, bahwa dari keluarga juga pun sudah menerima atas keputusan dari vonis dan majelis hakim. Dan hari ini merupakan mukjizat, berkah buat keluarga, berkah buat kami tim penasihat hukum, berkah untuk masyarakat luas bahwa Bapak Jaksa Agung melalui Bapak Jampido, dan terima kasih juga Pak Kapus Penkum yang hari ini sudah menyampaikan berita sukacita, berita baik, bahwa ini adalah berita yang sangat menggembirakan, sangat baik buat kami. Dan kalau kita lihat juga semua publik juga menantikan berita ini. Kami sangat berterima kasih, kami mengapresiasi bahwa Kejaksaan dapat menghadirkan keadilan substantif untuk Richard Eliezer dan terutama juga untuk masyarakat luas. Oke, Pak Ketut, sebenarnya kan ini jaksa dari Kejaksaan Agung kan punya waktu 7 hari ya Pak ya. Tapi kemudian 1 hari berselang setelah vonis langsung saja sudah diputuskan tidak akan mengajukan banding. Padahal kan masih punya waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir. Begini, waktu 7 hari itu kan selang waktu untuk mengajukan atau memberikan pendapat kepada majelis hakim ya. Tapi kalau waktunya cepat, kenapa kita harus perlambat? Kan itu. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, antusiasme masyarakat, aspirasi masyarakat yang berkembang, jangan sampai terus bertembang-tembang kan menjadi opini yang justru akan negatif di institusi kami. Kami kepingin dengan adanya penegakan hukum yang sudah berjalan begitu terbuka, transparan, kita susah payah menghargai jerih payahnya para jaksa, para penasihat hukum, bahkan majelis hakim ya, ini cepat mendapatkan keputusan dari kami. Nah, kalau kita sudah memberikan keputusan yang cepat dan memang masyarakat juga mengakomodir, masyarakat menyambut dengan baik, kenapa tidak kita harus diberikan berlama-lama? Kami tidak ingin yang ini berlama-lama. Oke, Pak Ketut, mekanismenya seperti apa sih ketika misalnya tidak mengajukan banding? Apakah harus tetap melapor kepada majelis hakim, memberikan surat? Begini, kalau mekanisme yang sebenarnya kita dengan tidak bersurat aja, dengan membiarkan saya waktu 7 hari dengan sendirinya itu menjadi ingkrah, ya. Tidak akan menyampaikan aja, tidak harus gitu. Tetapi kalau kita juga memberikan surat itu lebih bagus, bahwa kita tidak melakukan upaya banding dengan kepada majelis hakim dengan penasihat hukum. Jadi penasihat hukum juga akan menyampaikan apakah beliau juga akan menyampaikan hal sama dengan kita, sehingga putusan kedepannya akan menjadi inkrah seperti itu. Pak Ketut, tapi kan yang menjadi tanda tanya ya, ini keputusannya atau ada gap yang sangat besar ya antara tuntutan dengan vonis yang begitu jauh lebih kecil ya daripada tuntutan dari jaksa begitu. Sebenarnya kan jaksa ini bisa berpeluang untuk mengajukan banding. Apa yang paling mendasar, yang paling besar alasannya, Pak Ketut? Begini, memang pada proses atau pada pengalaman kita ya, biasanya kalau tuntutan terlalu rendah kita mungkin menganggap bahwa satu putusan itu tidak adil. Tetapi keadilan ini sekarang adanya di masyarakat.
Jadi apa yang disebut dengan Pak Jaksa Jampidum tadi itu, kita lebih menghargai keadilan substansif yang berkembang di masyarakat. Itu merupakan satu aspirasi yang harus kita hargai. Maka dari itu kita akomodir, ya kan, tidak harus kita berpedoman pada angka dalam hal ini. Itu hanya sudut pandang, ya. Sudah sering sekali saya sampaikan bahwa angka itu hanya terhadap besar FS misalnya lebih tinggi, ya, ultra petita nih Pak, gini-gini. Ini hanya sudut pandang yang menempatkan kita. Itu. Tetapi yang paling terpenting bagaimana masyarakat bisa kita akomodir, ya bisa menjadi apa istilahnya disenangin semua lah seperti itu ya. Itu yang kita sampaikan bahwa Pak Jaksa Agung memikirkan hal seperti itu. Apalagi Pak Jaksa Agung ini adalah orang yang berkecimpung dalam dunia restoratif justice, tentu ini menjadi hal yang menjadi perhatian khusus buat beliau gitu. Oke, pilihan untuk mengajukan banding tidak menjadi pilihan ya untuk kasus dalam Eliezer pembunuhan Yosua ini. Bang Roni, ini kan sudah bersiap, bentar lagi akan masuk bertemu dengan Icat. Ada nggak sih permintaan khusus dari Icat misalnya, mah bawain masakan Manado misalnya? Bang Roni? Oke, Roni Talapesi ini mengalami gangguan karena memang di dalam susah sinyal ya, sedang masuk ke rutan Mabes Polri bertemu dengan Richard Eliezer bersama dengan orang tua Richard Eliezer. Saya kembali lagi ke Pak Ketut. Pak Ketut, jadi sebenarnya jaksa ini punya opsi atau pilihan untuk mengajukan banding, tetapi karena ada beberapa alasan termasuk diantaranya adalah meredam juga ya suara dari masyarakat yang begitu euforia kemarin menyambut vonis yang sangat lebih rendah dari tuntutan, itulah yang dipilih oleh jaksa untuk tidak mengajukan banding. Suara masyarakat, suara rakyat adalah suara keadilan itu sendiri. Ya. Apalagi ada alasan maaf dari keluarga korban, itu yang paling terpenting sebenarnya dalam penegakan hukum itu. Maka dari itu memang tokoh restoratif kita Pak Jaksa Agung tidak mau kecolongan dalam hal ini dan harus mengambil sikap yang tepat, cepat, dan tidak harus menunggu lama, tidak harus menunggu waktu dalam 7 hari. Nah ini harus kita ambil langkah-langkah yang tepat pada masyarakat. Masyarakat juga tahu bahwa kita pun juga pro masyarakat. Pro keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Pak. Tapi gimana kalau misalnya dengan Ferdi Sambo yang divonis mati, kalau misalnya dia mengajukan, apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan? Begini, kalau untuk perkaranya FS, sudah barang tentu kami wait and see. Kita pelajari semuanya, karena ultra petita ini adalah antara tuntutan yang kita berikan jauh lebih rendah daripada putusan. Nah ini harus jadi bahan pemikiran kita ya. Kita istilahnya kalau kita membeli 5 dikasih 6 itu kan artinya kita dikasih lebih gitu loh. Nah ini harus jadi bahan pertimbangan yang cukup matang. Pak Jampidum juga sudah menyampaikan bahwa kedepannya kita harus wait and see apa yang dilakukan oleh penasihat hukum ke depan dan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah mereka melakukan satu upaya hukum atau seperti apa? Kalau yang bersangkutan melakukan upaya hukum, kita juga melakukan upaya hukum sehingga kita tidak punya kehilangan hak kedepannya ketika upaya hukum berikutnya kita akan menjadi bagian dari terdepan dari penanganan perkara ini. Berarti menunggu 7 hari juga ya maksimal ya sampai ada keterangan terbaru dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo, termasuk Putri ya, juga. Betul. Tapi saya garis bawahi di sini ya, saya sangat mengapresiasi teman-teman penuntut umum dalam hal ini ya, sudah berhasil meyakinkan hakim membuktikan pasal-pasal yang didakwakan, terutama pasal primer yaitu pasal pembunuhan berencana. Sudah berhasil meyakinkan hakim. Kemudian kami juga menyampaikan dalam hal ini bahwa semua fakta hukum, pertimbangan hukum yang disampaikan oleh penuntut umum dalam rekusitor diambil alih dalam putusan pengadilan. Itu yang menjadi surprise buat kami. Seperti itu. Baik, saya kembali ke rutan. Bang Roni, sudah tersambung ya Bang Roni sekarang ya? Ya, sorry Pak Ketut, Mbak Utri tadi keputus. Gak apa-apa. Ya. Bang Roni ada 2 pertanyaan nih. Pertama, ada nggak sih request khusus dari Icat nih ketemu dengan orang tua? Apakah mungkin request untuk makanan, ada misalnya Manado gitu? Atau yang kedua juga yang kita mau tanyakan adalah, kan ini kan sebentar lagi ada sidang kode etik ya Bang Roni. Apakah nanti akan persiapannya seperti apa Eliezer? Karena bersamaan nih. Ya, Mbak Utri, bahwa kemarin kan kita sudah menerima putusan dari majelis hakim yang menurut kami keputusannya itu berkeadilan. Kemudian hari ini kami mendapatkan berita sukacita lagi bahwa Bapak Kejaksa Agung melalui Bapak Jampidum tidak mengajukan banding. Ini merupakan berita baik. Jadi tadi kita tidak ada persiapan khusus Mbak Utri. Jadi biasanya membawakan makanan yang menjadi kesukaan dari Eliezer, tapi karena ini beritanya sangat tadi baru dapat berita, jadi kita buru-buru ke rutan untuk menyampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ketut, sampaikan salam dari keluarga untuk Bapak Jaksa Agung. Terima kasih.
Ya. Iya, singkat Bang Roni, terkait dengan sebentar lagi kan katanya akan ada sidang kode etik untuk Eliezer. Oke, terkait dengan sidang kode etik, kami serahkan kepada institusi Polri tentunya dalam proses ini dari awal Richard Eliezer kooperatif dan di dalam. Tapi sudah tahu kapan Bang Roni jadwalnya? Jadwalnya belum diberitahukan, Mbak Adri. Tapi sebenarnya kita serahkan kepada Polri ya. Prinsipnya adalah bahwa segala keputusan, segala yang akan proses yang akan dilaksanakan nanti kami hargai. Roni Talapesi, pengacara Eliezer, terima kasih. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumadana, terima kasih. Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Dihukum ringan oleh hakim. Seorang anggota polisi dari Polda Jawa Tengah tiba-tiba mengamuk dan merusak mobilnya sendiri dengan menggunakan senjata laras panjang di Kendal, Jawa Tengah. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Detol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ade ngapain?
Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sore ini orang tua Eliezer mendatangi rutan Barreskrim menjenguk Eliezer pasca sidang vonis kemarin. Dan ini adalah kunjungan pertama orang tua ke Eliezer pasca sidang vonis dibacakan kemarin. Ibunda Eliezer kembali berterima kasih kepada hakim telah memberikan vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Yang pertama Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, berikut kepada Bapak Kapolri, dan Bapak Jaksa Agung, juga Bapak Jampidum, dan juga Bapak-Bapak Jaksa Penuntut Umum yang sudah sudah melaksanakan tugas dengan baik, sudah memberikan keadilan buat anak kami Eliezer. Puji Tuhan, karena semua itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan kalau masalah itu kami serahkan kepada Polri. Harapan kami percaya bahwa Ijat pasti akan bertugas kembali seperti dulu. Saudara, seorang anggota polisi dari Polda Jawa Tengah tiba-tiba ngamuk dan merusak mobilnya sendiri dengan menggunakan senjata laras panjang di Kendal, Jawa Tengah. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada grindilnya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaint-nya. Kemasan paket duo Counterpaint. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu.
Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Seorang polisi anggota Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah mengamuk merusak mobilnya sendiri di Kendal. Anggota polisi dari Polda Jawa Tengah tiba-tiba saja ngamuk dan merusak mobilnya sendiri dengan menggunakan senjata laras panjang di Kendal, Jawa Tengah. Polisi mengamuk setelah diingatkan warga karena melaju terlalu kencang. Oknum polisi ini juga menabrak motor warga yang melintas dan mencoba membakar mobilnya, namun berhasil dicegah warga. Tidak masuk kantor atau pada saat ada kegiatan apel, tidak melaksanakan apel dengan alasan sakit dan sebagainya. Kemudian kita dalami lagi, yang bersangkutan memang ada problem, betul dikatakan oleh problem keluarga, rumah tangga ya, rumah tangga di dalam. Tapi seperti apa problemnya itu sehingga mengakibatkan yang bersangkutan melakukan seperti itu, ini akan kita dalami mungkin melalui tes psikologi kepada yang bersangkutan. Tapi pada saat itu apakah dalam keadaan sadar atau tidak sadar, tidak ditemukan adanya narkoba di situ. Ya, artinya bahwa yang bersangkutan memang kondisi sadar, buktinya dia bisa membawa kendaraan, cuman kendaraan tersebut tidak dalam keadaan stabil. Seluruh informasi di Kompas Petang sudah kami hadirkan. Kami pamit dulu. Saya Audrey Chandra. Saya Ihsan Sitorus. Sehat selalu. Sampai jumpa. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Menjatuhkan pidana kepada Ferdi Sambo pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Putusan hakim mengakhiri kemarahan publik. Biarlah almarhum Yosua melihat Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Simak selengkapnya dalam Rosi, Kejutan Vonis Hakim, Kamis 16 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat petang Saudara. PPATK temukan indikasi dana ilegal dalam pemilu 2014-2019. Dari dan kemana aliran dana tersebut? Majelis Hakim PN Jakarta Selatan vonis ringan Eliezer. Kejaksaan Agung memutuskan tak akan ajukan banding. Apa alasannya? Hakim PN Selatan telah mengambil langkah progresif dalam menjatuhkan vonis Sambo CS. Apa makna keputusan Hakim PN Selatan bagi sistem peradilan Indonesia? Ini yang akan jadi bahasan di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Niluh Puspa. Dan saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia malam untuk Anda. Saudara, kita mulai Sapa Indonesia malam dengan informasi. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara
Kejaksaan Agung menyatakan tidak mengajukan banding atas vonis Eliezer yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyatakan pihaknya tidak ajukan banding karena melihat putusan hakim sudah adil. Jaksa juga mempertimbangkan sikap keluarga Yosua yang sudah memaafkan Eliezer. Dengan demikian putusan majelis hakim sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Kami melihat bahwa pihak keluarga korban ini ibu Yosua dan bapak Yosua dan kerabatnya. Saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita, maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi, menangis, bersyukur diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban. Kami mewakili korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif. Keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Sebelumnya saat divonis 1 tahun 6 bulan penjara, Eliezer yang mendengarkan putusan hakim sambil berdiri itu pun sontak tak kuasa menahan tangisnya di depan hakim. Eliezer bahkan terlihat mengucap syukur kepada Tuhan usai mendengar vonis yang dibacakan hakim. Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa, menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Saudara, pertimbangan lain yang dibacakan hakim dalam vonis Eliezer adalah Eliezer berani menyampaikan fakta dengan jujur di tengah tekanan berbagai pihak. Atas dasar ini terdakwa layak ditetapkan sebagai whistleblower atau saksi pelaku yang bekerja sama dan sebagai penguak fakta sehingga layak mendapatkan penghargaan. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama. Justice kolaborator
serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menilai konstruksi hukum yang dibuat hakim dalam vonis Eliezer sangat baik karena mempertimbangkan banyak hal di persidangan. Mahfud berharap hakim-hakim muda bisa bersikap seperti Hakim PN Jakarta Selatan tersebut. Berikut cuplikan pernyataan Mahfud MD di program Satu Meja Kompas TV. Dan menurut saya konstruksi hukum, konstruksi peristiwa yang dibangun oleh hakim itu luar biasa. Semua dipertimbangkan yang muncul dalam sidang, segi psikologisnya, sosialnya, politisnya muncul semua di situ dari berbagai kontroversi, lalu mereka bisa mengambil kesimpulan dengan begitu berani dan kompak, gitu ya, dengan penuh keyakinan. Nah, bagi saya surprise, sehingga saya langsung bertepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan sesuatu yang patut dirayakan gitu, ada hakim yang kemudian bisa mandiri, bisa independen gitu? Takut dirayakan apa enggak, karena saya surprise saja gitu, hebat ini gitu. Nah, kalau mau ada yang merayakan bagus, karena ini berarti gini, kita ternyata punya hakim-hakim yang bermartabat, menjaga marwah seperti itu di tengah peristiwa besar, kasus besar yang seperti ini. Itu tidak mudah loh, karena berbagai godaan, ancaman masuk, bisa ancaman suap, bisa ancaman fisik, bisa ancaman karir dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti biasa terjadi hal seperti itu. Jadi saya katakan hakimnya nih hebat ini. Berarti iya, saya kira kita perlu masa depan hakim-hakim yang mulai dari muda itu, dari pengadilan negeri itu sudah bersikap begitu. Nanti diharapkan tidak rusak di tengah jalan. Kadang-kadang di tengah jalan rusak sebelum sampai ke puncak. Rusak di tengah jalan gembos ya Prof, ya berubah di tingkat banding gitu ya? Ya, karir hakimnya juga, perilaku hakimnya juga bisa aja bagus. Sekarang dalam satu kasus, nanti di kasus lain misalnya tidak tahan godaan atau males-malesan gitu, bisa tidak sehebat ini. Tapi saya berharap hakim-hakim itu majulah ke depan. Saudara, gerakan bawah tanah Sambo gagal di pengadilan tingkat pertama, namun bisa muncul lagi di tahap berikutnya. Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk mengawal kasus Sambo CS ini sampai tuntas. Itu operasi bawah tanah ya, operasi bawah tanah yang dikerjakan oleh satu kelompok itu kan di pengadilan negeri bisa katakanlah mungkin gagal. Apakah tidak mungkin nanti juga akan ini dinaikkan kepada pengadilan banding? Ya bisa saja, makanya Anda sering-sering berteriak seperti sekarang ini, mari bersama saya. Jadi butuh pengawasan publik gitu? Karena banyak berteriak kita ini. Civil society-nya galak gitu. Anda begitu juga, kawal gitu, mari sama-sama. Gitu. Tapi kalau Menko Polhukam sendiri akan melakukan apa untuk memastikan bahwa pengadilan banding itu betul-betul tetap independen, karena pengadilan banding kan hanya memeriksa berkas-berkas saja sebetulnya? Sejauh yang bisa kita lakukan akan kita lakukan ya. Itu sebabnya mereka kan hanya meriksa berkas, tidak meriksa tersangka, penuntut, terdakwa dan sebagainya, diperiksa lagi, dia cuma baca berkas. Dan kadangkala kita dibuat terkejut seringkali. Putusan begini di pengadilan tinggi udah oke, tiba-tiba disunat di pengadilan tinggi, disunat lagi di Mahkamah Agung. Itu sering terjadi kejutan. Nah, oleh sebab itu, yang ini nih mari kita pelototi terus, jangan berhenti sampai di sini gitu. Untuk mendidik masyarakat bahwa ya pengadilan itu siapapun selalu ingin selamat, ada yang ingin menyelamatkan orang, ada yang nyuap, ada yang neror dan sebagainya. Polri menghormati putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Pasca vonis, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah menjadwalkan sidang kode etik untuk Eliezer. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan sidang kode etik Eliezer bisa digelar saat Eliezer masih dalam tahanan. Namun Dedi tidak merinci kapan sidang etik Eliezer akan digelar. Terkait pertanyaan awak media, akankah sidang etik mengembalikan Eliezer di kepolisian setelah menjalani masa hukuman, Dedi mengatakan putusan majelis hakim akan jadi bahan pertimbangan bagi hakim sidang kode etik profesi Polri. Tentunya berdasarkan PP 1 tahun 2003, kemudian juga peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, nanti ada mekanismenya sidang komisi kode etik.
Dari sidang Komisi Kode Etik tentunya akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, kemudian pendapat para ahli, dan juga tentunya salah satu referensi yang penting dari keputusan pengadilan kemarin adalah Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator. Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk Polri mendengarkan seluruh saran masukan dari masyarakat. Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan vonis hakim terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Yosua merupakan wewenang yudikatif atau pengadilan. Namun Jokowi melihat keputusan hakim telah mempertimbangkan fakta dan bukti persidangan. Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita bisa memberikan komentar, ya. Saudara, sidang kasus narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, kembali digelar dengan menghadirkan 5 orang saksi. Sidang diwarnai perdebatan antara penasehat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, dengan jaksa penuntut umum. Debat bermula saat saksi Fatullah Adiputra mengaku tertekan karena harus menjalani proses persidangan. Penasehat hukum Teddy, Hotman Paris, langsung menyanggah hingga direspon balik jaksa penuntut umum. Adu mulut itu langsung ditengahi Hakim Ketua John Sarman Saragi. Oke, saya pastikan kemarin itu waktu di BAP, saudara itu tertekan karena penyidiknya meriksa galak-galak atau memang karena teman saudara terkena kasus, tertekannya? Bukan, Pak. Dalam artian begini, bukan penyidiknya yang menekan saya, tapi otomatis secara psikologi masyarakat awam seperti kami ini saat dibentai keterangan untuk kasus yang sebesar ini, otomatis saat itu mental... Cukup. Ya, berarti kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu, no. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri, ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong diatur, majelis kita ini tertib dong. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya, silakan tertulis catat. Baik. Saudara, terdakwa Teddy Minahasa juga mencecar salah satu saksi dari pihak bank yang dihadirkan di persidangan. Teddy Minahasa mempertanyakan keterangan saksi Nathaniel Ginting soal adanya 2 tanggal transaksi penukaran falas oleh Fatullah Adiputra. Menurut Teddy, keterangan saksi sangat berbeda dengan berita acara pemeriksaan. Silakan. Yang saya tanyakan bukan itu. Kenapa mundurnya tanggal 24? Seharusnya kalau ada kekeliruan sistem, karena saudara Fatullah Adi Saputra itu datangnya kan tanggal 26. Tidak ada Tidak ada hubungan dengan tanggal 24. Kenapa saudara bawa-bawa tanggal 24? Invoice-nya tanggal 24, Pak. Iya, berarti kan ada transaksi di 24. Tidak, Pak. Nah, kenapa saudara bilang ada 24? Itu tertulis di situ invoice-nya tanggal 24, Pak. Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Jadi gini. Jawab. Ada yang menyuruh atau tidak? Itu aja jawabannya. Sederhana. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Di BAP saya sudah jelaskan. Oke. Ya, baik. Berarti dia dibikin tanggal 24. Cukup kalau tidak ada. Jangan bertele-tele menjawabnya. Ya, yang ditanya saja dijawab. Siapa? Iya. Yang pasti-pasti saja di sini. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada yang menyuruh, kata saksi. Terima kasih. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, didakwa memperjualbelikan barang bukti narkoba hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Teddy diduga menyimpan 5 kg sabu dari total 41,4 kg sabu barang bukti sitaan dari Polres Bukit Tinggi. Dari penyidikan polisi, saat itu barang bukti yang dimusnahkan hanya 35 kg sabu.
Personel gabungan Operasi Damai Kartens telah melakukan olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Hasilnya sebagian besar bagian pesawat hangus terbakar dan hanya menyisakan bagian sayap, baling-baling, dan ekor pesawat. Tim gabungan juga membersihkan landas pacu lapangan terbang Paro. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan, distrik Paro sudah kosong ditinggal warganya yang mengungsi ke distrik Kenyam. Sejumlah personel TNI Polri masih berada di distrik Paro untuk berjaga dan mengantisipasi KKB pimpinan Egyanus Kogoya kembali ke lokasi itu. Dan dari hasil kami tadi, kita hampir 2 hari 1 malam di sana, masyarakat sudah kosong, tidak ada masyarakat. Kemudian hasil olah TKP kita sudah selesai melaksanakan olah TKP, kemudian kita lakukan pembersihan juga di runway Bandara Paro. Kita sudah lakukan pembersihan dan besok mungkin sudah bisa kalau memang akan digunakan untuk pendaratan pesawat. Saudara, pasukan TNI Polri akan melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Papua yang masih menyandra pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Martens. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa menegaskan, jika proses negosiasi yang saat ini sedang berjalan tidak berhasil, operasi pembebasan akan segera dilakukan. Agar persoalan ini tidak berlarut, yaitu ada batas waktunya. Saya tidak bisa putuskan atau sampaikan batas waktunya di sini, karena ini adalah merupakan agendakan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya digelar di Istana hari ini. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Istana tidak dijelaskan secara detail. Pertemuan ini jadi sorotan setelah relawan Jokowi Mania atau Joman menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk Pilpres mendatang. Namun Jokowi berdalih pertemuannya dengan Prabowo adalah hal yang biasa. Tiap hari ketemu Pak Prabowo. Hari ini dengan Pak Erlangga. Ini ketemu dengan Pak Erlangga nggak ditanyakan. Tiap hari ketemu Pak Erlangga, ketemu Pak Prabowo. Ya. Saudara, setelah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, pengurus relawan Jokowi Mania atau Joman bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Relawan Joman menyerahkan dukungan resmi mereka. Ketua Umum Joman, Emmanuel Ebenezer, akan menyerahkan hasil kesepakatan DPP Joman yang resmi mendukung Prabowo sebagai Capres. Joman juga segera mendeklarasikan ormas pendukung Prabowo yang dinamakan Prabowo Mania 08. Terkait pertemuannya dengan Prabowo sore ini, Noel membantah ada arahan dari Jokowi. Ya, kita akan mendeklarkan Prabowo Mania 08. Jadi bukan relawan, tapi pendukung atau tim suksesnya Pak Prabowo untuk 2024. Ormas, kita ormas. Kita tidak mau lagi jadi relawan. Kenapa tuh? Ya pertimbangannya ormas itu lebih strategis, relawan kan nggak rela ngelawan. Saya nggak mau menjawab itu ya. Terus nanti dikait-kaitkan dengan kemarin kita dukung, kemudian Pak Prabowo dipanggil Jokowi, kemudian hari ini saya nemuin Pak Prabowo, sangkain kita dapat arahan dari Pak Presiden, kayak enak, saya nggak mau. Kenapa? Jawabannya udah pasti enggak lah. Saudara, vonis hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap Eliezer menuai pujian, termasuk vonis hakim yang lebih berat terhadap Sambo. Bagaimana keberanian hakim dalam memberikan keadilan? Kami akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Dari rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024, dan saya merasa sangat dihormati, saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya merasa dengan dukungan mereka saya tambah muda 23 tahun. Jadi katanya kita dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling kita. Kalau di sekeliling kita patriot-patriot yang energik, yang gembira, yang optimis, kita jadi gembira dan kita jadi optimis. Saya kira itu. Ya, jadi saya nggak panjang lebar, saya ada acara selanjutnya. Saya intinya adalah terima kasih kehormatan saudara-saudara, terima kasih dukungan saudara-saudara. Ini demokrasi. Ini tidak ada, saya belum pernah jumpa Anda sebelum ini kan? Ini kaos saya bayar bukan dari saya kan? Ya, hati nurani, ya kan? Gak bisa, saya tidak bisa. Mereka juga, kamu nggak takut sama saya kan? Apa tadi? Mukanya muka kudeta. Iya. Kata orang saya jadi menhannya Pak Jokowi, saya akan kudeta Pak Jokowi. Tidak, kita harus bersatu, kita harus rukun, ya, kita harus mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil, dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. pertemuan dengan Pak Presiden tadi? Gimana lo pertemuan Presiden sama Menhan lo pengen tahu? itu tahu nggak? Itu namanya RHS, rahasia, konfidensial. Ya, saya kira kan wajar kalau berkala saya harus laporan ke panglima saya, ke presiden saya, ya. Jadi dukungan itu dari Musa yang lalu sekarang dari Joman. Nah, itu apakah juga ada
ada sinyal dari Pak Presiden Jokowi juga ini memang dukungannya pindah ke Pak Prabowo. Saudara-saudara, Presiden kita orang yang sangat jeli, jangan underestimate ya. Jangan underestimate beliau. Beliau ini sangat, angkanya sangat luar biasa, menghafal. Jadi beliau mempelajari keadaan setiap saat dan beliau memikirkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Itu saya percaya seperti itu. Oke? Terima kasih. Prabowo Presiden. Saudara, Anda baru saja mendengarkan keterangan resmi dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, yang menerima dukungan dari relawan Jokowi Mania yang kini berubah nama menjadi Prabowo Mania 08. Emmanuel Ebenezer, kita akan dengarkan pernyataannya lebih lengkap. Ini dia. Ini kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto. Salah satu agendanya adalah kita menyampaikan hasil. Ya, saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Apakah majelis hakim dalam perkara pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis hakim terhadap terdakwa pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer telah diputuskan. Hukuman 1 tahun 6 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Menurut majelis hakim, vonis diberikan karena sejumlah pertimbangan. Satu hal yang memberatkan adalah Eliezer tidak menghargai keakrabannya dengan Yosua. Hal meringankan adalah Eliezer saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan, termasuk menyesali perbuatan. Satu hal yang paling menonjol adalah adanya pemaafan dari keluarga korban Yosua Huta Barat. Berbeda dengan terdakwa lainnya, vonis terhadap Ferdi Sambo jauh di atas tuntutan jaksa. Sambo divonis mati lebih berat dari tuntutan jaksa penjara seumur hidup. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menurut pertimbangan hakim, hal memberatkan Sambo diantaranya membunuh ajudan sendiri. Perbuatan Sambo dinyatakan menimbulkan kegaduhan dan tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Kadif Propam Polri. Sambo juga dinilai mencoreng institusi Polri. Sambo menyeret anggota Polri lainnya terlibat dan tidak mengakui perbuatannya. Tidak hanya Sambo, vonis terhadap Putri Chandrawati juga lebih berat dari tuntutan jaksa. Putri divonis 20 tahun penjara, sementara tuntutan jaksa hanya 8 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menurut hakim, hal yang memberatkan vonis adalah Putri seharusnya memberi contoh di Bayangkari. Putri juga dianggap tidak mengakui kesalahan dan memosisikan diri sebagai korban. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut hakim menggunakan pendekatan hukum progresif dalam memberi vonis. Ada 3 hal yang menjadi indikasi independensi hakim dalam memberikan keadilan. Pertama, yaitu adanya kedudukan GC yang diakomodir oleh pengadilan dan diberikan suatu pemidanaan sesuai dengan pasal 10A yang paling terkecil di antara para terdakwa. Nah, itu sudah dilakukan, bahkan selain itu pemberian yang paling terkecil di antara terdakwa tersebut memberikan ruang bagi keadilan masyarakat ataupun social justice dengan adanya amicus curiae yang disampaikan oleh masyarakat guna mengawal ini. Itu yang kedua, diakomodir. Yang ketiga adalah hakim memberikan suatu putusan yang berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum, terjadi disparitas
dari hukuman. Apakah yang memberatkan, apakah yang meringankan. Nah, 3 hal ini menunjukkan apa? Independensi daripada hakim dalam memutuskan. Jadi dia melihat keadilan itu sebenarnya buat siapa? Keadilan itu adalah buat para korban, buat pelaku, dan juga negara tidak dirugikan. Dan itu sudah dipertontonkan hari ini, sudah ditunjukkan kepada hakim yang sangat mulia ini, yang sangat kita puji ini, begitu. Menko Polhukam Mahfud MD juga mengapresiasi keberanian Majelis Hakim atas vonis terhadap Eliezer. Rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan, biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan banding atas vonis hakim terhadap Richard Eliezer. Ini berarti vonis hakim akan memiliki kekuatan hukum tetap untuk Eliezer. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hukum progresif di Indonesia diperkenalkan oleh almarhum Profesor Sachipto Raharjo yang memiliki pandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apakah majelis hakim dalam perkara pembunuhan berencana Yosua menggunakan pandangan hukum progresif sehingga berani memberikan vonis? Analisisnya kami bahas bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Levi. Bergabung juga peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Iftitah Sari. Mbak Iftitah, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar, bagaimana melihat perjalanan persidangan hingga kemudian vonis? Ini kan tuntutan jaksa sampai ke vonis jauh sekali perbedaannya. Ya, saya kira seperti juga yang dikemukakan oleh siapa tadi Jamin, ya, ada satu terobosan baru, ya, terobosan bukan dalam pengertian melewati hal yang tidak boleh gitu, tetapi ada progresivitas gitu ya, sikap atau dari hakim ini yang biasanya jika dalam perkara-perkara pidana yang biasa ya umumnya itu ada semacam ada semacam pakem ya, bahwa putusan hakim itu separuh dari tuntutan dari jaksa ya, ditambah sedikit lah. Nah, karena itu terhadap perkara ini saya juga tadinya menaksir ya antara 5 atau 6 tahun gitu ya, karena separuh dari 12 itu gitu. Nah, tapi ternyata lebih kecil dari itu. Nah, ini ya terobosan dalam pengertian itu, keberanian hakim menggunakan kewenangannya, ya, kebebasannya untuk menilai bahwa seseorang itu memang tetap bersalah, gitu ya, tetapi dengan hukuman yang lebih ringan. Yang diambil oleh hakim sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam pasal 51, yaitu ketentuan mengenai perintah jabatan. Ya, cuma kan di pasal 51 itu konsekuensi dari bisa dibuktikan itu perintah jabatan, hukumannya adalah dibebaskan atau dilepaskan gitu. Yeah. Nah, tetapi sepertinya hakim tidak lari ke sana gitu ya. Dia tetap menganggap Eliezer RE ini ya sudah dewasa, tidak sakit jiwa gitu ya. Nah, karena itu juga masih dibebani tanggung jawab pidana, gitu. Tanggung jawab kesalahan pidana. Nah, karena itu kemudian tetap dihukum, tapi dalam porsi yang lebih rendah, karena memang meskipun dia melakukan, tapi tanggung jawab kesalahannya sudah dibebankan pada pelaku yang lain, dalam hal ini adalah orang yang memerintahkan, yaitu Pak FS dan Bu Putri itu, nah Bu PC itu. Nah, seperti itu, Mbak. Pak Fikar, faktor apa saja yang bisa jadi pendorong hakim sampai berani seperti ini berbeda jauh dengan tuntutan jaksa? Apakah hanya karena kasus ini jadi perhatian publik? Ya,
perhatian publik itu menurut saya faktor yang keempat. Faktor yang pertama, ya menurut saya adalah itu tadi yang pertama, terobosan hakim yang sebenarnya melebihi melebihi penghargaan apresiasi jaksa terhadap lembaga yang namanya JC. Sepertinya jaksa itu tidak ikhlas menerima lembaga JC ini, ya padahal JC ini sejak tahun 2006 kan merupakan bagian dari mekanisme hukum acara pidana sebenarnya. Ya penghargaan terhadap saksi yang mau bekerja sama itu ya harusnya dihukum paling ringan gitu, meskipun tidak dilepaskan atau tidak dibebaskan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kira hakim terbantu dengan adanya amicus curiae, ya. Kenapa? Karena hakim tidak usah capek-capek lagi mencoba menyerap rasa keadilan dalam masyarakat. Dia muncul sendiri. Dia muncul sendiri dalam bentuk amicus, ya kan? Nah, itu sehingga hakim tidak sulit-sulit ya membaca rasa keadilan di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah ternyata ada realitas yang jarang terjadi di dalam satu perkara pidana, yaitu korban memaafkan pelaku. Nah, ini juga menjadi faktor kalau menurut saya yang dilihat oleh hakim ya. Jadi keluarga korban memaafkan pelakunya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak biasa gitu di dalam sebuah perkara pidana. Ya, yang keempat adalah pressure atau perhatian dari masyarakat yang begitu besar. Ya, saya kira. Nah, karena itu kemudian hakim bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dia melakukan terobosan-terobosan dan yang paling penting itu adalah dia mencoba mengambil atau mengadopsi rasa keadilan di dalam masyarakat itu dalam bentuk putusannya. Saya kira itu yang menjadi faktor kenapa kemudian hakim berani memutuskan lebih jauh di bawah tuntutan jaksa. Oke, saya ke Mbak Iftitah. Mbak Iftitah, itu tadi salah satu pernyataan Pak Fikar di poin kedua, karena peran amicus curiae yang kemudian membantu hakim untuk kemudian memberikan rasa yang lebih berani untuk menerapkan pandangan hukum progresif dalam menerapkan vonis terhadap Eliezer. Artinya peran kawan-kawan dari amicus curiae yang lebih dari 120 akademisi dan juga praktisi hukum itu kemudian juga ikut mempengaruhi rendahnya vonis terhadap Eliezer. Bagaimana pendapat dari rekan-rekan ICJR? Ya, kami sangat mengapresiasi terhadap pengadilan negeri Jakarta Selatan dan juga kejaksaan yang telah memperlakukan Baradae sebagai JC, menerima argumen-argumen dan juga pertimbangan yang telah kami sampaikan juga dalam amicus bahwa Baradae sudah legitimate gitu ya, sudah layak untuk dijadikan JC dan kemudian untuk itu juga layak diberikan penghargaan berupa keringanan hukuman begitu. Jadi kami sangat mengapresiasi hal tersebut untuk satu keadilan bagi Baradae sendiri dan di satu sisi juga untuk ke depan sistem peradilan pidana dalam perlakuan JC harus merujuk pada putusan penting ini begitu ya. Jadi ini adalah praktek baik dari pengadilan dan kejaksaan yang ke depan kami rasa perlu juga untuk dijadikan rujukan dan juga dijadikan gambaran bagaimana kita memperlakukan JC, karena bagaimana pentingnya JC ini dalam mengungkap perkara seperti yang ada dalam peranan Baradae ya, membongkar rekayasa kasus dan juga tindakan obstruction of justice yang itu juga sangat signifikan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J ini. Oke, Mbak Iftitah, sejak awal kan Eliezer sudah menjadi JC ya, kemudian para amicus curiae ini muncul setelah tuntutan 12 tahun terhadap Eliezer. Seberapa genting saat itu kemudian amicus curiae ini harus hadir setelah tuntutan 12 tahun? Iya, karena waktu itu kami melihat bahwa Baradae masih dituntut lebih tinggi ya daripada para pelaku yang lain. Nah, di sini kita melihat ada kegentingan untuk memberikan informasi dan memberikan kelurusan begitu ya mengenai bagaimana koridor dalam undang-undang, bagaimana JC itu diperlakukan seharusnya berdasarkan undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa mereka yang menduduki sebagai JC harus diberikan tuntutan dan juga hukuman yang paling ringan di antara para pelaku yang lain. Dan di sini jaksa sebetulnya dalam tuntutannya sudah mengakui bahwa Baradae dalam hal yang meringankan disebutkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, dan kemudian untuk itu kami perlu perkuat kembali begitu ya untuk meyakinkan hakim bahwa tidak hanya sampai mengakui Baradae sebagai JC, tapi harus ada reward atau mekanisme penghargaan terhadap orang-orang yang menjadi JC ini, ya ini berupa keringanan hukuman dan juga dalam bentuk
penjatuhan pidana yang paling ringan di antara para pelaku yang lainnya. Jadi waktu itu isunya atau kegentingannya lebih ke arah sana ya, dan bagaimana kasus ini menjadi sorotan publik sehingga pesan untuk menyampaikan bahwa bagaimana sistem peradilan pidana kita memperlakukan JC ke depan itu sangat bergantung dari putusan hakim dalam kasus ini, dan kami sangat mengapresiasi untuk itu majelis hakim bisa menangkap pesan itu, betapa pentingnya kasus ini dan juga bagaimana memperlakukan JC sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang, bagaimana mekanisme reward itu penting sehingga hakim dengan kebijaksanaannya begitu ya menjatuhkan pidana yang paling ringan di antara para pelaku yang lain. Pak Fikar, sampai kemudian tadi kita lihat bahwa pihak kejaksaan kan tidak akan mengajukan banding, artinya status hukum ini sudah ingkrah begitu kan ya Pak Fikar. Yang kemudian jadi pertanyaan saya, ini kemudian akankah jadi pintu bagi kemudian proses peradilan ke depannya dan juga memulihkan citra peradilan di Indonesia? Ya, dalam dunia hukum, penegakan hukum ya, ketika ada satu putusan yang kemudian diterima oleh para pihak, itu konsekuensinya adalah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti kan begitu ya. Nah, dia akan ini sesuatu bukan yang baru sebenarnya, tetapi pengembangan keberanian aja saya bilang, karena masih dalam koridor kekuasaannya, masih dalam koridor kewenangannya hakim juga gitu ya. Ya, dia tidak melompati satu aturan atau apa. Sebenarnya tidak. Ini hanya bagian yang mestinya bisa dimaksimalisir gitu ya ke depan, tetapi kita tahu bahwa hakim juga meskipun teorinya itu dia bebas nilai atau maksud saya dia punya kemandirian gitu ya, tetapi memang dalam kenyataan kan memang banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya, termasuk yang umpamanya yang dikemukakan oleh Pak Profesor Mahfud gitu ya, ada pengaruh yang besar dari sana sini. Nah, itu Pengadilan Jakarta Selatan sudah bisa menunjukkan sebagai sebuah pengadilan yang berjalan dengan kemandiriannya. Nah, karena itu ini harus kita pelihara. Maksud saya harus diteruskan ya, tradisi ini harus diteruskan oleh hakim-hakim ke depan ya, dengan kesadaran bahwa kemandiriannya harus murni dilakukan dalam rangka penegakan hukum gitu ya, bukan umpamanya dalam rangka yang lain gitu. Apalagi umpamanya ada pengaruh-pengaruh yang lain, terutama dalam perkara-perkara yang tidak diperhatikan oleh masyarakat gitu. Nah, karena itu kemudian saya bilang perhatian masyarakat itu menjadi faktor juga sebenarnya, ya, menjadi faktor juga. Apakah perhatian itu dituangkan lewat amikus tadi, tapi saya menempatkan amikus itu sebagai rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat gitu. Itu yang membantu hakim dalam merumuskan putusannya. Tetapi antusiasme masyarakat baik dalam memperhatikan persidangan di lapangan ya, maupun komentar-komentar atau apapun di berbagai macam media komunikasi gitu ya, saya kira itu juga ikut mempengaruhi kemandirian hakim itu ketika dia memutuskan perkara ini. Saya kira begitu, Mbak. Saya ke Mbak Iftita terakhir. Ini masih akan ada di luar dari Eliezer yang memang sudah ingkrah, ada Sambo, ada Putri yang kemudian masih mungkin akan mengajukan banding, kasasi sampai PK, kemudian peran ICJR selanjutnya untuk kemudian mengawasi proses hukum yang akan berjalan di kedepannya seperti apa? Iya, kami untuk perkara yang lain atau untuk vonis dari pelaku-pelaku yang lain, mungkin kami cukup menyayangkan ya sebetulnya ya terhadap vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada Ferdi Sambo. Kami melihat sebetulnya tuntutan seumur hidup dari penuntut umum itu sudah tepat gitu dibandingkan dengan vonis pidana mati. Karena menurut kami ICJR dalam posisi kami tidak sepakat dengan penjatuhan pidana mati baik dalam situasi atau dalam tindak pidana apapun begitu ya, termasuk juga dalam kasus ini. Kita melihat atensi publik menjadi hanya seolah-olah selesai dengan menghukum berat pelaku tanpa kita melihat masalah soal pemulihan korban, misalnya bagaimana dalam proses persidangan itu hakim dan jaksa juga
belum secara aktif menggali apa yang diinginkan oleh korban untuk pemulihannya, misalnya bantuan psikososial, bantuan psikologis, kemudian bantuan pembayaran ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam hal ini sudah diatur dalam Perma 1 tahun 2022 misalnya, diatur bahwa hakim ketika jaksa belum mengajukan penggantian kerugian kepada oleh korban, maka hakim di situ perannya adalah menanyakan. Nah, untuk ini kan sebetulnya yang harus digali dalam proses itu. Tapi ketika kita terlalu fokus menghukum mati pelaku, kita seakan lupa gitu bahwa seolah-olah keadilan itu hanya selesai dengan menghukum mati pelaku, tapi kita lupa dengan proses pemulihan korban itu yang sangat disayangkan. Di banyak kasus pidana mati, termasuk di kasus ini pun juga demikian gitu, terlupakan. Kemudian di isu yang lain soal reformasi kepolisian juga ini juga menjadi hal yang penting begitu. Bagaimana kita akhirnya melihat bahwa publik sudah marah, kemudian pelaku high level Polri begitu ya sudah dihukum dengan maksimal, tapi bagaimana dengan sistem perbaikan dari sisi institusi Polri? Nah, ini juga yang perlu didalami ke depan. Terima kasih Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Terima kasih juga peneliti dari ICJR, Iftitah Sari, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi selanjutnya. PPATK temukan dugaan dana ilegal beredar di pemilu 2014 dan 2019 yang besarnya mencapai triliunan rupiah. Lebih lengkap usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Mah, rasain deh, aku udah gak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI terpilih periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Dalam Kongres PSSI yang digelar di Jakarta, Erick Thohir mengalahkan 3 kandidat lain, salah satunya Lanyala Mataliti. Usai terpilih jadi Ketua Umum PSSI, Erick menegaskan komitmennya untuk membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. TNI Polri menyebut masih melakukan upaya negosiasi untuk menyelamatkan pilot Susi Air yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. TNI Polri masih menggunakan pendekatan dialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyelamatkan pilot Susi Air. TNI Polri juga telah berkoordinasi secara teknis dengan Satgas Damai Kartens untuk melakukan sejumlah strategi penyelamatan. Kejaksaan Agung memastikan tidak mengajukan banding atas vonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard Eliezer. Kepastian tak mengajukan banding disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Jampido menyebut menghormati keputusan hakim yang dapat diterima masyarakat terhadap Eliezer.
Protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap dugaan penggunaan dana siluman dari tindak pidana pencucian uang untuk membiayai pemilu. PPATK menemukan dugaan dana ilegal beredar di pemilu 2014 dan 2019 yang besarnya mencapai triliunan rupiah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustia Vandana menyebut adanya dugaan aliran dana dari praktik tindak pidana pencucian uang dalam pemilu. Saat ini PPATK terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk mencegah potensi aliran dana siluman tersebut. Bagaimana PPATK sangat aktif bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang ini agar tidak menjadi bagian dari pendanaan pemilu. Itu sudah kita lakukan riset juga dengan KPU dan Bawaslu, dan alhamdulillah hasilnya memang kita melihat ya potensi itu ada, dan faktanya memang kita melihat potensi itu ada, dan beberapa kasus yang ditangani kemudian antara PPATK dengan KPK faktanya memang memiliki korelasi dengan temuan PPATK pada saat PPATK melakukan kajian pada saat yang bersangkutan atau orang-orang tertentu atau oknum tertentu itu mengikuti kontestasi politik periode-periode sebelumnya. Harian Kompas 15 Februari 2023 mengangkat temuan PPATK terkait pencucian uang di sepanjang tahun 2022. Salah satunya terkait dugaan dana ilegal beredar di pemilu. Uang hasil korupsi dan sumber ilegal lain yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah diduga digunakan untuk biaya politik pada pemilu 2014 dan 2019. Anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa, meminta PPATK untuk mendalami lebih lanjut dugaan aliran dana 1 triliun rupiah ke anggota partai politik, utamanya menelusuri pihak yang mengalirkan dana, apakah ada pelanggaran. Nomor 1 dia datang tadi. Ada salah satu dugaan aliran dana tak lazim sebesar 1 triliun, ya, 1 triliun ke kantong oknum anggota parpol. Apakah juga yang disampaikan ini termasuk ada aliran yang mencurigakan dari pelaku-pelaku tambang? Apakah, kalau saya bertanya begini, apakah Kepala PPATK dan jajaran sudah mendeteksi, sudah wajarkah transaksi keuangan yang dimiliki oleh para penambang-penambang yang ada di Republik ini, yang setorannya masuk di negara sudah layak, dan yang masuk di dia sudah layak, sebagaimana aturan yang ada? Apakah ada mencurigakan di situ menurut PPATK? Karena ini kan yang mencurigakan tadi disampaikan. Dikutip dari Harian Kompas 15 Februari 2023, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, KPK hanya berwenang menangani tindak pidana pencucian uang, korupsi, atau suap dari praktik pertambangan ilegal. Umumnya, korupsi atau suap terjadi dalam proses pengurusan perizinan. Di sepanjang tahun 2022, PPATK mengungkap dugaan pencucian uang sebesar 81,3 triliun rupiah dari berbagai tindak pidana, diantaranya perjudian, tindak pidana berkaitan sumber daya alam, narkotika, dan penggelapan dana yayasan. Tim Liputan, Kompas TV. Ini adalah program pengawasan TPPU dan TPPT. Seberapa besar tepatnya dana ilegal yang diduga digunakan untuk biaya politik pada pemilu 2014 dan 2019? Kita akan berbincang dengan Humas Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, M. Nasir Kongah. Pak Nasir, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita juga akan kabar baik, Pak. Kita juga akan sapa pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU, Bu Yenti Ganarsi. Bu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Nasir dulu ya, Bu. Pak Nasir, jadi faktanya seperti apa, Pak? 1 triliun ini kemudian sudah terdeteksi kemana saja alirannya?
Ya, tentu kita terus berproses ya. Aliran dana itu sudah sebagian kita sampaikan kepada penyidik ya, untuk bisa ditindaklanjuti. Yang pasti kita di dalam menghadapi pemilu ini sudah membuat Satgas Pemilu ya, bersama dengan Bawaslu, KPU dan pihak-pihak lain ya. Ini intinya kita berupaya untuk mendapatkan para wakil rakyat, pemimpin kita, baik gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, DPD, yang benar-benar bersih, punya visi untuk menjadikan Indonesia ini lebih sejahtera, lebih makmur dan nah itu visinya ya, Ya, Pak Nasir, tapi kan kita bicara soal upaya perbaikan, bagaimana kita memperbaiki kalau problem yang kemarin itu belum selesai, kan kita juga harus tahu kemana alirannya, berapa totalnya, kemudian upaya tindak lanjut setelah kemudian ditemukan aliran itu seperti apa? Ya, di dalam kerjasama itu tentu kami sebagai intelijen di bidang keuangan ya, PPATK mentrasir dana-dana dari para calon anggota yang ada ya. Dan data itu disuplai oleh Bawaslu, KPU dan lain sehingga calon-calon yang ada ini kita pantau ya transaksinya dan bila didapatkan indikasi tentu kita sampaikan kepada penegak hukum maupun ke Bawaslu. Saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau kita bicara dana siluman kan sebetulnya ini bukan lagu baru, katakanlah seperti itu. Tapi kan kasusnya nggak selesai-selesai. Artinya kan ada penanganan yang tak tuntas. Kalau Bu Yenti sendiri melihatnya seperti apa, Bu? Jadi gini, jadi mungkin yang disampaikan PPATK itu ada data ya, ada data dari calon-calon ya, orang-orang yang mencalonkan, kemudian dilihat rekeningnya, mungkin emang harusnya begitu kan, yang mencalonkan ini, kemudian di dalam rekening calon-calon tersebut ternyata ada transaksi-transaksi yang besar gitu ya, tadi disebut ya bahwa sampai 1 triliun. Tapi sebetulnya di dalam Undang-Undang Pemilu sendiri memang potensinya besar sekali karena di sana kan pendanaan pemilu saja, transaksi-transaksinya itu juga auditnya kan tidak patuh juga. Kemudian sumbangan dana pemilu perorangan itu kan masih 1 miliar ya kalau nggak salah ya. Korporasi 7 miliar ya Pak ya. Nah ini kan ini dulu juga begitu ya, potensinya seperti itu. Artinya apa? Nanti siapapun yang mendanai menyumbang ke oknum yang mencalonkan diri atau ke partai itu harus betul-betul betul-betul jati dirinya ada, know your customers-nya tuh ada, betul-betul ini siapa yang menyumbang. Jangan sampai terjadi seperti dulu ya di Makassar, ternyata alamat yang nyumbang itu rumahnya kecil sekali, tapi bisa nyumbang 1 miliar. Nah, tadi disampaikan bahwa 2014 pun terjadi. Nah, ya saya nggak tahu ya istilah terjadi itu apa ya. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Harusnya kan begitu ya, supaya ada evaluasi. Kalau memang masih ada buktinya dan kemudian memang pada waktu dia mencalonkan diri, pendanaannya ada yang dari hasil yang mencurigakan dan kemudian ditelusuri ternyata tadi disampaikan mungkin dari tambang, mungkin dari judi online, mungkin dari korupsi. Nah ini harusnya ditindaklanjuti. Kalau memang betul ya dibatalkan pemilihannya. Itu kalau kita memang betul-betul berniat untuk memberantas agar pemilu ini bukan menjadi ajang sarana tindak pidana pencucian uang atau jangan sampai uang-uang hasil narkotika, judi online, tambang itu justru untuk mendanai proses pesta demokrasi ini. Bu Yenti, kalau tadi ada dugaan 1 triliun yang mengalir ke anggota parpol, kan memang masih akan ada kemungkinan orang yang kemudian mendapatkan aliran dana tersebut juga akan maju di 2024. Apa upaya yang kemudian harus dilakukan untuk men-tracing mereka, kemudian supaya ini polanya nggak lagi terulang, apalagi dengan orang-orang yang sama? Ya, sekarang gini aja. Itu kan sudah ada laporan dari PPATK ya, walaupun harusnya diam-diam ya, memang kan nggak disebut nama, memang nggak boleh sebut nama, laporkan kepada penegak hukum, kemudian dilakukan penyelidikan, dicari peristiwanya, dari mana uang itu kira-kira dari perbuatannya itu kan kelihatan ya, nanti di dalam penyelidikan itu biasa. Nah nanti dari sana kita akan tahu uang yang dimiliki itu
berasal dari kejahatan apa atau siapa yang menyetorkan, orang itu bergaul dengan siapa, pantas tidak orang itu punya hasil seperti itu. Itu yang dilakukan. Itu sekarang mau tidak mau ya tidak boleh didiamkan. Ini bahaya sekali kalau sudah dinyatakan bahwa 2014 juga ada, bahkan sekarang ada 1 triliun untuk salah satu atau salah 2 orang gitu ya. Dan itu dibiarkan, ini berbahaya sekali. Jadi yang disampaikan PPATK bahwa penegak hukum, ya saya nggak tahu ya. Kalau korupsi ya ke KPK, kalau kejahatan yang lain ke kepolisian ya, atau KPK kejaksaan, itu harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai nanti ada pembiaran. Ya, pembiaran kita sudah tahu, apalagi ada Satgas, ada Satgas TPPU juga ada ya Pak ya. Ada. Itu Menko Polhukam kan kalau nggak salah ya, bukan itunya. Yang kita sebagai itunya, KPK sebagai koordinatornya, Satgas Pemilu namanya. Oh iya, sebelumnya kan ada. Sebelumnya bukan Satgas Pemilu pun ada yang untuk TPPU. Kan itu secara nasional ada yang disebut dengan Komite Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ya, jadi itu meliputi semua masalah ya, tindak pidana. Oh iya, tapi kan itu sudah, artinya bisa jadi di situ pun sudah ada data yang ada di Satgas Pemilu itu nanti, sama dengan ada yang di general tadi di situ kan. Artinya kalau memang mau betul-betul serius kan, data bisa dari mana-mana, baik dari Satgas maupun dari TPPU tadi. Oke. Dan kita serius terus nih Bu Genti, nggak pernah nggak serius. Iya, serius tuh, Pak maaf ya, serius itu karena 2014 kok dibiarkan itu, jadi saya bilang loh kok diseriusin enggak gitu loh. Kalau tadi disebutkan bahwa 2014 juga terjadi. Nah itu yang saya tanyakan, 2014 terjadi, lalu keseriusannya mana kalau tidak ditindaklanjuti? Oke, Pak Nasir silakan dijawab. 2014, 2019 itu sudah lalu. Kita kan akan menghadapi 2024. Upaya pencegahan 2014 dan 2019 ini tidak terulang. Seperti apa, Pak? Nah, tentu tadi ya kita bekerja sama dengan para pihak terkait Bawaslu, KPU ya, di dalam melakukan analisis strategis mengenai risiko dana kampanye yang dijadikan sebagai sarana pencucian uang ya. Dan riset-riset itu sudah kita lakukan dan kita sudah identifikasi, udah tahu lah apa yang harus dilakukan, dan di saat ini tuh yang seperti sekarang menjadi pemberitaan itu ada dana 1 triliun untuk yang mengalir kepada orang per orang yang juga digunakan untuk pemilu kan, seperti itu warning ya yang kita sampaikan, kita berikan untuk bisa semua mengantisipasi jangan sampai ini dijadikan sarana pemilu sehingga nanti hasil dari pemilu yang mengeluarkan dana begitu besar sampai 76,6 triliun kan dana pemilu kita untuk 2024 nanti hampir 77 triliun ya. Nah itu kan harusnya dengan biaya yang besar itu benar-benar bupati kita, gubernur kita, DPR kita itu orang-orang yang punya visi ya kan di dalam membangun negeri ini. Baik. Terima kasih Humas Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK M. Nasir Konga. Terima kasih Pak Nasir. Terima kasih juga pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Bu Yenti Ganarsi. Terima kasih Bu Yenti. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, sidang kasus narkoba diwarnai perdebatan antar penasihat hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris dengan jaksa penuntut umum. Lebih lengkap usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya, silakan tertulis catat. Baik. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, panis pink ahlinya.
Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kuat-kuat mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no apak. Emerald Hijab Shampoo ngerti rambut berhijab kita. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Partial on Hijab Chic baru. Active Burst Fragrance, makin aktif, makin wangi. Udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Hangatnya counterpan clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpan clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya counterpan clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Seleh baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Seleh. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Sapa Indonesia malam kita lanjutkan kembali saudara saya Niluh Puspa. Sidang kasus narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa kembali digelar dengan menghadirkan 5 orang saksi. Sidang diwarnai perdebatan antara penasihat hukum Teddy Minahasa Hotman Paris dengan jaksa penuntut umum. Debat bermula saat saksi Fatullah Adi Putra mengaku tertekan karena harus menjalani proses persidangan. Penasihat hukum Teddy, Hotman Paris langsung menyanggah hingga direspon balik oleh jaksa penuntut umum. Adu mulut itu langsung ditengahi Hakim Ketua John Sarman Saragih. Saya pastikan kemarin itu waktu di BAP saudara itu tertekan karena penyidiknya meriksa galak-galak atau memang karena teman saudara terkena kasus tertekan? Pak, dalam artian begini, bukan penyidiknya yang menekan saya, tapi otomatis secara psikologi masyarakat awam seperti kami ini saat dibentai keterangan untuk kasus yang sebesar ini, otomatis saat itu mental cukup ya, berarti kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu no. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong dikartu majelis kita ini tertib dong. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya, silakan tertulis catat. Baik. Terdakwa Teddy Minahasa berdebat dengan saksi Fatullah Adi Putra saat menanyakan pihak-pihak yang menekan saksi saat memberikan keterangan di persidangan. Teddy menilai saksi Fatullah memberi keterangan yang berbeda-beda sehingga terkesan ada pihak yang menekan saksi. Siapa yang mengarahkan saudara? Tidak ada, Pak. Iya. Sudah dijawab tidak ada. Baik. Saya tanya hari ini, apakah saudara juga merasa tertekan? Saat ini sudah pasti tekanan itu ada. Siapa yang menekan? Secara psikologi saya hanya masyarakat sipil biasa. Saudara sekolah terakhir apa? 2005. Nah,
sekolahnya apa? Sarjana, SMA, SD, SMP? Sarjana kan? Kalau saudara masa ditanya tertekan, itu artinya ada orang yang menekan, bukan bersumber tekanan dari diri sana sendiri. Paham pertanyaan saya, Mas? Paham sekali. Saya coba ambil alih. Nah, biar Baik, jangan saya takut, tanya, biar tenang, daripada ya. nanti dia bilang tertekan di luar yang mulia. Sebentar, udah. Saudara masih tertekan sekarang, takut? Tertekan dengan kondisi seperti ini saya rasa wajar ya, bukan perorangan yang wajar. menekan. Tapi tidak takut kan? Gimana? Tidak takut? Ya harus memberanikan diri yang mulia. Saudara menjawab itu. Takut atau tidak? Tidak. Tidak. Itu lanjutkan pertanyaan yang lain. Kalau masih tidak takut dia. Terima kasih yang mulia. Terdakwa Teddy Minahasa juga mencecar salah satu saksi dari pihak bank yang dihadirkan di persidangan. Teddy Minahasa mempertanyakan keterangan saksi Nathaniel Ginting soal adanya 2 tanggal transaksi penukaran falas oleh Fatullah Adiputra. Menurut Teddy, keterangan saksi sangat berbeda dengan berita acara pemeriksaan. Yang saya tanyakan bukan itu. Kenapa mundurnya tanggal 24? Seharusnya kalau ada kekeliruan sistem, karena saudara Fatullah Adi Saputra itu datangnya kan tanggal 26. Tidak ada Tidak ada hubungan dengan tanggal 24. Kenapa saudara bawa-bawa tanggal 24? Invoice-nya tanggal 24, Pak. Iya, berarti kan ada transaksi di 24. Tidak, Pak. Nah, kenapa saudara bilang ada 24? Itu tertulis di situ invoice-nya Beginilah. tanggal 24, Pak. Saudara jujur saja, siapa yang mendikte saudara? Saya tanya terakhir itu dah. Jadi Ada? gini. Jawab. Ada Jawab yang aja. menyuruh atau tidak? Itu aja jawabannya. Sederhana. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Di BAP saya sudah jelaskan, Pak. Oke. Iya, baik. Dia dibikin tanggal 24. saya Cukup bilang. kalau tidak ada. Iya. Jangan bertele-tele menjawabnya. Ya, yang ditanya saja dijawab. Iya. Yang pasti-pasti saja di sini. Baik, silakan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada yang menyuruh, kata saksi. Terima kasih. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti narkoba hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Teddy diduga menyimpan 5 kg sabu dari total 41,4 kg sabu barang bukti sitaan dari Polres Bukit Tinggi. Dari penyidikan polisi saat itu, barang bukti yang dimusnahkan hanya 35 kg sabu. Dari informasi politik, saudara, setelah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, pengurus relawan Jokowi Mania Joman bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanagara, Jakarta Selatan. Relawan Joman menyerahkan dukungan resmi mereka. Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer, menyerahkan hasil kesepakatan DPP Joman yang resmi mendukung Prabowo sebagai Capres. Joman juga segera mendeklarasikan ormas pendukung Prabowo yang dinamakan Prabowo Mania 08. Saya tidak bisa. Mereka juga, kamu nggak takut sama saya kan? Apa tadi? Mukanya muka kudeta. Iya. Kata orang saya jadi Menhannya Pak Jokowi, saya akan kudeta Pak Jokowi. Tidak. Kita harus bersatu, kita harus rukun, ya, kita harus mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil. Kita pantau, saudara, apa saja hasil pertemuan relawan Jokowi Mania atau Joman dengan Prabowo Subianto. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dipo, selamat malam. Dipo, dulu ini menarik ya, karena dulu Prabowo ini pernah dilaporkan oleh Joman, tapi kini diusung. Apa saja sebenarnya pertimbangan dari Joman dalam memberikan usungan ke Prabowo Subianto di Pilpres mendatang ini? Itu juga yang menjadi pertanyaan dari wartawan yang kemudian meliput di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Nilu dan juga saudara. Dan pertanyaan tersebut juga langsung dilontarkan kepada Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. Dalam paparannya, Noel ataupun Immanuel Ebenezer ini menjelaskan bahwa dukungan terhadap Prabowo Subianto ini sudah dibahas di dalam pengurus Jokowi Mania kurang lebih dalam 5 bulan terakhir. Artinya memang cukup lama. Nah, dalam 5 bulan tersebut,
relawan Jokowi Mania ini membaca buku yang ditulis Prabowo Subianto, kemudian juga mendengarkan pidato-pidato Prabowo Subianto, termasuk juga gagasan Prabowo Subianto untuk bangsa Indonesia ke depan, dan juga melihat kinerja dari Prabowo Subianto di Kabinet Indonesia Maju. Nah, dari aspek-aspek tersebutlah, pada akhirnya Jokowi Mania ini membulatkan tekad setelah melepaskan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Bahkan tadi Noel juga sempat menyebut bahwa ini juga sempat didiskusikan dan juga dibahas dalam pertemuan yang kemudian sudah berlangsung pada sore hari tadi. Intinya adalah Prabowo ia anggap sudah sebagai pihak yang sangat patriotik begitu, tidak membahas dan mengingat-ingat masa lalu. Bahkan tadi Noel juga menyebutkan bahwa Prabowo sudah memaafkan apa yang kemudian sempat terjadi di tahun 2019. Itu adalah momen-momen ataupun aspek-aspek yang kemudian membuat Jokowi Mania ini mengalihkan dukungan untuk mendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Nah, menariknya juga ini diamini oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang merasa terhormat mendapatkan dukungan dari relawan Jokowi Mania dan juga menerima dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa akan melanjutkan program kerja ataupun visi dari Presiden Joko Widodo untuk kemudian dilanjutkan jika nanti Prabowo Subianto ini terpilih sebagai presiden di tahun 2024 mendatang. Aspek-aspek itulah, Nilo dan juga saudara, yang kemudian membulatkan tekad dari Jokowi Mania ini untuk mendukung Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres di tahun 2024 mendatang, Nilo. Iya, lantas Dipo, apa kemudian bentuk dukungan konkret yang diberikan oleh Joman kepada Prabowo Subianto? Iya, menarik karena tadi Prabowo juga menyebut dirinya sempat terkejut begitu pada saat bertemu dengan Noel dan juga jajarannya yang memang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia. Pada saat itu Prabowo menjelaskan bahwa relawan Jokowi Mania ini membuka baju dan ternyata bajunya tersebut bertuliskan Prabowo Mania 08. Nah, konfirmasi dari Immanuel Ebenezer bahwa nanti setelah pertemuan antara Joman dan juga Prabowo Subianto pada sore hari tadi, pihaknya ini akan mendeklarasikan ataupun akan membentuk organisasi masyarakat bernama Prabowo Mania 08. Artinya Prabowo Mania yang diharapkan menjadi presiden ke-8 dari Immanuel Ebenezer dan kawan-kawan. Waktunya kapan? Kami masih menunggu konfirmasi terbaru dari Immanuel Ebenezer. Artinya juga pihak dari Jokowi Mania ini masih membicarakan teknis kapan nantinya deklarasi Ormas Prabowo Mania 08 ini akan dilakukan begitu. Nah, menarik juga bahwa nanti Ormas ini juga akan secara resmi menjadi tim ses dari Prabowo Subianto untuk kemudian berkontestasi pada pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Artinya akan ada pembahasan juga di tiap-tiap tingkatan daerah bagaimana kemudian strategi pemenangan untuk memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, tadi juga kami sempat menanyakan bagaimana kemudian peluang Prabowo dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Menariknya, Immanuel Ebenezer sangat mendukung jika memang narasi tersebut diwujudkan begitu. Artinya kita masih harus melihat nih bagaimana kemudian dinamika politik yang masih akan terjadi 1 tahun ke depan dan juga hingga tahun depan nih loh. Perubahan begitu cepat, sangat cair sekali situasi politik saat ini. Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menilai konstruksi hukum yang dibuat hakim dalam memvonis Eliezer sangat baik karena mempertimbangkan banyak hal di persidangan. Selengkapnya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Menjatuhkan pidana kepada Ferdi Sambo, pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer, pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Putusan hakim mengakhiri kemarahan publik. Biarlah almarhum Yosua melihat Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Simak selengkapnya dalam Rozi, kejutan vonis hakim, Kamis 16 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update. Sebuah mobil di Jember, Jawa Timur terjun dari atas jembatan setinggi kurang lebih 15 meter. Mobil terbarik di dasar sungai. 4 orang yang masih satu keluarga terluka dan dilarikan ke rumah sakit.
Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil dalam keadaan mengantuk. Kondisi mobil rusak parah dan terbalik di dasar sungai setelah terjun dari atas jembatan. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah timur tiba-tiba oleng ke kiri dan terjun ke dasar sungai setelah menerobos pembatas jalan. Keempat korban kini mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis, hilang bersihnya gak ada lawan. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Nih buat kamu, sedap selection. Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 프랑스. Korean cheeseburger. 네 바보리냐 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost done. juga ada yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misadap selection. Dari Wings Food. Saudara Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara. Kejaksaan Agung menyatakan tidak mengajukan banding atas vonis Eliezer yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyatakan pihaknya tidak ajukan banding karena melihat putusan hakim sudah adil. Jaksa juga mempertimbangkan sikap keluarga Yosua yang sudah memaafkan Eliezer. Dengan demikian, putusan majelis hakim sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kami melihat bahwa pihak keluarga korban ini Ibu Yosua dan Bapak Yosua dan kerabatnya. Saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi menangis, bersyukur diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban. Kami mewakili korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sebelumnya, saudara, saat divonis 1 tahun 6 bulan penjara, Eliezer yang mendengarkan putusan hakim sambil berdiri itu pun sontak tak kuasa menahan tangisnya di depan hakim. Eliezer bahkan terlihat mengucap syukur kepada Tuhan usai mendengar vonis yang dibacakan hakim. 98 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda, dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Menko Polhukam Mahfud MD menilai konstruksi hukum yang dibuat hakim dalam memvonis Eliezer sangat baik karena mempertimbangkan banyak hal di persidangan. Mahfud MD berharap hakim-hakim muda ini bisa bersikap seperti Hakim PN Jakarta Selatan tersebut. Dan berikut ini cuplikan dari pernyataan Mahfud MD di program Satu Meja Kompas TV.
Dan menurut saya konstruksi hukum, konstruksi peristiwa yang dibangun oleh hakim itu luar biasa. Semua dipertimbangkan yang muncul dalam sidang, segi-segi psikologisnya, sosialnya, politisnya muncul semua di situ dari berbagai kontroversi. Lalu mereka bisa mengambil kesimpulan dengan begitu berani dan kompak, gitu ya. Dengan penuh keyakinan. Nah, bagi saya surprise, sehingga saya langsung bertepuk tangan pada waktu itu. Tepuk tangan itu bukan sesuatu yang patut dirayakan gitu? Ada hakim yang kemudian bisa mandiri, bisa independen gitu? Takut dirayakan apa enggak? Karena saya surprise saja gitu. Hebat ini gitu. Nah, kalau mau ada yang merayakan, bagus. Karena ini berarti gini, kita ternyata punya hakim-hakim yang bermartabat, menjaga marwah seperti itu di tengah peristiwa besar, kasus besar yang seperti ini. Itu tidak mudah loh, karena berbagai godaan, ancaman masuk, bisa ancaman suap, bisa ancaman fisik, bisa ancaman karir dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti ini biasa terjadi hal seperti itu. Jadi saya katakan hakimnya ini hebat ini. Berarti iya, saya kira kita perlu masa depan hakim-hakim yang mulai dari muda itu, dari pengadilan negeri itu sudah bersikap begitu. Nanti diharapkan tidak rusak di tengah jalan. Kadang-kadang di tengah jalan rusak sebelum sampai ke puncak. Rusak di tengah jalan, gembos ya Prof, ya berubah di tingkat banding gitu ya? Iya, karir hakimnya juga, perilaku hakimnya juga bisa aja bagus. Sekarang dalam satu kasus, nanti di kasus lain misalnya tidak tahan godaan atau males-malesan gitu, bisa tidak sehebat ini. Tapi saya berharap hakim-hakim itu majulah ke depan. Polri menghormati putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer. Pasca vonis, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri telah menjadwalkan sidang kode etik untuk Eliezer. Terkait pertanyaan awak media, akankah sidang etik mengembalikan Eliezer di kepolisian setelah jalani masa hukuman? Kadif Humas Polri ini menyebut bahwa putusan majelis hakim akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sidang Komisi Etik Profesi Polri. Tentunya berdasarkan PP 1 tahun 2003, kemudian juga peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, nanti ada mekanismenya sidang Komisi Kode Etik. Dari sidang Komisi Kode Etik tentunya akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, kemudian pendapat para ahli, dan juga tentunya salah satu referensi yang penting dari keputusan pengadilan kemarin adalah Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator. Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk Polri mendengarkan seluruh saran masukan dari masyarakat. Saudara Presiden Jokowi menyatakan vonis hakim terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Yosua merupakan wewenang yudikatif atau pengadilan. Namun Jokowi melihat keputusan hakim telah mempertimbangkan fakta dan bukti persidangan. Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 melalui Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Informasinya akan hadir lebih lengkap usai jeda. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. 진짜 pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Almost done. Sedap Selection. Dirty Wings Food. Saudara Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 melalui Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Ada 4 kandidat yang bertarung memperebutkan posisi Ketua Umum PSSI, yakni ada Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Doni Setiabudi, dan Arief Wicaksono. Erick Thohir dipastikan menang dengan jumlah suara 64 dari total 86 pemilih, sedangkan Lanyala mendapatkan 22 suara. Erick Thohir kembali menegaskan komitmennya untuk membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Sementara itu, Yunus Nusi mundur usai terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI sehingga Menpora Zainuddin Amali resmi menjabat Wakil Ketua Umum PSSI 2023-2027. Bersama Ratu Tisa, sebelumnya Yunus Nusi berhasil terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI seusai memperoleh 53 suara. Yang bersangkutan, meski nanti kami juga akan membutuhkan dokumen tertulisnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pamerkan rudal balistik antar benua dalam parade militer Korea Utara. Informasinya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya.
니 부앗감무 미소답 셀렉션 Singapore spicy laksa sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea 진짜 fresh Korean cheese burger 니 favoritnya Korea cheesy and chewy noodle almost sedapnya juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup pedas 맛있다 미소답 selection Dirty Wings Food. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Roll-on hijab chic baru. Active Burst Fragrance makin aktif, makin wangi. Udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emulsi perfume. No rontok, no apek. Emerald Hijab Shampoo ngerti rambut berhijab kita. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk, masak sedap setiap hari. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersama putrinya menghadiri parade militer di ibu kota Pyongyang. Dalam parade, Kim juga pamerkan persenjataan barunya, rudal balistik antar benua. Korea Utara diklaim memiliki selusin rudal balistik antar benua seperti yang ditampilkan dalam parade militer di HUT ke-75 militer Korea Utara. Rudal balistik antar benua akan diuji coba beberapa bulan mendatang. Unjuk kekuatan dilakukan di tengah ketegangan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sorotan mancanegara lainnya, saudara, seorang perempuan berusia 42 tahun ditemukan selamat setelah bertahan 10 hari di bawah puing reruntuhan pasca gempa di Turki. Perempuan berusia 42 tahun ini ditemukan dalam kondisi hidup di bawah reruntuhan selama 222 jam. Kondisi korban sangat lemah dan kedinginan sehingga harus diselimuti aluminium. Pasca gempa Turki Suriah tercatat ada lebih 41.000 orang tewas serta jutaan orang mengungsi. Kami akan kembali dengan informasi dari salah satu karnaval tertua di Italia, Viareggio, kembali digelar di kota Tuscan. Keramaian kendaraan hias di karnaval itu kami hadirkan lebih lengkap setelah jeda.
Ni buat kamu. Sedap selection. Singapore spicy laksa. Sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheeseburger. 니 favoritnya Korea. Cheesy and chewy noodle. Sedapnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Sedap selection. Dirty Wings Food. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Mau ngajuin pembiayaan kepemilikan rumah? Ribet gak sih? Tenang, di Dana Syariah, dengan dana rumah prosesnya mudah. Bisa DP 0% dan semua biaya bisa diangsur. Daftarnya bisa online juga loh. Prosesnya mudah, bebas ribet. Jadi, berani hijrah ke rumah baru sekarang. Berani! Saatnya berani hijrah ke rumah impian. Dengan dana rumah, miliki rumah, bebas ribet. Berani hijrah rumah bersama Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Sedap selection. Singapore spicy laksa. Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. sedapnya. Sedap selection. Dirty Wings Food. Saudara, karnaval tertua di Italia, Viareggio, kembali digelar di kota Tuscan. Ribuan orang tumpah ke jalan diiringi kendaraan hias bertema evolusi. Sempat terhenti akibat pandemi, Karnaval Viareggio kembali digelar di tepi pantai wilayah Tuscan, Italia. Tahun ini menjadi perayaan ke-150 yang mengangkat tema evolusi spesies. Kendaraan hias ditempatkan dalam karnaval ini dilengkapi patung gorila besar. Mereka dibuat dengan kerajinan tradisional seperti pengerjaan kayu, pertukangan, dan teknik seni. Selain kendaraan hias raksasa yang bertema kontemporer, warga juga berdandan sesuai tema dan ikut dalam iring-iringan. Siamo vestiti da pagliacci, facciamo parte della coreografia del carro di Alle Cruci, una storia fantastica che narra dei 150 anni della storia del carnevale. Karnaval Viareggio dimulai pada tahun 1873 dan sekarang menjadi salah satu karnaval paling populer di Italia. Tahun lalu, karnaval dipindahkan dari Februari ke September karena gelombang COVID-19 yang didorong oleh musim dingin di Italia. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Nilu Puspa, pamit. Saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi besok.
Menjatuhkan pidana kepada Ferdi Sambo pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Putusan hakim mengakhiri kemarahan publik. Biarlah almarhum Yosua melihat Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Simak selengkapnya dalam Rozi, Kejutan Vonis Hakim, Kamis 16 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, selamat malam saudara. Program berita utama kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya saudara Adisti Larasati. Setelah terpilih jadi Ketua Umum PSSI yang baru, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji untuk membangun sepak bola yang bersih dan juga berprestasi. Dan saudara, informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Serta berita utama lain yang patut Anda simak di antaranya. Hari ini orang tua Barada Richard Eliezer datang ke rumah tahanan Mabes Polri untuk menjenguk putranya yang baru saja menerima vonis dari majelis hakim. Meski hanya divonis kurang dari 2 tahun, Richard Eliezer tidak otomatis bisa kembali aktif di kesatuannya di Brimob. Di akhir acara nanti kami juga akan menayangkan sebuah video pilihan seorang tim penyelamat tertimpa reruntuhan gedung saat berusaha menyelamatkan korban gempa di Turki. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Demo mahasiswa di kantor Kejaksaan Negeri Sika, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa dan polisi saling dorong di depan pintu masuk kantor Kejari Sika Kamis siang. Para mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor kejaksaan karena tak kunjung diberikan izin. Dalam aksinya, para mahasiswa ini juga sempat memblokir jalan Trans Flores. Masa dari kelompok Cipayung Plus ini menuntut kejaksaan mengusut dugaan korupsi dan proyek dana pinjaman daerah. Seorang gelandangan meronta histeris saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perempuan ini, saudara, meronta-ronta saat akan dibawa oleh Satpol PP dan petugas Sudin Sosial Kamis siang. Menolak ditertibkan, petugas sampai harus mengeluarkan paksa perempuan ini dari kolong jembatan Jati Baru Tanah Abang. Seluruh pemulung dan pengemis yang terjaring razia dibawa ke kantor Sudin Sosial untuk didata lalu dikirim ke panti sosial Kedoya. Miris, bukannya mendapat pertolongan, seorang korban tabrakan motor malah terkapar di sebuah kebun kosong di Depok, Jawa Barat. Korban ini diduga dibuang oleh pelaku penabrak dalam kondisi luka parah.
Warga langsung menolong korban saat ditemukan masih bernyawa di sebuah kebun kosong di kawasan Rangkapan, Jaya Baru, Rabu sore. Namun naas, korban tidak tertolong meski sudah mendapatkan perawatan di RSUD Depok. Menurut salah satu saksi, pelaku sempat berjanji membawa korban ke rumah sakit usai menabrak korban dan rekannya di area Pancoran Mas. Informasi selanjutnya, saudara, seorang polisi anggota Ditres Narkoba Polda Jateng mengamuk dan merusak mobilnya sendiri di Kendal, Jawa Tengah. Seorang anggota polisi dari Polda Jawa Tengah tiba-tiba mengamuk dan merusak mobilnya sendiri dengan menggunakan senjata laras panjang. Polisi ini mengamuk setelah diingatkan warga karena melaju terlalu kencang. Oknum polisi ini juga menabrak motor warga. Oknum polisi berinisial Bribtu ASW ini sudah diperiksa oleh Propam Polda Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan, Bribtu ASW mengakui memiliki masalah rumah tangga sehingga kerap membuatnya emosi. Betul itu anggota dari Direktorat Narkoba dan kebetulan sebagian opsional. Namun pada saat kejadian itu tidak dalam melaksanakan tugas. Dan beberapa hari belakang ini memang yang bersangkutan tidak masuk kantor atau pada saat ada kegiatan apel, tidak melaksanakan apel dengan alasan sakit dan sebagainya. Kemudian kita dalami lagi, yang bersangkutan memang ada problem, betul yang dikatakan adalah problem keluarga, rumah tangga di dalam. Saudara, perdebatan panas muncul saat sidang kasus jual beli barang bukti narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dengan nada tinggi, Hotman Paris selaku pengacara Teddy bersitegang dengan jaksa penuntut umum. Tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan. Tapi 4 kali dia mengatakan. Sidang lanjutan dengan terdakwa Teddy Minahasa berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketegangan muncul saat saksi Fatullah Adi Putra memberikan keterangan berbeda dengan berita acara perkara. Hakim pun menegur jaksa penuntut umum dan Hotman Paris. Mari lihat kemari saksi, jangan lihat orang itu. Berarti kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu no. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong diatur majelis kita ini tertib dong. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, sebentar. Ya kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya silakan, tertulis catat. Dalam persidangan, saudara, Teddy Minahasa sempat mencecar sejumlah saksi karena tak setuju dengan keterangannya. Ini transaksi 2 kali, lalu di poin 8 saudara bilang 1 kali tanggal 26. Di tengah sidang, Teddy Minahasa bertanya kepada saksi Nathaniel soal berita acara pemeriksaan karena ada 2 tanggal transaksi tukar falas. Saksi tetap konsisten memberikan keterangan dan tidak menerima arahan untuk mengubah BAP. Ya, dia transaksi di tanggal 26. Nah, saudara kan bilang ini transaksi 2 kali, lalu di poin 8 saudara bilang 1 kali tanggal 26. Siapa yang suruh merubah itu? Tolong jawab, nggak apa-apa. Apakah penyidik? Bukan, Pak. Terus apa yang merubah ini? Di BAP saya bilang tanggal 26. Ya Allah. Ini buktinya, saudara. 24 dan 26. Di poin 8 saudara bilang 26. Yang konsisten dong jadi saksi itu. Iya, saya konsisten, Pak. Ya. Yang benar yang mana? Tanggal 26, 24 itu invoice. Ya, oke, yang saya tanyakan mengapa berubah? Siapa yang menyuruh merubah? Ada yang suruh? Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada. Tidak ada. Sorotan lainnya, saudara, Kejaksaan Agung menghormati putusan Majelis Hakim yang memberikan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terpidana Richard Eliezer. Atas putusan itu, Kejagung memastikan jaksa tak akan ajukan banding. Kepastian tak mengajukan banding disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Jampidum nilai putusan hakim terhadap Richard Eliezer, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, dapat diterima masyarakat. Sikap Eliezer yang jujur dan bekerja sama membongkar kasus disebut Jampidum jadi salah satu pertimbangan jaksa tidak mengajukan banding. 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer. Saudara Richard Eliezer Pudiang Lumiu
yang telah berterus terang, ya, kooperatif dari awal. Jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Tidak menyatakan banding dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo juga ikut angkat bicara soal 1 tahun ataupun vonis 1,5 tahun untuk Richard Eliezer dan hukuman mati yang diberikan untuk Ferdi Sambo. Jokowi mengatakan kendati mengikuti perkembangan persidangan para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Jokowi tidak mau mengintervensi kewenangan lembaga yudikatif. Menurut Presiden, Majelis Hakim dalam kasus ini sudah mempertimbangkan banyak bukti dan kesaksian sebelum menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. Ya itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Orang tua Richard Eliezer hari ini mendatangi rutan Bareskrim untuk menjenguk putra mereka pasca sidang vonis kemarin. Ini adalah kunjungan pertama orang tua ke Eliezer pasca sidang vonis dibacakan kemarin. Ibunda Eliezer kembali berterima kasih kepada hakim yang telah memberikan vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Setelah menjalani sidang vonis, Eliezer akan menjalani sidang etik untuk menentukan apakah ia bisa kembali bertugas di Satuan Brimo Polri atau tidak. Yang pertama Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, berikut kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, juga Bapak Jampidum dan juga Bapak-Bapak Jaksa Penuntut Umum yang sudah sudah melaksanakan tugas dengan baik, sudah memberikan keadilan buat anak kami Eliezer. Puji Tuhan, karena semua itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan kalau masalah itu kami serahkan kepada Polri. Harapan kami percaya bahwa Ijat pasti akan bertugas kembali seperti dulu. Kita ke berita lainnya, Saudara. Sempat ada intimidasi kepada jaksa penuntut umum pada sidang kasus tragedi sepak bola Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya. Teriakan kolega para terdakwa ini terjadi saat 3 terdakwa hendak memasuki ruang persidangan Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini diduga bentuk intimidasi kepada jaksa penuntut umum saat mengawal persidangan kasus Kanjuruhan. Peristiwa ini membuat Polrestabes Surabaya angkat bicara. Polrestabes Surabaya juga meminta maaf dan akan melakukan evaluasi pengamanan karena aksi tersebut mengganggu jalannya persidangan. Ya, namanya di situ banyak rekannya ya spontanitas, ya nggak ada perintah untuk kamu nanti begini, tidak ada, cuma spontanitas. Kami di sini juga menyampaikan permohonan maaf apabila nanti ada pada saat itu ada yang terganggu terkait adanya yel-yel kemarin. Ke depan insya Allah akan kami perbaiki kembali sistemnya, nanti kami akan tetap mematuhi jalannya persidangan. Saudara Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI terpilih periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Dalam Kongres PSSI yang digelar di Jakarta, Erick Thohir mengalahkan 3 kandidat lain, salah satunya Lanyala Mataliti. Setelah terpilih jadi Ketua Umum PSSI, Erick menegaskan kembali komitmennya untuk membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama.
yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Saudara Presiden Joko Widodo dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari ini. Kabar pertemuan Jokowi dan Prabowo berkembang di lingkungan istana sejak pagi. Namun belum jelas apa agenda yang dibahas keduanya. Pertemuan Jokowi dan Prabowo jadi sorotan setelah salah satu relawan Jokowi menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Soal apakah agenda politik dibahas bersama Prabowo, Jokowi berkelakar dengan mengatakan rutinitasnya bertemu dengan Prabowo ini setiap hari. Tiap hari ketemu Pak Prabowo. Hari ini dengan Pak Erlangga. Ini ketemu dengan Pak Erlangga nggak ditanyakan. Tiap hari ketemu Pak Erlangga, ketemu Pak Prabowo. Ya. Saudara Eliezer mengaku sangat mencintai profesinya sebagai anggota Brimo Polri. Kecintaannya pada institusi Polri bahkan disebut Eliezer dalam nota pembelaannya. Eliezer berharap bisa melanjutkan karirnya sebagai anggota Brimob. Apakah harapan Eliezer ini bisa terpenuhi? Ulasannya usai jeda. Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee Susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku penggantin supaya cacing KO. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol.
Sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Satukan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Saudara ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana pada rekannya sendiri Yosua Huta Barat dan harus melawan atasannya sendiri untuk membuka kebenaran. Rupanya tidak membuat Richard Eliezer kapok menjadi anggota Polri. Setelah divonis ringan oleh hakim 1 tahun 6 bulan penjara, Eliezer masih berharap bisa melanjutkan karirnya sebagai anggota Brimob. Ya, sejak menjadi terdakwa, nasib Eliezer memang belum diputus Komisi Kode Etik Polri. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah bisa harapan Eliezer ini terpenuhi? Eliezer bisa dibilang cinta dengan profesinya sebagai anggota Polri. Dan kecintaannya pada institusi Polri ini bahkan disebut Eliezer dalam nota pembelaannya, saudara. Dalam surat nota pembelaannya, Eliezer menuliskan, menjadi anggota Polri khususnya bagian keluarga Korps Brimob adalah mimpi dan kebanggaan. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga keluarga. 4 kali menjalani tes Bintara 2016 hingga 2019, mimpi itu akhirnya terwujud. Eliezer pun harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk menempuh pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur. Harapan untuk Eliezer bergabung lagi dalam Korps Brimob bahkan disampaikan rekan seangkatannya saat menempuh pendidikan Brimob. Pertanyaannya, saudara, bisakah Eliezer ini kembali ke Brimob? Jika merujuk pada peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 yang kemudian direvisi menjadi Perkap nomor 7 2022. Eliezer ini, saudara, sebenarnya masih berpeluang kembali aktif sebagai anggota Polri. Karena dalam Perkap nomor 7 2022, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH berlaku bagi personil yang hukuman pidana tahanan 5 tahun dan divonis 3 tahun yang sudah berketetapan hukum. Tapi ada aturan lain, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 soal pemberhentian personil Polri. Dan dalam PP ini, saudara, hanya menyebut sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berlaku pada personil yang divonis pidana tanpa batasan waktu. Namun, saudara, di sisi lain, Polri ini sepertinya masih memberikan peluang agar Eliezer bisa kembali aktif, saudara, di kepolisian melalui Komisi Sidang Etik.
Dan pernyataan ini disampaikan sendiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Kapolri menyebut peluang Eliezer menjadi anggota BRIMOB itu ada. Pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Ada kemungkinan untuk balik ke BRIMOB lagi ya, Pak? Itu terbuka, Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan Pak sidangnya? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Meski Kapolri sudah menyebut peluang itu masih ada, sepertinya untuk memenuhi harapan itu jalan yang harus ditempuh Eliezer tidak mulus. Posisi Polri akan riskan jika nantinya Komisi Etik tidak memecat Eliezer. Mengingat Eliezer juga sebagai pelaku, hanya dirinya yang bersedia bekerja sama. Selain itu, kasus ini sudah menimbulkan luka mendalam bagi institusi Polri dan mengorbankan banyak personil Polri. Bahkan ada yang mengalami pemecatan lebih dahulu sebelum divonis, seperti Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Baekuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto, yang tentunya sedang menanti vonis dalam kasus perintangan penyidikan. Belum lagi, masih ada puluhan personil polisi yang karirnya hancur karena didemosi dan tertunda promosinya. Dan pasca vonis 1 tahun 6 bulan penjara pada Eliezer, yang jadi pertanyaan selanjutnya bukan hanya nasib karirnya di Kesatuan BRIMOB, tapi juga sampai kapan sebenarnya Eliezer ini mendapat perlindungan dari LPSK. Mengingat Eliezer ini sudah membuka kotak Pandora dan melawan atasannya sendiri, Jenderal Bintang 2. LPSK menjawab jika perlindungan pada Eliezer tidak hanya sampai kasus selesai disidangkan. Selama hasil evaluasi LPSK menemukan potensi adanya ancaman, maka perlindungan itu tetap diberikan. Bahkan urusan makanan saja selama di tahanan juga masuk dalam radar perlindungan LPSK. Itu adalah berkaitan dengan keselamatan jiwanya. Nah, dalam beberapa kasus, dalam banyak kasus kami itu memberikan perlindungan tidak hanya sampai kasus tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi kami akan memberikan perlindungan sampai orang yang kita lindungi ini memang benar-benar aman. Nah, kita memang akan mengevaluasi gitu ya. Akan kami berikan perlindungan secara fisiknya, termasuk tadi ya soal makanan, bahkan kita juga pastikan bahwa makanan itu LPSK yang akan menyediakan, termasuk juga CCTV di dalam rumah tahanan itu. Richard Eliezer adalah salah satu terdakwa pembunuhan Yosua yang banjir dukungan sejak Richard memilih jalan sebagai penguak fakta dan sampai akhirnya menerima vonis. Dukungan publik seolah tak pernah berhenti. Meski tak punya ikatan keluarga, publik ikut bersorak ketika hakim memutuskan vonis ringan pada Eliezer. Bagi publik, saudara, Eliezer ini telah memberikan harapan jika hukum masih berpihak bagi orang yang berkata jujur. Publik tentu berharap Eliezer bisa kembali bertugas di institusi Polri setelah menjalani masa hukuman. Tahu itu hukum, siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, alhamdulillah Pak. Kalau Pak Hakim sekarang udah memutuskan itu, kita syukuri aja. Yang masih masa depannya masih jerah ke depan. Ya mudah-mudahan juga dia institusi kepolisian nggak mencabut hak-haknya. Dia nanti tetap berkarir di kepolisian. Vonis hakim pada Eliezer yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa ini memang jadi kejutan dan menimbulkan pertanyaan. Mengapa Eliezer yang ikut menembak Yosua bisa mendapatkan vonis jauh lebih ringan dibandingkan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal yang juga terlibat namun tidak ikut menembak Yosua. Bahkan saudara, terdakwa Ricky Rizal ini sempat menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak. Kalau kita lihat saudara, terdakwa Kuat Ma'ruf ini saat vonis hakim menyebut jika peran Kuat adalah turut serta dalam pembunuhan berencana Yosua. Meski tidak menembak Yosua, tentu ada hal yang memberatkan yang kemudian membuat Kuat Ma'ruf ini divonis hingga 15 tahun penjara. Yakni Kuat dinilai majelis hakim tidak sopan
selama memberikan keterangan, Kuat Ma'ruf dinilai berbelit-belit bahkan tidak jujur. Selain itu, Kuat saudara, jika Kuat ini juga tidak merasa bersalah dengan pembunuhan Yosua. Setelah Kuat, bagaimana dengan Ricky Rizal yang dapat vonis 13 tahun penjara? Meski Ricky berani menolak Verdi Sambo saat memintanya menembak Yosua, majelis hakim punya pertimbangan mengenai hal yang memberatkan bagi Ricky, yakni berbelit-belit dan tidak jujur selama memberikan keterangan di persidangan. Serta sebagai anggota Polri, Ricky ini dinilai telah mencoreng institusi Polri. Sementara itu, saudara, untuk Richard Eliezer, hal yang memberatkan hanya satu, yakni sebagai teman Yosua, Eliezer ini dinilai hakim tidak menghargai hubungan pertemanan, sehingga menyebabkan terjadinya pembunuhan Yosua. Namun, yang membedakan dengan Kuat dan juga Ricky, Eliezer ini ternyata punya sederet hal yang meringankan, yakni Eliezer yang bersedia jujur dan menjadi penguak fakta. Bahkan, status justice kolaborator telah dikabulkan oleh hakim. Selama persidangan, Eliezer juga bersikap sopan dan kooperatif. Selain itu, usia Eliezer yang masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya. Eliezer bahkan berani mengakui perbuatannya dan menyampaikan penyesalannya di depan orang tua Yosua. Dan yang lebih penting lagi, yang membuat Eliezer mendapat keringanan adalah maaf yang telah diberikan dari keluarga Yosua. Dari sini dapat disimpulkan, saudara, jika kunci vonis ringan Eliezer adalah kejujuran yang membuat terang perkara. Fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada, sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan. Jadi masih adakah asa bagi Eliezer kembali ke kesatuannya di Brimob? Belum ada jawaban pasti, dan dalam waktu dekat akan digelar sidang kode etik Polri bagi Eliezer. Dan saat itulah Komisi Etik akan mempertimbangkan masukan dari ahli, masyarakat, termasuk referensi dari pengadilan jika Eliezer adalah justice kolaborator atau penguak fakta. Dari pertimbangan itulah Eliezer akan dinilai masih bisa bergabung dengan Polri atau tidak. Informasi lain yang juga akan hadir di Berita Utama. Vonis hakim dalam kasus pembunuhan Yosua memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Informasinya hadir usai jeda. Menjatuhkan pidana kepada Verdi Sambo, pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer, pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan. Putusan hakim mengakhiri kemarahan publik. Biarlah almarhum Yosua melihat Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat. Simak selengkapnya dalam Rosi, Kejutan Vonis Hakim, Kamis 16 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang meringkus bandar narkoba yang hendak melakukan transaksi di rumahnya. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas dengan cara mengeluarkan senjata tajam. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan sabu siap edar. Kini pelaku diperiksa penyidik untuk pengembangan adanya pelaku lain. Sip. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa.
Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Saatnya melangkah mudah dengan kartu kredit Genius. Ajukan dan aktivasi kartu, tambah hingga 5 kartu baru, atur limit sesuai kebutuhan, ubah transaksi jadi cicilan, semua dari aplikasi. Melangkah mudah dengan Genius. We'll create a statement and raise the world. We'll never color loud, we'll love for all, no room to swell. We'll never color loud, this flag never gonna stop. Top Coffee Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Coffee Susu. Alton lagi. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Kembali di berita utama, saudara, sempat disebut tak sopan dalam sidang oleh Majelis Hakim. Kuat Ma'ruf yang divonis 15 tahun penjara mengajukan banding atas putusan itu. Orang tua Yosua pun siap menghadapi proses itu. Kuat Ma'ruf harus menelan pil pahit vonis 15 tahun penjara. Gara-gara terlibat pembunuhan yang dirancang oleh atasannya sendiri, Ferdi Sambo. Sopir Ferdi Sambo ini menjadi sorotan selama persidangan karena kerap mengundang keriuhan pengunjung sidang. Misalnya, saat dirinya memberikan tanda cinta khas Korea kepada pengunjung sidang.
Bahkan usai diputus bersalah dan diganjar hukuman 15 tahun penjara, Kuat sempat mengacungkan gerakan salam metal ke arah jaksa penuntut umum. Gelak tawa juga muncul saat Kuat memberikan tanggapan ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani pada 21 Desember 2022. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dan bahasa itu Ibu. Tak terima dengan vonis hakim, Kuat Ma'ruf pun mengajukan banding atas kasus ini. Sementara orang tua Yosua mengaku siap menghadapi proses itu. Tim Liputan, Kompas TV. Masih dalam kasus yang sama, saudara, terdakwa Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Usai persidangan, Ricky Rizal buka suara. Dirinya menegaskan tidak memiliki niat untuk membunuh Yosua. Tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Terdakwa Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Ricky Rizal terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Vonis yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Usai persidangan, Ricky Rizal menegaskan tidak pernah punya niat membunuh Yosua. Tidak pernah mempunyai niat dan kehendak untuk membunuh Yosua, dan saya tidak untuk proses selanjutnya saya serahkan ke masyarakat. Menanggapi vonis yang dijatuhkan majelis hakim, terdakwa Ricky Rizal melalui kuasa hukumnya akan mengajukan banding. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang pria di Grobogan, Jawa Tengah sudah 20 tahun hidup dengan kanker. Kemiskinan membuatnya sulit untuk menyembuhkan benjolan besar di bagian paha kanan. Benjolan besar di paha kanan Abdul Hadi membuatnya tak bisa beraktivitas normal. Apalagi sakit juga kerap ia rasakan. Iya, sudah 20 tahun tumor ganas ini diderita Hadi. Padahal ia sempat dioperasi sebanyak 2 kali. Sayang, bibit tumor ini kembali muncul 5 bulan lalu. Bahkan cepat membesar. Tak banyak yang bisa ia lakukan. Kemiskinan membuat Hadi kesulitan untuk menyembuhkan penyakitnya. Biaya operasi yang mahal tak bisa ia tanggung. Tangan udah pecah, ya pegel, nyeri, perih gitu, perih, karena ada lukanya. Namun, bantuan pemerintah melalui Dinas Sosial memberikan harapan untuk kesembuhan. Usai melengkapi data, pihak Dinsos akan segera membawa Hadi ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Saudara, seorang buruh bangunan berusia 71 tahun di Kuningan, Jawa Barat kecewa. Kenaikan biaya haji yang ditetapkan pemerintah semalam membuatnya ataupun membuat mimpinya menginjak tanah suci ini semakin tak tergapai. Ahmad kecewa. Kenaikan biaya haji yang ditetapkan pemerintah semalam kembali membuat mimpinya menginjak tanah suci urung terjadi dalam waktu dekat. Kebijakan pemerintah yang menaikkan biaya haji dari 39,8 juta rupiah menjadi 49,8 juta rupiah berat dilakukan. Lantaran pria berusia 71 tahun ini hanya bekerja sebagai buruh bangunan. Padahal Ahmad sudah membuat tabungan haji sejak tahun 2013 silam. Ya memang bagi saya sih keberatan bagi orang buruh bangunan gitu ya, orang buruh bangunan. Kalau orang ada sih 25 juta 50. Iya. Gampang mungkin bagi mereka ya, Pak. Gampang kalau mereka. Kalau bagi saya sih keberatan. Sebelumnya Ahmad sempat dijadwalkan pergi ke Tanah Suci pada tahun 2022 lalu. Namun wabah COVID-19 membuat pemerintah membatasi jemaah calon haji yang berangkat. Dan kini Ahmad kembali harus menelan pil pahit. Keinginannya melihat Ka'bah secara langsung semakin tak tergapai. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat.
Saudara, majelis hakim yang mengadili para terdakwa kasus pembunuhan Yosua tengah jadi sorotan. Mereka disebut-sebut mampu menghapus citra buruk peradilan di Indonesia. Vonis hakim dinilai mampu memenuhi rasa keadilan. Jatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis majelis hakim terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, serta Richard Eliezer dinilai mampu memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Pertimbangan hakim yang menilai tak ada hal meringankan pada Sambo dan Putri membuat keduanya diberi hukuman maksimal. Sementara Eliezer justru mendapatkan keringanan yang jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya. Masyarakat pun menyambut gembira vonis itu. Majelis hakim langsung jadi sorotan. Mereka mampu menghapus citra buruk peradilan di Indonesia. Saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca, suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim. Wahyu Iman Santoso, sang hakim ketua pun dibanjiri pujian. Tak henti-hentinya, media serta masyarakat memberitakan hal positif tentang sosok ini. Namun yang pasti kasus Yosua membuka mata publik bahwa masih ada harapan akan keadilan di negeri ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ratusan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara menghadang polisi dan petugas Badan Pertanahan Nasional saat hendak mengukur lahan sengketa. Usai jeda kami kembali. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinja pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Sedap Selection Dirty Wings Food. Madu Teja Sase, sehat berstamina. Jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat.
Hangat Counter Pain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda, aktivitas. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Porsholan Hijab Chic baru. Active Burst Fragrance, makin aktif, makin wangi. Udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Posh roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wingfood. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Saudara, ratusan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara menghadang polisi dan petugas Badan Pertanahan Nasional saat hendak mengukur lahan sengketa. Warga menghalangi petugas BPN yang akan mengukur 3 hektar tanah di Jalan Mekatani, Desa Marindal, Kamis siang. Lahan HGU tersebut masih terdaftar sebagai aset negara. Namun saat ini ada sengketa 2 pihak yang di pengadilan yang tidak menyertakan pemilik lahan. Kini lahan sengketa sudah dijadikan permukiman warga. Pemerintah dan Komisi 8 DPR akhirnya menyepakati biaya perjalanan haji yang harus ditanggung jemaah sebesar 49,8 juta rupiah. BP disepakati dalam rapat panja biaya haji Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama pada Rabu malam. Nilai BP naik sekitar 10 juta dari tahun lalu. Itu artinya ada biaya tambahan yang harus dibayarkan calon jemaah haji yang berangkat tahun ini. Total biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 mencapai 90 juta rupiah. Sebanyak 44,7% ditanggung oleh dana nilai manfaat BP. Yang sudah lunas pada tahun 2022 itu ada sebanyak 9.864 jemaah dibebankan biaya tambahan biaya pelunasan hanya sebesar Rp9.400.000. Informasi lain, surat dari PT KAI menjadi harapan bagi warga Sumeneb, Jawa Timur yang menginginkan reaktivasi jalur kereta Madura untuk memudahkan akses bepergian. Pemerintah Kabupaten Sumeneb mengatakan PT Kereta Api Indonesia telah bersurat ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai upaya reaktivasi jalur kereta. Pemkab Sumeneb menyebut usulan reaktivasi jalur kereta ini mendapat respon positif dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan sejauh ini korespondensi PT KAI dengan Pemkab Sumeneb bertujuan untuk menginventarisasi aset termasuk pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang yang rutin dilakukan setiap tahun. Kalau misalnya tol ya tidak jadi dibangun, ya mungkin reaktivasi kereta. Kalau reaktivasi kereta menurut saya
bisa lebih cepat dilaksanakan. Karena kenapa? Karena KAI ini sebenarnya sudah punya aset. Dan kemarin saya sebelum ke sini, KAI sudah bersuratan ke BPKAD. Seorang anggota tim penyelamat tertimpa runtuhan gedung saat berusaha menyelamatkan korban gempa di Turki. Simak informasinya dalam video pilihan berikut ini. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesup. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Softa Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Softa Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Softa Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Ni buat kamu Sedap Selection. Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 플러스 Korean cheeseburger. 니 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Omostamnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misedap Selection. Dirty Wings Food. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Dirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Dirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Dirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya.
Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Saudara, seorang anggota tim penyelamat tertimpa sisa puing gedung saat sedang berusaha menolong orang yang selamat di reruntuhan gempa Turki. Berita utama kami tutup, saudara. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Arizona Gali. Dan saya Adis Dilarasati. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Seolah-olah menjadi korban. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Vonis mati yang dibacakan Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menjadi kejutan publik di tanah air. Kejutan vonis ini sekaligus menjadi jawaban doa bagi keluarga almarhum Yosua Huta Barat. Kami sangat bangga dengan keputusan hakim pada saat ini. Telah terbuka semua kasus, diungkap dengan benar-benar ya, dan keadilan itu kami rasakan pada saat ini. Sementara istri Sambo, Putri Chandrawati, mendapat vonis 2,5 kali lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi soal untuk Putri Chandrawati, dari awal saya sudah mengutarakan, dari dialah pemantik permasalahan ini. Memang benar adanya, melalui keputusan hakim pun. Saya bukan orang hukum, saya bicara soal itu dari hati nurani. Hakim beranggapan tidak ada hal yang meringankan bagi Pak Sutri ini, sehingga keduanya patut mendapat putusan maksimal dan hukuman yang jauh di atas tuntutan jaksa. Ini kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar
terutama para mafia. Dua anak buah Sambo lainnya, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, juga mendapat vonis 5 hingga 7 tahun lebih tinggi ketimbang tuntutan jaksa. Kuat dan Ricky memastikan mengajukan banding. Jadi saya menganggap di persidangan ini memang benar-benar berjalan kuasa Tuhan menjamah hati nurani majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka. Ini menurut saya sesuai dengan perbuatan mereka. Ajaib memang. Hukuman itu 2 kali lipat, 3 kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut. Sangat-sangat suatu keajaiban di persidangan. Kejutan vonis hakim mencapai puncaknya saat menghadiahi Eliezer hukuman paling minim. Tak hanya statusnya sebagai justice collaborator yang dikabulkan, pengajuan amicus curiae para akademisi pun dipertimbangkan hingga pengampunan keluarga Yosua menjadi hal yang meringankan hukuman Eliezer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa. Vonis minim hakim untuk Eliezer menjadi tonggak kemenangan kejujuran sekaligus bukti bahwa masih ada wakil Tuhan yang mengawal keadilan dalam perkara yang erat dengan relasi kuasa sang aktor intelektual. Kami sangat merasakan bahwa keadilan itu ada. Kami makasih buat majelis hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil. Tuhan yang melihat anakku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di sorga. Saya menyerah dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Amin. Sudah bersama saya Ibu Albertina Ho. Ia merupakan hakim non-aktif saat ini karena ia bertugas sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Bu Albertina, kita ketemu lagi. Waktu itu masih dalam persidangan awal. Ya. Anda mau kembali muncul kalau sudah vonis katanya. Dan sekarang vonis. Apa tanggapan Bu Albertina dulu melihat mahkota hakim yang menjadi putusan kemarin? Kalau tanggapan saya melihat bahwa putusan hakim itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari publik. Itu yang saya lihat. Terlepas dari putusan hakim itu tepat atau tidak, benar atau tidak, tapi mendapat apresiasi dari publik. Anda melihat itu ya? Ya. Karena pada saat pembacaan tuntutan, Bu Albertina, itu ada sorak-sorai juga, tapi sorak marah, kecewa ketika Putri Chandrawati hanya 8 tahun, ya. Sementara Richard Eliezer menjadi 12 tahun waktu itu. Tuntutan jaksa ini dikecam banyak pihak. Pada saat pembacaan putusan hakim, ada sorak-sorai. Sorak-sorai yang seperti merasa, inilah yang merasa keadilan yang memang ditunggu-tunggu oleh Jadi masyarakat. Sepertinya masyarakat merasa menang dengan putusan yang kemarin dibacakan. Putusan hakim kemarin dirasa sangat menjadi bagian dari apa yang selama ini dilihat oleh publik, ya Bu Albertina. Tapi saya mau tanya, kalau misalnya Bu Albertina jadi hakim, kira-kira kayak gini juga nggak sih putusannya? Begini Mbak Rosi, jadi hakim itu kita dalam menjatuhkan suatu putusan, mulai dari awal persidangan sebenarnya kita sudah melihat semuanya itu. Sudah mulai membangun keyakinan kita melihat dulu ini perilaku orang-orang yang kita sidangkan seperti apa, itu semua kita lihat. Dan ini nanti berujung kepada lamanya pidana yang akan kita jatuhkan. Sementara fakta-fakta yang terada di persidangan itu berujung kepada terbukti atau tidaknya tindak pidana. Jadi terbukti atau tidaknya tindak pidana itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, tapi untuk menetapkan lamanya pidana banyak faktor yang mengikuti. Kalau gitu pertanyaan saya ganti Bu Albertina. Apakah Bu Albertina terkejut
dengan putusan hakim dan hukuman yang diberikan? Kalau jujur saya tidak terkejut. Tidak terkejut? Saya tidak terkejut. Itu sesuai dengan perkiraan seorang Karena saya berpikir demikian. Jadi saya batin saja ya. Oh, ini kalau ditimbang-timbang seperti ini, kadang-kadang mengikuti pemberitaan-pemberitaan, ya sepertinya ini akan lebih tinggi dari tuntutan. Sepertinya lebih tinggi dari tuntutan. Tapi saya tidak mengatakan sekian dari tuntutan atau apa, tidak. Karena kan saya tidak menyidangkan perkara itu. Mungkin yang ini akan lebih rendah dari tuntutan. Nah demikian, itu dari perhitungan. Putusan hakim ini mengobati rasa kecewa yang luar biasa pada tuntutan jaksa. Jadi dianggap sebagai obat penghibur keadilan. Karena apa yang menjadi tuntutan jaksa itu sangat-sangat mengecewakan. Pernah nggak ada kejadian seperti ini dalam perjalanan karir Anda? Saya pikir dalam perjalanan kita ya banyak sebenarnya. Jadi banyak hal-hal, sebenarnya ini hal yang biasa. Tapi karena ini perkara yang disorot oleh publik, sehingga ini menjadi sangat luar biasa. Kita biasa kadang-kadang jaksa putus bebas, tuntut hukum, kita putus bebas, hal yang biasa. Kadang jaksa menuntut hanya setahun, kita bisa putus 5-6 tahun, hal yang biasa juga. Tapi tidak terekspos kan karena perkara yang biasa. Perhatian publik secara luas. Bu Albertina, hari ini kita bicara yaitu hari Kamis 16 Februari. Jampidum sudah mengatakan dalam rilisnya bahwa kejaksaan tidak akan mengajukan banding untuk terdakwa Richard Eliezer. Begitu juga dengan pengacara. Artinya sudah inkrah di tingkat pertama. Salah satu alasan jaksa adalah pertimbangan hakim yang sudah mewakili keinginan jaksa, baik dalam hal dakwaan. Artinya di sini jaksa bilang selain permohonan maaf, tapi jaksa ingin mengatakan bahwa putusan hakim itu mengambil semua apa yang menjadi dakwaan jaksa. Jadi sama dengan jaksa. Ada yang aneh nggak? Sebenarnya kalau kita lihat demikian ya. Jadi dakwaan jaksa itu yang menjadi dasar hakim untuk membuktikan, ya, menjadi dasar hakim untuk memeriksa perkara itu di persidangan. Terbukti atau tidak, itu dakwaan jaksa. Jadi kalau ini terbukti ya jelas karena itu menjadi dakwaan jaksa. Tetapi dasar pemeriksaan dulu di situ. Nah, kemudian ada tuntutan. Ada tuntutan dari penuntut umum juga kan. Nah, tuntutan itu yang menggambarkan bahwa menurut penuntut umum terbukti di persidangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Nah, itu tuntutan. Di dalam tuntutan itu juga kalau kita perhatikan, penuntut umum juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa. Dan itu yang dijadikan dasar penuntut umum akan menuntut berapa. Itu. Nah, kemudian hakim juga membuat putusan. Putusan itu juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan juga. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Nah, dalam menjatuhkan lamanya pidana, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang menyertai kejadian yang terjadi itu maupun hal-hal yang terjadi di persidangan. Misalnya dia jujur atau tidak, dia mengakui terus terang atau tidak, menunjukkan penyesalannya atau tidak. Itu untuk menentukan lamanya pidana. Mengapa saya tanyakan ini? Karena kita menyambut baik, mengapresiasi tindakan Kejaksaan Agung untuk tidak banding untuk kasus terdakwa Richard Eliezer. Tetapi menjadi aneh ketika kejaksaan mengatakan bahwa ya apa yang putusan hakim itulah yang sebenarnya sudah ada dalam dakwaan jaksa. Jelas-jelas ada hal yang sangat berbeda di mata awam banyak orang. Contoh saja seorang Richard Eliezer. Jaksa mengatakan dia bukan justice collaborator. Dia seorang dader atau pelaku utama. Makanya diganjar dia dengan hukuman tinggi. Sementara hakim mengatakan ia bukan pelaku, ia memang bukan pelaku utama. Ia hanya sebagai pelaku. Dan hakim jelas-jelas di sini sangat mempertimbangkan Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Nah, itu kita lihat, Mbak Rosi akan melihat itu di dalam pertimbangan dari tuntutan penuntut umum dan pertimbangan hakim. Itu jelas akan kelihatan dan sangat berbeda. Itu. Nah, kalau memang sangat berbeda, ya itulah penilaian orang berbeda. Mungkin penilaian dari Jampidum lain lagi.
Ya. Saya hanya ingin karena itu tidak ada banding, tapi kemudian seolah ingin mengklaim, oh ini juga karena hakim mengambil apa yang menjadi dakwaan jaksa. Padahal jelas-jelas di sini, apakah bisakah kita mengatakan hakim justru jauh lebih progresif dari jaksa? Kalau saya pikir kalau dikatakan hakim mengambil dakwaan jaksa, tidak. Dakwaan jaksa itu kan dasar untuk kita pemeriksaan. Dasar pemeriksaan saja di persidangan. Memang sudah semestinya. Iya, seharusnya. Jadi bukan sebagai pembenaran bahwa oh ya bisa seperti ini karena jaksa juga. Padahal sebenarnya secara putusannya jauh berbeda. Itu yang dilihat bisa masyarakat. Dikatakan, kalau mau dikatakan hakim mengambil tuntutan penuntut umum. Itu masih bisa hakim mengambil tuntutan penuntut umum. Tapi dalam hal ini yang Mbak Rosi sendiri sudah katakan tadi bahwa sangat jauh berbeda kan. Nah, Bu Albertina, soal tahapan-tahapan, ada kena hukuman mati Sambo, Putri 20 tahun, Kuat Ma'ruf 15 tahun, dan Ricky Rizal 13 tahun. Saya mau masuk dulu dengan hukuman mati. Orang bertanya, tolong ini dijawab karena di pandangan masyarakat awam, seberapa lama sesungguhnya proses ini bisa sampai dengan eksekusi? Wah, kalau dikatakan itu proses ini masih sangat jauh. Masih jauh sekali, masih saya katakan masih lama. Masih lama? Lama sekali. Karena ada banding di pengadilan tinggi, lalu ada kasasi. Masih ada lagi peninjauan kembali PK. Dan bisa beberapa kali? Beberapa kali PK itu bisa diajukan. Bu Albertina, adakah misalnya jangka waktu dari banding, dari pengadilan tingkat pertama itu pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Agung, kasasi? Ada nggak jangka waktunya? Kalau itu ada jangka waktunya, sudah diatur oleh Mahkamah Agung, sehingga suatu putusan itu bisa lebih cepat. Apalagi putusan perkara ini kan menarik perhatian masyarakat. Pasti akan cepat diselesaikan oleh pengadilan. Baik, kalau gitu pertanyaannya, terdakwa ini masih bisa PK ya? Bisa. Dan itu bisa berkali-kali? Bisa berkali-kali. Nah, kalau misalnya pengajuan PK-nya 3 tahun ke depan, misalnya 2026, KUHP baru sudah berlaku, apakah terpidana Ferdi Sambo ini ikut KUHP lama, hukuman mati, atau ikut KUHP baru yang hukuman matinya itu dicoba dulu 10 tahun, kalau berkelakuan baik maka menjadi seumur hidup? Sebenarnya kalau kita membaca di pasal 3-nya ya, kalau saya ingat saya itu pasal 3, itu jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah berlaku peraturan undang-undang yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terdakwa ini, terpidana ya, kepada terpidana ini akan berlaku yang meringankan. Artinya begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Ferdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Jadi memang kecil kemungkinannya ia mendapat hukuman mati. Bisa saja terjadi kalau hukuman mati apabila memang mau dieksekusi sebelum berlakunya. Tapi itu kan secara common practice jarang sekali terjadi. Antrian mereka yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati itu panjang sekali. Jangan dipikir langsung terjadi, bisa 5 tahun, 10 tahun. Banyak, 10 tahun juga bisa. Di Nusa Kambangan itu banyak Mbak Rosi. Saya pernah tugas di PN Cilacap. Di lapas di Nusa Kambangan itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi. Ya, artinya dalam hal ini kalau kita bicara soal peluang, maka sangat besar peluang atau pasti yang terjadi pada Ferdi Sambo adalah ia akan menerima aturan dalam KUHP baru. Yang kalau sampai PK, ia tetap menerima hukuman mati, maka hukuman yang akan diberikan padanya adalah percobaan 10 tahun. Kalau berkelakuan baik, maka dia menjadi seumur hidup. Betul? Ya, bisa begitu. Peluang itu ada. Rasanya pasti begitu. Saya tidak berani memastikan. Tapi saya katakan tergantung dari 10 tahun tadi kan. Peluang itu ada. Baik. Motif kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati gugur, tapi hakim menemukan motif lain, yaitu Putri sakit hati pada almarhum. Kami kembali sesaat lagi.
Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Nih buat kamu sedap selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 프랑스. Korean cheese보다 네 마블린야 Korea. Cheesy and chewin으로 어머스답냐. juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misadap selection. Dirty Wings Food. Lepotan noda deh. Ayo kita bandingin. Mana yang beneran pasti noda. Iya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Baru Super Mie Nutri Mie Rasa Mie Goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Mie Nutri Mie Rasa Mie Goreng. Saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Saya masih bersama Hakim Nonaktif Ibu Albertina Ho yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2008 hingga 2011. Bu Albertina, motif pembunuhan itu tidak bisa diuraikan, tapi hakim memberikan penjelasan sakit hati. Tapi hakim juga tidak menguraikan kenapa sakit hati Putri pada almarhum. Ya, karena kalau saya lihat pertimbangan hakim ya dalam putusan itu memang tidak terungkap di persidangan. Mengapa
Putri sakit hati terhadap almarhum. Itu tidak terungkap di persidangan. Tapi ketika hakim melihat ada sebuah rasa sakit hati, satu sakit hati dari Putri ke Sambo, ketika dia sudah mengatakan itu, mengapa itu tidak coba diuraikan? Dari mana rasa sakit hatinya? Ya, karena kalau saya lebih melihat, mungkin di dalam persidangan memang fakta-fakta itu tidak terungkap. Karena kita lihat juga bahwa di situ minim sekali kan saksi, minim sekali saksi yang mengetahui itu dalam saksi dalam arti secara objektif ya bisa menjelaskan itu. Ya tapi dari mana hakim bisa langsung menyimpulkan Putri Sambo sakit hati pada Yosua? Nah itu memang hakim yang tahu ya dia dari mana menyimpulkan itu. Tapi yang jelas dia menyimpulkan bahwa rasa sakit hati itu ada. Entah itu perbuatan Yosua, tapi dia juga tidak mengatakan perbuatan yang mana yang mengakibatkan. Tapi sebenarnya perlu nggak hakim menguraikan dari mana keyakinan hakim melihat bahwa Putri Sambo sakit hati pada Yosua? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam perkara ini, itu juga sebenarnya tidak perlu juga harus kita buktikan rasa sakit hati itu. Karena seberapapun sakit hati, itu kan tidak menjadi alasan pembenar untuk kita melakukan suatu tindak pidana kan. Makanya itu tidak, kalau saya lihat tidak dikejar lebih lanjut oleh hakim untuk pembuktian itu. Tapi itu hanya sebagai hal yang untuk dipertimbangkan hakim untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan itu. Dilihat di situ kalau saya lebih lihat kepada situ. Jadi tidak dikejar lebih lanjut rasa sakit hati itu. Karena itu bukan menjadi suatu alasan sehingga bisa membenarkan orang melakukan tindak pidana. Apalagi hakim juga mengatakan soal motif yang tak terungkap. Ini kata Ketua Majelis Hakim. Betul. Menimbang bahwa sangat disayangkan motif terdakwa tidak terungkap dalam persidangan, mengapa terdakwa harus membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa sehingga membuat Ferdi Sambo suaminya begitu marah dan terpicu merancang pembunuhan terhadap korban Yosua, sehingga terdakwa tidak bisa kembali terjebak ceritanya sendiri. Akibatnya terdakwa justru terlibat menjadi bagian turut serta dalam rencana pembunuhan korban Yosua. Ya tadi itu dibacakan oleh anggota Majelis Hakim Hakim Ribut Alimin. Betul. Tidak dapat menggali motif apa yang terjadi. Apakah ini bisa disebut sebagai sesuatu yang kegagalan? Kenapa sih dibunuh? Sebenarnya kalau kita katakan kegagalan hakim maksudnya dalam pembuktian. Untuk media. Saya katakan tidak juga. Tidak juga. Karena apa? Minimnya bukti di situ. Dan, nah itu tadi, motif itu juga tidak perlu karena tidak terlalu harus diperlukan juga karena motif ini tidak mengakibatkan seseorang itu boleh dibunuh. Ya. Apapun Kan alasan. jadi pertanyaan, sudah dibunuh dengan skenario luar biasa, pasti ada sesuatu. Itu yang ingin selalu dicari. Betul, pasti ada sesuatu dan itu menjadi tanda tanya. Sementara bukti-buktinya kan minim sekali, tidak ada. Yang paling tahu itu adalah Putri dan almarhum. Sementara Putri sendiri membuat skenario. Nah, dari mana bisa kita ungkapkan lagi motif itu? Tidak ada bukti yang lain. Karena yang mengetahui hanya mereka berdua. Sehingga fokus utama pertimbangan hakim adalah memastikan unsur pembunuhan berencana itu dapat dibuktikan, terbukti. Itu terbukti. Oke. Ada satu lagi yang menarik sebenarnya Bu Albertina ya, soal hakim mencari tahu seperti apa korban kekerasan seksual. Karena sidang sempat tertutup, Putri Chandrawati menangis terseduh-seduh sebagai saya adalah korban. Tapi hakim dalam pertimbangannya mengatakan sesuatu yang sangat berbeda tentang kekerasan seksual. Ini dia. Bahwa faktanya, menurut terdakwa, setelah mengalami kekerasan seksual serta adanya bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk bersandar pada keranjang pakaian kotor, terdakwa melalui saksi Riki Riksal telah memanggil korban Yosua dan ketika bertemu terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengatakan mengampuni perbuatanmu yang keji dan meminta korban Yosua resign. Perilaku terdakwa yang demikian bertolak belakang dengan korban kekerasan seksual pada umumnya, sehingga tidak dapat diterima dan tidaklah logis. Seandainya terdakwa benar telah mengalami korban kekerasan seksual, tentulah tidak mungkin seketika berkeinginan bertemu dengan pelakunya, dalam hal ini korban Yosua.
bahwa dengan demikian pendapat ahli Dr. Reni Kusumawardani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama timnya sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-HPPF-APS Apsifor _9 Romawi _2022 bertentangan dengan berbagai jurnal yang ada. Hakim mementahkan dengan sangat loud and clear pandangan ahli. Dia adalah ketua Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik, yang masih melihat harus ditelisik kemungkinan kekerasan seksual. Hakim tadi mengatakan bertentangan, pandangan ahli ini bertentangan dengan jurnal-jurnal internasional yang ada. Jadi mementahkan keterangan keterangan ahli. Memang hakim itu, Mbak Rosi, tidak terikat dengan keterangan ahli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang hakim itu juga kan pengalamannya, apalagi Hakim Jakarta Selatan, pengalamannya kan sudah panjang sekali. Dan banyak perkara-perkara kekerasan seksual yang kita tangani. Dan kita tahu bagaimana perilaku korban-korban kekerasan seksual ini. Ya, tapi kan ini kan ahlinya nggak kaleng-kaleng. Dia sering dipakai oleh polisi untuk menjelaskan psikologi forensik, tapi kemudian dengan satu kalimat saja oleh hakim itu malu sih sebenarnya sebagai ahli kalau dianggap bertentangan loh dengan jurnal-jurnal yang ada. Saya pikir itu hal yang biasa lah, karena hakim itu juga ahli berdasarkan pengalamannya menangani perkara-perkara kekerasan seksual, Mbak Rosi. Tidak ada korban-korban kekerasan seksual itu setelah menjadi korban, kemudian dia mau bertemu dengan pelaku. Hakim melakukan risetnya sendiri. Saya mendengarkan pengalaman. Ya, mendengarkan pertimbangan saksi ahli, tapi ia melakukan risetnya sendiri. Ia mencari tahu, bahkan ia membaca satu jurnal dari Kusnul Fadilah, ia dari Yayasan Pulih soal pemulihan trauma perempuan korban kekerasan seksual, dan ia membaca juga dari berbagai jurnal internasional. Bahkan ia juga mengutip Dr. Jane Lane soal bagaimana korban kekerasan seksual. Jadi ketika ada saksi ahli mengatakan sesuatu yang tidak meskipun dia ahli tapi nggak masuk akal, nggak logis. Menurut hakim tidak rasional menurut hakim ya, sehingga hakim menggunakan ahli yang ini dan menggunakan pengalaman dia sendiri. Itu boleh, tidak masalah. Dia riset sendiri, tidak saja berdasarkan pengalaman. Kalau dia tahu ini keterangan ahlinya, meskipun gelarnya berderet kok nggak masuk akal, karena dia memang saksi menguntungkan untuk Putri Chandrawati. Boleh. Karena begini Mbak Rosi, kalau kita lihat, Mbak Rosi mungkin juga pernah sering mendengar ada yang dikatakan ahli bersaksi segala. Kalau kita periksa di persidangan, itu sering terjadi. Ahli dari terdakwa akan memberikan keterangan yang membenarkan terdakwa, memberikan pendapat ya yang menguntungkan terdakwa. Ahli dari penuntut umum akan memberikan pendapat yang menguntungkan penuntut umum. Itu hal yang biasa di persidangan. Bu Albertina, apakah Anda juga terkejut bahwa putusan hakim menghukum Putri Chandra dari 8 tahun ke 20 tahun, maksimal untuk 340? Apa yang Anda lihat keyakinan hakim bahwa Putri Chandra ini menjadi bagian dari pelaku utama? Kalau saya lihat dari persidangan dan mungkin ada juga ya di pertimbangan hakim, saya lihat di sini sebenarnya peran Putri itu besar sekali. Kenapa? Dia itu yang menggerakkan sebenarnya. Pertama kali kan yang menggerakkan sehingga Sambo suaminya tergerak untuk merencanakan pembunuhan. Berarti kan dia yang pertama kali menyampaikan, jadi menggerakkan orang, membakar emosi orang lah katakanlah itu. Yang pertama. Kemudian setelah ada perencanaan itu, seharusnya kalau dia itu tidak berpikir lebih baik ya, dia akan mencegah supaya perencanaan itu tidak terjadi. Tapi ini kan tidak. Bahkan dia seolah-olah berlagak, seolah-olah ya dalam tanda petik, tidak tahu bahwa ada perencanaan pembunuhan itu. Dan hakim sendiri sudah membuktikan di dalam pertimbangan putusannya bahwa perencanaan itu ada dan dia sebenarnya tahu. Meskipun dalam banyak kesempatan ia ditanya oleh hakim, selalu jawabnya lupa dan tidak tahu. Ya. Lupa dan tidak tahu itu jawaban yang paling gampang dan paling mudah di persidangan.
Hakim sempat menjelaskan bahwa sikap pura-pura tidak tahu atau lupa yang kemudian ditandai oleh hakim sebagai pura-pura ketika soal CCTV. Sudah jelas-jelas tergambar di situ naik bersama Kuat Ma'ruf, ia bilang lupa. Itu rasanya juga sebuah fakta persidangan yang menjadi pegangan hakim bahwa perempuan ini menjadi bagian dari pelaku utama. Dan itu semuanya itu juga yang semakin menguatkan juga keyakinan hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada putri itu sendiri. 20 tahun. Ya, karena perilaku di persidangan, apa yang disampaikan di situ kan bisa dinilai oleh hakim. Ada penyesalannya atau tidak, ada niat untuk memperbaiki diri atau tidak, itu semua kan dinilai. Salah satu juga yang dikatakan oleh hakim, hal-hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah apa yang dia lakukan, itu telah membuat tidak saja nyawa seseorang dirampas, tapi memutus masa depan banyak orang anggota Polri. Hingga vonis dijatuhkan, Ferdy Sambo tetap bersikukuh tidak pernah menyuruh Eliezer menembak Yosua. Tapi hakim menemukan fakta yang tak terbantahkan. Kami kembali sesaat lagi. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Ratusan warga Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah mengungsi di gedung sekolah dasar setelah adanya longsoran tanah dan material dari Pacitan, Jawa Timur. Material longsoran mengakibatkan retakan tanah di rumah warga. Akibat longsor, kondisi jembatan Sungai Gupakan yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur dipenuhi material lumpur. Saat ini 200 lebih jiwa dari 88 kakak mengungsi di gedung SD Negeri Pucung 2 sejak Rabu pagi kemarin. Warga memilih mengungsi di posko karena khawatir terjadi keretakan tanah. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baru Super Mie Nutrimira Sami Goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Mie Nutrimira Sami Goreng. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet.
Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Partial hijab chic baru. Active Burst Fragrance, makin aktif, makin wangi. Udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebers di mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim meragukan keterangan terdakwa yang hanya menyuruh saksi Richard untuk membackup atau mengatakan hajar cat pada saat itu. Karena menurut Majelis Hakim, hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong yang belaka. Mengingat yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa itu hanya membackup saja, maka instruksi itu hanya cukup sampai di Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa tidak perlu memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Begitu saksi Ricky Rizal mengatakan tidak sanggup menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena tidak kuat mental. Akan tetapi karena tujuan terdakwa dari semula adalah matinya Nofriansah Yosua Huta Barat, maka kemudian saksi Richard dipanggil untuk mewujudkan kehendak terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Yosua tersebut. Saya masih bersama Hakim nonaktif Ibu Albertina Ho yang pernah menangani beberapa perkara besar seperti kasus suap pajak Gayus Tambunan, kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan Antasari Azhar yang waktu itu menjadi Ketua KPK, hingga perkara mafia hukum dengan terdakwa Jaksa Siru Sinaga. Bu Albertina, bagaimana menjelaskan ternyata hajar cat dan tembak cat yang selalu jadi pertimbangan itu justru jadi petunjuk untuk hakim Sambo menembak Joshua? Ya, tadi kan sudah dipertimbangkan oleh hakim ya, bahwa dia sebenarnya kan pertama menyuruh Ricky dulu menembak. Ricky mengatakan saya tidak kuat, mental saya tidak sanggup. Kalau alasan dia hanya untuk backup, kenapa harus memanggil Richard lagi? Nah, panggil Richard, dia perintahkan menembak. Richardnya sanggup. Nah, kelihatan nyata lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk apa menyiapkan kotak, mengambil kotak peluru, mengisi magasin pelurunya, itu dipenuhi dan sebagainya. Kalau hanya sekedar untuk membackup. Kalau dia katakan backup atau hanya untuk menghajar. Mungkin ini menghajar dalam tanda petik. Ini bisa juga. Ya, karena menarik apa yang dikatakan oleh hakim. Ini luar biasa sih sebenarnya. Hajar cat pada saat itu, karena menurut majelis hakim, hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong belaka. Ya, betul. Mengingat yang dimaksud sebagai niat atau kehendak terdakwa itu hanya membackup saja, maka itu cukup sampai di Ricky Rizal Wibowo. Tidak perlu memanggil Richard. Karena Ricky itu nggak mau karena disuruh nembak. Ya, dia tidak mau karena disuruh nembak. Saya tidak kuat mental saya, kira-kira begitu kan? Artinya kan instruksinya sama dong, sama-sama untuk nembak. Bukan untuk. Berarti ketika ada yang satu bilang, Richard Eliezer bilang tembak, Sambo tetap bersikukuh bilang hajar, karena sebenarnya dua-duanya dari awal sudah disuruh menembak. Disitulah bukti petunjuk yang dipertimbangkan oleh hakim tadi. Selain keterangan dari Richard itu mengatakan menyuruh menembak, keterangan Richard ini oleh hakim dipertimbangkan lagi
didukung oleh alat bukti lain, alat bukti petunjuk. Ya itu tadi yang dipertimbangkan oleh hakim. Bu Albertina, saya mau bertanya soal Ricky Rizal. Ia juga naik banyak, 13 tahun. Bagaimana penjelasannya orang nggak ikut nembak, orang menolak untuk menembak, dia tidak ikut membuat orang mati, kenapa dia bisa berat bahkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa? Tapi dia ikut di dalam mewujudkan tindak pidana itu. Dari mana? Dari mana keyakinan hakim yang memanggil Richard? Jadi kita tuh kalau dalam pembunuhan yang bersama-sama atau suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, tidak perlu semua pelaku itu melakukan unsur-unsur di dalam tindak pidana itu. Tidak perlu melakukan secara aktif. Bisa saja diam, bisa saja menjaga di luar, bisa segala macam bisa. Tidak perlu termasuk tinggi sekali untuk Ricky Rizal. Bagaimana kalau ia juga mempunyai pembelaan, dia nggak tahu bahwa ada rencana untuk membunuh Yosua, tapi dia hanya mendapat perintah. Kan sudah awal dia sudah ditawarkan untuk membunuh, menembak, dan dia menolak. Kan pertama ditawarkan dulu ke dia kan, menembak, saya tidak kuat mental saya. Udah, kalau begitu kamu panggil Richard. Berarti kan dia tahu bahwa Yosua akan ditembak. Terus apa yang dilakukan oleh Ricky? Memanggil Yosua. Memanggil Richard. Dia memanggil Richard untuk datang. Padahal kan dia tahu sebenarnya bahwa Richard ini akan disuruh untuk menembak. Apa yang dia lakukan terhadap hal ini? Dia tidak melakukan apa-apa selain memanggil Richard. Berarti secara tidak langsung kalau saya lihat di sini bahwa dia juga menyetujui tindak pidana itu terjadi. Karena banyak yang cukup terkejut, tinggi sekali untuk Ricky Rizal. Untuk seseorang yang menolak menembak, tidak ikut merampas nyawa orang, tapi tinggi sekali. Tapi orang tidak melihat faktor-faktor lain. Hanya melihat dia menolak. Tapi yang lainnya tidak dilihat. Kan harus, kalau pertimbangan hakim kan utuh. Jadi Ibu Albertina setuju bahwa memang Ricky Rizal harus lebih tinggi dari tuntutan jaksa? Kalau saya melihat dari membaca, dari melihat fakta-fakta ya, bukan harus lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Tuntutan jaksanya 8 tahun ya. Kalau dilihat dari itu ya mestinya lebih tinggi karena dia ada perannya di situ. Dalam persidangan kemarin selalu pertimbangan hakim itu selalu menyebut apa yang disebut dengan meeting of mind. Ya, meeting of mind. Coba kita dengarkan sekali lagi soal meeting of mind, baik itu untuk Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf. Ya. Menimbang bahwa dikatakan meeting of mind, garis miring kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai perannya masing-masing, bukan berarti harus adanya pertemuan rapat bersama dan bersepakat menghilangkan nyawa korban. Akan tetapi dengan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dalam hal ini adalah meninggalnya korban dipandang sebagai adanya meeting of mind. Bagaimana menjelaskan soal ini? Ini masalah kesesuaian kehendak. Itu tadi yang sudah saya jelaskan juga sedikit bahwa kesesuaian kehendak ini tidak harus kita sama-sama setuju, kita rapatkan dulu, kita bicarakan dulu, itu yang tadi dipertimbangkan oleh hakim. Tapi cukup dengan apa yang kita lakukan ini dan itu terjadi tanpa kita menghalangi, itu sudah kelihatan di situ kesesuaian kehendak kita untuk dia mati. Seperti saya kasih contoh ya, tadi si Ricky, kalau disuruh memanggil Yosua, dia tidak memanggil, tapi mungkin melakukan upaya lain, apa malah justru suruh Yosuanya pergi atau bagaimana? Ini tidak ada kesesuaian kehendak di situ. Dan tidak akan terjadi kan tindak pidana itu. Tapi Ricky malah memanggil Yosua, dipanggil, masuk. Padahal dia tahu bahwa Yosua ini akan dibunuh. Mengapa orang yang memanggil itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang disuruh merampas nyawa Yosua? Dibandingkan dengan Richard, ya. Itu hakim juga sudah mempertimbangkan. Richard ini dipanggil, di sini hakim kalau saya lihat itu intinya hakim mempertimbangkan juga itu mengenai relasi kuasa yang jauh pangkatnya. Nah, kemudian di sini kita lihat juga bahwa
persidangan ini atau tindak pidana ini, perbuatan pidana ini, perkara ini akan sangat sulit pembuktiannya apabila Richard ini tidak sebagai JC. Bahwa ia betul sebagai pelaku, seperti apa yang menjadi pertimbangan hakim, tapi dia bukan pelaku utama. Ya, dan dia JC ini yang sangat pegang peranan. Itu yang tidak didapatkan dari Kuat maupun Ricky Rizal. Tidak ada. Bahkan mereka sampai di terakhir pun masih mempertahankan keterangannya yang menurut hakim tidak benar itu. Dari seumur hidup ke hukuman mati, itulah vonis yang diberikan hakim untuk Ferdy Sambo. Bu Albertina terkejut? Sebenarnya tidak juga saya. Beberapa hari yang lalu saya baca berita itu juga ada tuntutan mati. Tuntutan mati untuk hukuman mati untuk pembunuhan di mana di Bandung. Apa kira-kira yang menjadi menurut apakah Bu Albertina sepakat dengan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa ia tidak saja merampas nyawa, tetapi apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo menghilangkan alat-alat elektronik itu mungkin gampangnya adalah barang bukti, kemudian membuat skenario di olah TKP, dan yang paling penting juga yang disebutkan terakhir oleh majelis hakim adalah bagaimana kerusakan yang dibikin oleh Ferdy Sambo ini adalah ke institusi Polri dan menimbulkan begitu banyak korban akibat skenario Sambo. Nah itulah Mbak Rosi, jadi hakim itu dalam menjatuhkan pidana itu seperti matematika, lamanya pidana ya, itu seperti matematika lah. Dia akan berhitung mana yang meringankan dan faktor-faktor mana saja yang memberatkan. Nah kalau saya lihat di sini hakim tidak ada sebenarnya yang meringankan. Untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandra ya, sama sekali tidak ada. Justru yang memberatkan ini banyak sekali yang memberatkan. Sebenarnya kan kalau hakim mau main aman, samain aja sama tuntutan jaksa ya. Nggak boleh begitu dong, nggak boleh. Justru hakim itu harus sesuai fakta persidangan, dan jangan lupa Mbak, hakim itu juga harus memperhatikan juga nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kita lihat hakim juga, saya lihat itu memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat, pendapat-pendapat dari masyarakat. Mengapa hakim menambah hukuman pada Ferdy Sambo lebih berat dari tuntutan jaksa? Tentu saja telah dipertimbangkan oleh hakim karena tidak ada yang meringankan dan semua memberatkan. Dan kalau kita lihat hal-hal yang memberatkan ini kan banyak sekali. Nah ini mungkin bisa Mbak Rosi dibandingkan dengan tuntutan dari penuntut umum. Ya. Apakah sama hal yang memberatkan ini dengan yang di dalam tuntutan dengan dalam putusan? Tidak. Tuntutan jaksa tidak berbeda kan sama ya? Sekali jauh. Nah, jauh berbeda. Kemudian di dalam tuntutan ada hal yang meringankan, tentu saja. Di dalam putusan tidak ada hal yang meringankan. Dengan demikian tentu saja pasti akan lebih tinggi dari tuntutan pidana ini. Ya. Itu. Vonis hakim 1 tahun 6 bulan dianggap sangat mengejutkan, tapi sekaligus mengobati kekecewaan publik pada tuntutan jaksa. Bagaimana menjelaskan pertimbangan hakim untuk vonis Richard Eliezer? Kami kembali sesaat lagi. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wingfood. Nih buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese burger. 네 바버린nya Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misedap Selection. Dari Wings Food. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil.
Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Kuat-kuat mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no apak. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Kepada Ibu Rosti, Bapak Samuel, orang tua dari almarhum Yosua, dan juga keluarga besar almarhum Yosua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima permintaan maaf Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat. Terima kasih banyak untuk Ibu Rosti. Saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Rosti. Kita semua sebagai ibu, dan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar, dan juga PH dari almarhum Yosua. Bersama saya Ibu Albertina Ho yang merupakan hakim non-aktif karena saat ini bertugas sebagai anggota Dewas KPK. Bu Albertina, ada faktor permaafan. Ya, meskipun anak dari Ibu Ina atau Richard ini ikut merampas nyawa, tetapi karena ia minta maaf dan keluarga memaafkan, itu termasuk jadi pertimbangan hakim. Ya. Padahal ia ikut merampas nyawa. Ya. Itu biasa. Biasa. Itu bisa menjadi faktor yang meringankan juga. Karena ada semacam keikhlasan dari keluarga. Ya, keikhlasan dari keluarga. Soal 1 tahun 6 bulan ini, menurut Ibu terlalu ringan atau harusnya bisa lebih berat? Terlalu ringan atau terlalu berat? Saya tidak bisa mengatakan terlalu ringan atau terlalu berat. Tapi kalau saya lihat dari pertimbangan yang disampaikan oleh hakim, saya pikir ya itulah pertimbangan hakim ya. 1 tahun 6 bulan itu sudah cukup untuk Richard di situ. Karena pertimbangannya yang paling besar di sini adalah kita lihat bahwa tindak pidana ini bisa terungkap dengan bantuan dari Richard. Kemudian Richard ini dia bagaimana harus menghadapi relasi kuasa yang sangat besar sebenarnya ya, karena dia juga anggota Polri. Mungkin akan lebih mudah kalau Richard ini bukan anggota Polri. Menjadi JC itu akan lebih mudah bagi dia. Tapi karena dia anggota Polri juga dan pelakunya ini ada pelaku utamanya ini adalah atasannya langsung. Wah, ini tentu saja lebih berat ya untuk dia menjadi JC ini. Untuk menyampaikan semuanya secara terus terang. Jaksa dalam tuntutannya menafikan justice collaborator dengan alasan ada SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung. Pelaku itu nggak bisa jadi JC, itu kata jaksa. Tetapi karena mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung, tapi justru hakim
di bawah atap Mahkamah Agung malah tetap meneguhkan seorang Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Yang hakim malah seperti tidak mengindahkan SEMA. Sebenarnya kalau dibilang tidak mengindahkan juga, mungkin hanya tidak dipertimbangkan ya di dalam putusan ini. Tapi memang di dalam SEMA itu mengatur sebenarnya kalau pelaku utama itu dia tidak bisa sebagai JC. Nah, kalau dalam pertimbangan hakim kami lihat itu dia bukan pelaku utama. Nah, di situ jadi hakim tidak menggunakan SEMA ini. Ya. Karena dia bukan pelaku utama. Disitulah yang luar biasa berbedanya antara tuntutan hakim, tuntutan jaksa, dan putusan hakim. Ya. Bagaimana jaksa melihat Richard sebagai pelaku utama, Ya. sehingga menggunakan alasan surat edaran Mahkamah Agung. Sementara para hakim sendiri yang di bawah Mahkamah Agung melihat dia bukan pelaku utama, sehingga SEMA itu tidak perlu menjadi pertimbangan. Ya, karena menurut hakim tentu saja berdasarkan fakta di persidangan yang sudah dipertimbangkan semuanya itu tadi, dia bukan pelaku utama. Dia pelaku tapi bukan pelaku utama. Apakah desakan dari para guru besar, aktivis, LSM, para profesor yang menginginkan adanya keadilan dan keringanan hukuman untuk Richard Eliezer, Anda juga tangkap sebagai tekanan publik? Kalau di dalam pertimbangan hakim sendiri sudah dikatakan bahwa itu bukan merupakan tekanan untuk hakim. Dan sebenarnya sebagai hakim, sebenarnya hal-hal begitu itu tidak merupakan tekanan untuk kita karena kita bebas. Pendapat ahli saja bisa kita kesampingkan kan, apalagi hanya pembicaraan-pembicaraan di luar ada yang memberikan tidak jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya juga dijelaskan dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa ketika para guru besar, para profesor datang untuk memberikan semacam pandangan keadilan berupa keringanan hukuman untuk Richard Eliezer, itu tidak dipandang sebagai intervensi bagi majelis hakim, tapi kecintaan publik untuk ikut bersama-sama menyerukan keadilan bagi tanah air. Dan itu hakim melihat itu sebagai dia itu justru kalau saya lihat ya, melihat bahwa dia itu harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Untuk perkara ini dia menilai seperti itu. Jadi dari 1 sampai 10 bagaimana Anda menilai putus vonis hakim? 9,5 atau 10? Kalau 10 terlalu tinggi dan ini masih jauh perjalanannya. Kita lihat vonis hakim di pengadilan negeri ini. Nilainya berapa kalau 1 sampai 10? Ya mungkin nilainya sekitar 8. Kalau menurut saya cukup nilainya sekitar 8 karena perjalanan ini masih panjang. Dan ini belum berkekuatan hukum tetap ya. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap itu akan lebih valid kalau kita memberikan penilaian. Baik, terima kasih Bu Albertina Ho. Senang selalu bicara dengan Anda. Terima kasih sama-sama Mbak. Vonis hakim yang menghukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang lebih tinggi jauh dari tuntutan jaksa menjadi pengingat mereka yang punya jabatan tinggi harusnya jadi contoh untuk anak buahnya. Bukan semena-mena menggunakan kekuasaan untuk menutup jejak kejahatan yang diperbuat. Menjadi pertimbangan hakim bahwa apa yang diperbuat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tidak saja telah merampas nyawa orang, tapi telah membuat kerusakan besar bagi institusi Polri dan merusak masa depan banyak anggota Polri yang jadi korban Ferdy Sambo. Sebuah vonis untuk mengingatkan yang berkuasa, menghibur yang papa. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan